Gitu loh, supaya berani naik. Teman-teman Kristen biasanya kalau tidak dikasih gitu, mereka ndak berani. Kecuali dibisukan akunnya baru naik, baru berani, baru ada nyali. Gitu, makanya aku bisukan dulu. Ya udah, tap-tap layar ya teman-teman ya, kencangin tap-tapnya biar komalnya kuat. Aku bukan Bang Handi, Bang Fandi. Memang mirip ya nama aku sama Bang Handi ya. Ayo di tap-tap teman-teman ya. Silakan. Wah, sudah cukup 100k ini. Keren, keren, keren. Nah, sekarang kita pasang tema. Temanya yang bagus itu dugaan Yesus palsu. Nah, itu keren itu. Paling suka aku tema ini. Sambil di tap-tap layar ya teman-teman ya. Tap-tap layar juga pelan-pelan. Sambil yang teman-teman Kristen, kalau berani, kalau mampu, paham Bible-nya, silakan naik membantah pertanyaan kami ini yang diduga Yesus palsu. Jadi temanya dugaan Yesus palsu. Sambil tap-tap layar teman-teman. Assalamualaikum, Mbah. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Iza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Wallahu ya'lamu innaka larasuluh. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakazimun. Ittakhazu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah. Innahum sa'a ma kanu ya'malun. Zalika biannahum amanu thumma kafaru fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa yaqulu tasma' liqawlihim ka'annahum hushubun musannada yahsabuna kulla sayhatin 'alaihim humul adu fahzarhum qatalahumullah anna yufakun. Wa idza qila lahum ta'alu yastaghfir lakum rasulullah lawaw ru'usahum wa ra'aitahum yasudduna wa hum mustakbirun. Sawa'un 'alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum lan yaghfirallahu lahum innallaha la yahdil qaumal fasiqin.
هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, Masya Allah, adik-adik saya, anak-anak saya, jumpa lagi kita di pagi yang cerah ini, hari Ahad, hari pertama ya. Alhamdulillah. Hari ini kita kembali seperti biasa pingin sarapan ya. Sarapan pagi yaitu memberikan suplai vitamin kepada otak dan iman kita pagi hari sehingga kita bisa membedakan antara ajaran yang berasal dari pencipta langit dan bumi dan ajaran yang berasal dari iblis yang ingin menyamai pencipta langit dan bumi. Tema Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anaknya abah yang ganteng ini, Masya Allah. Sehat abah kan? Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Ya, pagi ini kita mengharapkan ada dari saudara kita Oten yang ingin berdiskusi ya. Tentu diiringi suara noise karena di tempat saya lagi hujan. Silakan pindah. Kalau ada yang ingin berdiskusi silakan diangkat. Ya, selamat pagi Devflow. Selamat pagi Devflow. Bang Devlo, selamat pagi.
Ya udah, nggak ada. Turun aja aku di bawah, Bang, ya. Oke, kita keluarin ya, Bang, ya. Oke, kita Lagi, keluarin ya. Ada satu hal yang menarik di antara pengajaran agama samawi. Sampah yang dibuang kemudian dijadikan sebagai sembahan oleh penganut agama ardi atau agama bumi atau agama yang dibuat oleh tangan manusia. Jadi di alam semesta ini ada dua jalan. Jalan yang ditunjukkan oleh Allah melalui para nabi, dan jalan yang ditunjukkan oleh iblis juga melalui para nabinya, utusannya. Jadi ada dua agama, agama samawi, agama ardi. Al-Quranul Karim menjelaskan kemudian tentang dua kelompok ini dengan pola yang kita sebut wa qulil haqqu min rabbikum. Kebenaran semuanya telah ditorehkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantaraan para nabi. Al-Quran menjelaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innama jazaa'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulah wa yas'auna fil ardi fasadan ay yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf aw yunfau minal ard dzalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirah azabun azim. Allah menjelaskan, innama jazaa'ul ladina yuharibuna Allah, hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah, memerangi Nabi Isa alaihi salam, memerangi rasul-rasulnya yang lain, dan mereka senantiasa membuat kerusakan, mengajarkan manusia menyembah kepada sesamanya makhluk, entah itu menyembah kepada roh-roh, entah itu menyembah kepada apapun selain daripada Allah. Maka apa kata Allah? Wa yas'auna fil ard fasadan aw yuqattalu aw yusallabu. Orang ini hukumannya adalah disalibkan. Al-Quran menorehkan itu. Meskipun surah Al-Ma'idah ayat 33 ini tak berkaitan dengan tragedi penyaliban terhadap Nabi Isa alaihissalam, tetapi di sini umat Islam menjadikan Al-Quran sebagai gambaran jelas bahwa yang disebut dihukum berupa penyaliban itu sudah pasti adalah pelaku dosa. Saya ulang, yang berlaku terhadap penyaliban, yang Allah kemudian salibkan atau Allah kemudian bunuh melalui tangan orang-orang yang ditunjuk oleh Allah, maka kalau dia adalah orang yang memerangi Allah, memerangi Rasulnya, maka hukumannya adalah dibunuh atau disalib. Jadi kesimpulan dari Al-Quran, orang yang disalibkan itu adalah pelaku maksiat. Orang yang disalibkan itu adalah pelaku dosa besar. Nah, ini yang tertulis juga di dalam kitabnya saudara kita Yahudi. Diterangkan kemudian di dalam Ulangan 21, sekali lagi ini kitabnya Yahudi ya, bukan kitabnya agama lain. Kalaupun ada agama lain di luar Yahudi yang menggunakan kitab tersebut, ya pasti ada udang di balik batu. Kenapa menggunakan kitabnya agama lain sementara mereka bukan Bani Israel? Ulangan 21, apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang tersebut, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah, jangan kau biarkan menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Elohim kepadamu menjadi milik pusakamu.
Jadi sahabat-sahabat sekalian, menurut Al-Quran, yang disalib itu adalah orang yang dikutuk oleh Allah, dikarenakan dia memerangi Allah, dia memerangi Nabi Isa, dia memerangi Nabi Musa, dia memerangi Rasul-Rasul, maka dia dihukum salib. Menurut kitabnya Yahudi, orang yang disalib itu adalah orang yang dikutuk oleh Allah. Orang yang disalib itu adalah pelaku maksiat. Orang yang disalib itu adalah orang yang memerangi pencipta langit dan bumi dan memerangi utusannya. Ketika Nabi Isa alaihi salam datang di tengah-tengah Bani Israel, Nabi Isa ditolak disebabkan oleh karena iblis berhasil memperdaya mereka. Iblis berkata di dalam Al-Quran, Rabbi bima aqwaitani la uzayyinanna lahum fil ardh wa la uqwiyannahum ajma'in. Ya Tuhanku, oleh sebab engkau telah memutuskan bahwa aku ini sesat, maka pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan-perbuatan maksiat mereka di atas muka bumi ini, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semua. Lalu Al-Quran menceritakan, maukah aku tunjukkan kepada siapa iblis itu turun? Hal unabbiukum ala man tanazzalu syayatin. Iblis turun menyesatkan anak keturunan Adam. Ciri-cirinya orang yang disesatkan oleh iblis adalah lisannya ketika berbicara pasti dusta. Tanazzalu ala kulli afakin azim. Mereka turun kepada setiap pendusta. Jadi kalau ada di tengah-tengah kita punya agama, agamanya itu ditopang oleh dusta, maka itu adalah agama setan. Agama yang dibentuk oleh setan melalui tangan-tangan manusia. Itu sekali lagi, hal unabbiukum ala man tanazzalu syayatin, tanazzalu ala kulli afakin azim. Mereka turun, iblis turun kepada para pendusta. Kita hidup di zaman modern sekarang ini, sangat mudah mendeteksi para pembohong, para pendusta, para penyesat. Kita lihat dari pola keagamaannya, kita lihat dari cara mereka menyampaikan pola agamanya. Kita tengok kemudian pelaku-pelaku tokoh-tokoh agamanya, bagaimana perilaku mereka dalam hidup, syarat dengan dusta. Ketika mereka berbicara, dusta. Ketika mereka mempraktekkan prosesi agama, dusta. Semua yang dilakukan dusta, 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 dusta. Tidak ada yang terlontar dari mulutnya kecuali dusta. Itulah ciri-ciri orang yang menganut agama setan. Hei, malu-maluin kamu gitu. Itulah ciri-ciri agama yang dianut oleh pengikut setan. Jangan diturunkan, biarin aja. Diam kau dulu, kau belum dikasih untuk berbicara ya. Tolong patuh dalam kembali ini. Masya Allah. Jadi sekali lagi saya katakan, Islam datang untuk mengetuk kepala mereka. Tok, 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 katapak, katapak, katapak. Pendusta, penipu, pembohong, katapak, katapak, katapak. Kepalanya semua diketok oleh Al-Quran sehingga mereka rada emosi, jengkel. Kalau muncul cuman apa? Temperamen, tensi naik, mata menyala, kuping merah, bibir gemetar, ludahnya kering, giginya kering, hanya emosi, menghujat, menista. Kenapa? Karena kedoknya kebongkar oleh Al-Quranul Karim. Apa salahnya duduk, berdebat, berdiskusi dengan baik? Kenapa Al-Quranmu mengatakan kami adalah orang-orang pendusta? Apa buktinya kami pendusta? Duduk yang cantik, biar Bang Suma terapi pelan-pelan dari kaki, ujung kaki, naik ke betis, naik ke paha, selangkangan, naik ke perut, ke dada, leher, kepala, otak, biar kalian sembuh. Duduk pelan-pelan. Al-Quran saya mengatakan, hal unabbiukum ala man tanazzalul syayatin. Itu kata Quran. Maukah aku beritakan kepadamu kepada siapa setan itu bekerja? Maukah aku beritakan kepadamu kepada siapa setan itu ada?
Maukah aku perlihatkan kepadamu tanda-tanda orang yang kerasukan setan? Tanazzalu ala kulli afakin azim. Mereka yang memiliki tanda-tanda kerasukan setan, mereka yang memiliki tanda-tanda pasukan setan, ketika berbicara pasti dusta. Itu kuncinya. Makanya Yesus pun mengatakan kepada para pendusta ini, pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat, bermujizat, mengusir setan pakai namamu? Tapi Yesus mengatakan, enyahlah daripadaku wahai tompel, engkau semua adalah pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Kenapa ada kata tompelnya? Ya karena otaknya kemudian ditumbuhi sesuatu yang gelap hitam sehingga tak ada cahaya, sehingga mereka tidak bisa membedakan mana hak mana yang batil. Yesus ketika datang di tengah-tengah Bani Israel, disinyalir 33 tahun lamanya, Yesus tidak pernah berbicara kepada orang-orang Kristen. Yesus tidak pernah berbicara kepada non-Yahudi. Yesus tidak pernah kemudian memberikan aturan main kepada non-Israel. Yesus yang asli senantiasa berdialog, berdiskusi, berunding, mengajar hanya kepada Bani Israel saja, tidak ada yang lain. Tetapi si pendusta muncul, ngaku-ngaku pengikut, ngaku-ngaku anak-anak Tuhan, padahal mereka bukan dari Bani Israel. Hanya Islam yang tak belajar, hanya Islam yang tak pernah kemudian membaca Bible yang bisa dikibulin. Tapi umat Islam yang belajar, yang mengetahui, yang mendengarkan diskusi-diskusi lintas agama dari aktivis, para pembedah, kemudian materi-materi diskusi lintas agama, mereka akan paham betul bahwa di tengah-tengah antara kaum Nasrani dan kaum Muslim Islam itu muncul sekelompok orang yang mengatasnamakan diri mereka Kristen, yang bukan Bani Israel, tapi mengambil kitabnya Bani Israel biar dianggap mereka itu adalah bagian daripada Bani Israel, padahal bukan dari Bani Israel. Saya kira begitu. Sahabat-sahabat sekalian, sebagai pengantar, ketika Al-Quran mengatakan hal unabbi'ukum ala man tanazzalul syayatin, tanazzalu ala kulli afakin azim, maka tanda-tanda orang yang beragama dari ajaran setan ketika mereka berbicara pasti dusta. Terlontar ucapan dari mulutnya terkait keyakinannya pasti bohong. Mari kita buktikan. Silakan. Oke, selamat pagi. Ya, pagi saudara Benur. Ya, saya Kristen ya, Om Muhammad. Silakan. Ya diharap tertib ya Bang ya, jangan menghujat. Kenapa? Diharap tertib, jangan menghujat. Iya, iya siap. Tadi Bang Juma mengatakan bahwa kami orang Kristen mengambil kitab dari orang Yahudi. Dari mana kamu tahu? Iya, tidak ada satupun kitab yang Saya jawab boleh? Singkat aja ya, jangan Ya. panjang. Tidak ada nabi yang diutus kepada Roma, sedangkan Kristen pertama itu adalah Katolik. Agama pertama dari kekristenan itu Katolik, yang dianut oleh penguasa Romawi kala itu dengan mengambil kitabnya orang Yahudi dalam bentuk Septuaginta dan kitab yang dikanon dari bahasa Yunani. Jadi tak ada kemudian legitimasi dari para nabi, Nabi Musa, Yesaya, Yeremia, Daniel, dan semua termasuk Yesus yang memberikan legitimasi terhadap orang-orang Roma untuk menjadi pengikut ajaran Yudaism. Ya, yang mana kamu bilang yang kami ambil yang mana? Ya, yang Anda sebut perjanjian lama yang adalah perjanjian baru, yaitu kitab Taurat. Adakah kitab Taurat diwahyukan untuk orang Roma? Oke. Silakan Anda jawab. Oke. Apakah orang Kristen itu berasal dari mana, kamu tahu nggak? Apakah ada kitabnya Nabi Musa diwahyukan untuk orang Roma? Saya tanya dulu.
orang Kristen itu berasal dari mana, Bang? Orang Kristen itu berasal dari orang Roma Yunani. Di Antioquia pertama kali mereka disebut sebagai Kristen. Oke, sebelum Kristen ada di Antioquia. Pertama kali itu sudah sebelum di Antioquia, apakah sudah ada yang percaya kepada Yesus? Ada, mereka adalah orang Israel, Bani Israel, murid-murid Yesus. Di mana Paulus itu? mengatakan Petrus diutus kepada orang-orang bersunat, Bani Itu di mana Israel. tertulis? Itu di mana tertulis? Di mana itu tertulis? Ya, Galatia 2 nomor 8, Galatia 1 nomor 15. Itu pertama kali. Pertama kali di dalam Kisah Para Rasul 11 nomor 26. Pertama kali pengikut Paulus disebut Kristen di Antioquia, Turki. Iya, oke. Pertama kali disebut Kristen, tetapi sebelumnya sudah ada yang mengikuti Yesus loh. Ada, tapi bukan Kristen. Nah, Kristen itu apa? Kristen itu pengikut Kristus. Oke, Kristus itu siapa? Kristus itu adalah penyesat yang harus diwaspadai menurut Yesus. Matius 24 nomor 4 nomor 5. Waspadalah kepada penyesat yang bernama Yesus Kristus dan dia akan menyesatkan banyak orang. Kata siapa menyesatkan? Kata Yesus, Matius 24 nomor 4 nomor 5. Silakan Anda baca, plototin. Nomor San. 5, tidak ada itu, tidak ada itu. Silakan Anda baca, kawan. Baca. Kamu sebelum itu kamu harus baca dulu baru kamu mensimpulkan. Saya baca, bahkan saya sudah hafal mati. Oh, hafal. Oke. Anda baca dulu. Baca Matius 24, Matius 24 nomor 4 nomor 5. Baca. Perikopnya apa? Tidak ada judul. Di original teksnya tidak ada judul. Di Indonesia baru ada dikasih judul. Katanya kamu hafal. Tidak ada judul. Di original teks tidak ada judul. Iya, ia berbicara tentang apa dalam perikop itu berbicara tentang apa? Berbicara tentang penyesat. Penyesat itu siapa? Merujuk kepada siapa? Penyesat itu menurut Yesus bergelar Yesus Kristus. Oh, jadi Yesus Kristus. Yes. Oke. Terus kenapa kamu ambil ayat-ayat yang lain tentang Yesus untuk membenarkan pemahaman? Karena Yesus itu ada dua. Yesus yang nabi dan rasul untuk Bani Israel, dan Yesus yang adalah penyesat. Oke. Yang Yesus harus yang- diwaspadai Oke. oleh Bani Israel. Oke. Yesus yang penyesat dan Yesus Bani Israel itu yang mana coba? Yesus yang Bani Israel yang mengajarkan dirinya sebagai manusia dan tanda-tanda kedatangannya dunia kiamat. Mana dari Sedangkan Yesus yang penyesat adalah memberikan kuasa kepada siapapun yang menyembahnya. Itu Dalilnya tertulis mana? di dalam kitab saudara sendiri. dalilnya? Ya, mana dalilnya? Saya melihat Yesus dan Yesus penyesat dan Yesus Bani Oke. Israel. Baik. Matius 24 nomor Oke. 1. Nomor 1. Sesudah itu Yesus keluar dari bait Tuhan lalu pergi. Lalu datanglah murid-muridnya. Setelah datang muridnya bertanya, dan ini adalah percakapan rahasia antara murid dan guru Yesus. Diam dulu. Oke, itu Yesus siapa itu? Itu Yesus siapa? Itu Yesus asli ditanya oleh muridnya. Yang Wahai menyesat. guru, sabar Oke, yang dulu menyesat. Martinus, sabar. Yesus bertanya kepada muridnya. Muridnya bertanya kepada Yesus yang asli. Wahai guru, yang paman, apa tanda kedatanganmu? Yesus menjelaskan, tanda kedatanganku 1, matahari menjadi gelap. 2, bulan tidak bercahaya. 3, bintang-bintang berjatuhan. 4, kuasa-kuasa langit bergoyang. 5, seluruh manusia akan melihat aku di langit, dan seluruh manusia di atas muka bumi akan meratap. Itulah tanda-tanda kedatanganku sebagai Yesus yang asli. Lalu ditanya, Yang penyesat wahai, mana? sabar, sedikit lagi. penyesat yang mana? Sabar. Wahai Suma, ya paman, apa tanda-tanda Yesus palsu? 1, menyesatkan, tidak diikuti oleh tanda-tanda. Tanda-tanda Yesus palsu ketika datang adalah munculnya orang-orang yang mengaku bertemu dengan Yesus, tetapi tidak kemudian dibarengi dengan tanda-tanda yang Yesus sebutkan. Makanya Yesus mengatakan dalam Matius 23 nomor 23, 24, 25, 26, jadi apabila ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya.
Camkanlah, aku telah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jika ada orang berkata bertemu dengan Yesus di padang gurun, bertemu Yesus dalam bilik, jangan kau percaya, itu bukan aku, itu palusu. Sudah. Jelas? Sudah. Oke. Kamu tidak bisa tunjukkan mana Yesus yang palsu, mana yang asli. Kamu tidak tunjukkan. Yesus aslinya datang, tanda-tandanya matahari tidak bercahaya. Terus? Tanda-tanda Yesus palsu datang, tapi matahari normal, bulan normal, bintang tidak jatuh, Yesus ya. tidak ada di langit. Oke, jadi Yesus yang datang kepada turis Yesus palsu ya? Palsu karena tidak ada kemudian tanda-tanda matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang tidak jatuh. Sudah jatuh nggak bintang-bintang? Oke, sudah. Sudah jatuh nggak bintang-bintang? Gini lah, ya, oke. Sudah jatuh tidak? Oke, bisa saya bisa. Sudah jatuh tidak bintang-bintang? Ya, kita berbicara konteks. Sudah jatuh nggak bintang-bintang dari langit? Bang Juma, kita berbicara. Saudara jawab aja. Saya ditanya bertubi-tubi. Saya tanya satu pertanyaan langsung bisu kamu. Jawab dulu kawan. Jawab saudaraku. Apakah bintang-bintang sudah jatuh dari langit? Ya, berbicara tentang apa dulu, konteks dulu. Apakah bintang-bintang sudah jatuh dari langit? Nah, gitu. Saya ulang sekali lagi. Apakah bintang-bintang sudah jatuh dari langit? Berbicara tentang apa dulu, Bang Juma? Apakah bintang-bintang sudah jatuh dari langit? Jawab Gini, itu. jadi- Tidak bilang. Biar cepat. Ya, Ibu Udah, apakah suatu- bintang tidak sudah fokus jatuh dulu. atau belum? Belum Jawab dikasih lah. untuk berbicara. Dia Konteksnya belum apa berani. dulu, Bang Juma? Kamu mau ya, tapi kamu nggak bisa. Saya ulang lagi sebagai Ini, Bang penghargaan saya kepada saudara. Apakah bintang-bintang sudah jatuh dari langit? Ya, berbicara tentang apa dulu? Bagaimana dulu konteksnya dulu, Bang? Berbicara mengenai tanda kedatangan Yesus yang asli. Apakah bintang sudah berjatuhan dari langit? Oke. Di sini ya kamu di sinilah konteks yang kamu. Nah, inilah yang dikatakan oleh Al-Quranul Karim. Hal unabbiukum ala man tanazzalu syayatin. Maukah aku tunjukkan kepada siapa setan itu turun? Tanazzalu ala kulli afakin azim. Setan itu hanya datang kepada pendusta yang banyak berbuat dosa. Tinggal jawab. Apakah Jam dulu matahari apa? itu Jeff, sudah jam gelap? dulu. Apakah Belum di- bulan apa tidak tuh? bercahaya lagi? Apakah bintang-bintang itu sudah berjatuhan? Jawab ya atau tidak. Tapi karena dia pendusta, dia mencoba menutupi kebenaran. Satu gugur, 20 juta masih aman. Silakan yang lain. Iya, di sini ada Bu Darni dan Bang Petra dan si Jeff. Si Jeff ini bukan dokter ya, dan si Harawi dan XT itu. Duluan Kita tadi berikan si dulu Petra. kepada Ibu Darmi. Si Petra duluan. Kita harus menghargai Ya dia. udah, Ibu duluan, udah. Oh, iya Petra. Boleh aku Izin duluan. host, saya hanya 5 detik aja. Aku 5 aja detik. dulu, aku aja. Jangan, saya 5 diam detik. kau dulu, bukan Ibu Darni dulu. Kenapa tolak-tolak orang ini? Host, izin host, saya 5 detik aja host. Host, saya mau turun host. Oh iya, silakan. Saya mau bicara dengan Bang Juma ini. Silakan. 10 detik aja. Iya. Bang, saya Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya hanya ingin mengatakan kepada Bang Juma, saya sangat mendukung atas Bang Juma dan saya terjun ke dunia apologi ini karena Bang Juma dan sehat selalu Bang Juma, itu aja. Alhamdulillahi rabbil alamin. Masya Allah. Syukran. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita harus saling Kita berikan mendukung. kepada Ibu Darni. Kalau sama Bu Darni panjang nanti. Kak Derni, aku aja dulu Kak Derni. Pasti panjang sampai 3 Iya, hari. kita kembali- Jadi iya, biar kita beliau kembali kepada belakangan. si Jeff. Kenapa Saudari jadi aku kita. belakangan? Ya, silakan dari Jeff, silakan. Oke, Bang Juma selamat pagi. Ya, pagi Mi. Oke, Oke Mi. menurut Bang Juma, Tuhannya Bang Juma maha tahu nggak? Pasti Tuhan saya Maha tahu. Oke, kalau maha tahu berarti Tuhan Anda mempunyai pengetahuan yang begitu maha, betul? Iyalah namanya Maha tahu. Annallaha sami'un alim. Alim itu Maha tahu. Kalau Bang Juma punya pengetahuan juga. Nama saya Nur Alim. Artinya cahaya Iya. ilmu.
cahaya pengetahuan. Iya. Silakan. Coba Bang Juma bisa bahasa Indonesia karena punya pengetahuan tentang bagaimana bahasa Indonesia, betul? Betul. Oke, berarti Tuhannya Bang Juma sama seperti ciptaan, sama-sama punya pengetahuan, betul? Pencipta maha tahu, kita hanya tahu sesuai dengan apa yang diajarkan dengan konsep akal yang terbatas. Silakan. Iya. Tapi Iya. sama-sama punya pengetahuan kan? Manusia Sama-sama punya pengetahuan walaupun terbatas. karena manusia itu adalah setitik cahaya dari keberadaan Sang Yang Maha Mengetahui. Silakan. Iya. Iya. Kita berbicara kenyataan yang sesungguhnya atau Iya, hakikat sesungguhnya pada yang Tuhan. kenyataan. Iya. Heeh. Kalau Tuhan Anda dan Tuhan saya itu sama-sama mempunyai pengetahuan yang begitu maha. Tetapi Iya. hakikatnya tetap ada pengetahuan di dalam dirinya kekal, betul? Yes. Nah, pengetahuan itu kan kecerdasan atau ilmu. Iya. Nah, berarti Tuhan Anda itu sama seperti saya mempunyai pikiran atau firman, betul? Tuhan tidak dikatakan memiliki pikiran. Kok saya dibatasin ya, teman-teman? Tapi pengetahuan. Turun dulu sebentar, habis itu dinaikkan. Siap kan, dah siap. Diturunkan. Kik, cepat. 1, 2, 3. Ini kick banget. Kena pembatasan. Nggak usah report-report lah, diskusi yang enak, yang baik-baik aja diskusi. Kenapa sih teman-teman Kristen ini aduh? Teman-teman Ini Islam, Petra, Kristen, ini buat jangan Petra dikit juga aku ya, biar Petra belajar juga tentang Tuhannya seperti apa. Ya betul sekali. Oh, kalau saya anak-anak terang, justru kalian ini harus ke dalam terang, berjalan di dalam kegelapan kalian. Oke. Jadi ikat dulu bibirnya saudara Petra. Kalau perlu kasih Alteco dulu. Saya belum selesai. Jadi Ya, Tuhan ya, pencipta bukan. langit dan bumi itu maha mengetahui. Itu pasti itu. Tuhan pencipta langit dan bumi maha mengetahui. Kemahaan kemudian pengetahuan Allah atau pencipta langit dan bumi itu setitik diberikan kepada manusia sehingga manusia bisa menjadi pemimpin. Maka manusia bisa mengetahui apa yang baik, apa yang buruk. Bedanya kemudian antara Anda dengan saya, pola iman yang saya bangun itu berlandaskan akal. Sedangkan di agama Anda, akal sudah dimatikan. 2 Korintus 10 nomor 5, kami membinasakan setiap pemikiran manusia dan merubuhkan semua kubu ketinggian pengetahuan Tuhan. Kami menahan atau menawan pikiran dan menaklukkan kepada Yesus. Iya. Di dalam Iya di kan? dalam 1 Korintus 1 nomor 19, karena tertulis aku akan menghilangkan kecerdasan orang-orang terpelajar dan kemampuan berpikir cerdas akan kulenyapkan. Itu kata Nabi Paulus. Nabi Anda tuh yang berkata seperti itu. Jadi kalau Petra kemudian tidak bisa membedakan antara cendol dengan teh ayam, ya wajar. Karena akalnya sudah dipatahkan, dimatikan terlebih dahulu sebelum menjadi penyembah Kristus. Silakan saudara Jeb. Iya, jadi kan Tuhan Anda kan terutama dengan Tuhan saya itu sama-sama ada maha tahu, maha segala-segalanya, Iya, betul. maha. Namun manusia itu mempunyai pengetahuan yang terbatas. Yes. Kalau Tuhan saya dan Tuhan Anda itu mempunyai pengetahuan yang begitu tak terbatas. Betul. Tetapi pengetahuan itu sudah ada dalam diri manusia, dan Yes. pengetahuan itu sudah ada dalam diri Tuhan saya dan Tuhan Anda juga. Berarti Ya. adalah suatu realita atau kenyataan yang sesungguhnya di dalam Yes. diri Tuhan kita. Nah, berarti sama Iya. dong Tuhan kita Bang Juma mempunyai pengetahuan atau pikiran. Memang Tuhan saya sama. mempunyai pikiran. Cuman kamu Oke. salah sembah, Cak Ayu. Tuhan Oke. itu cuman satu. Berarti- Tuhan yang menciptakan engkau dan Tuhan yang menciptakan aku itu sama. Cuman kamunya yang berarti- salah sembah. Kau menyembah kepada Kristus. Sementara firman, tidak berarti ada sama-sama gelar mempunyai bagi firman. pencipta langit dan bumi baik dalam bahasa Ibrani maupun dalam bahasa Arab. Tidak ada gelar Tuhan itu Kristus. Kristus itu artinya apa? Orang, manusia yang diurapi. Kamu menyembah manusia yang diurapi. Bagus kalau manusia. Oke. Oke, Kalau sepakat makhluk ya. Allah itu Tuhan bahaya. saya dan Tuhan Anda mempunyai sama-sama punya firman ya. Iya, dia memiliki sifat al-kalam.
Oke. Yesaya 55 nomor manusia mempunyai 11. firman. Mazmur 33 Manusia nomor mempunyai firman. 9. Berarti sama dengan ciptaannya dong. Kejadian Oh 1 ayat 26. enggak, bukan begitu. Maha tahu dengan tahu itu berbeda. Saya tahu, tapi saya tidak maha tahu. Saya bisa berkata-kata, tapi saya tidak maha berkata-kata. Sedangkan Tuhan itu memiliki sifat maha berkata-kata. Itulah yang disebut kalam. Iya, kalam itu sudah kekal dalam diri Allah atau suatu kenyataan yang ada Yes. kekal dalam diri Allah, betul? Betul. Oke. Yes. Berarti kan kalau kami mempercayai kejadian 1 ayat 26, Tuhan menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Anda dengan salah manusia. tafsir terhadap kitabnya Yahudi itu. Iya, enggak kan ada dalam kitab suci saya. Iya, Anda salah tafsir. Maksudnya di situ, baiklah kami menciptakan Adam serupa dengan gambar kami. Maksudnya apa? Allah menggambar, mensketsa, punya desain. Sebelum menciptakan Adam, Tuhan sudah punya desain. Makanya dikatakan kemudian mau menciptakan Adam yang serupa dengan gambar Tuhan. Maksudnya Tuhan memiliki sketsa gambar, ya, desain dalam menciptakan Adam. Maka Adam dicipta sesuai dengan gambar Tuhan. Bukan berarti Tuhan itu punya gambar bentukannya, wujudnya seperti Adam. Kalau Tuhan pencipta langit dan bumi, paham. wujudnya Aku seperti nggak- Adam, berarti dia punya biji sakar. Untuk apa biji Iya. sakar bagi Tuhan? Jangan kamu sama-samakan Tuhan. Makanya Tuhan bertanya, Iya, betul. hendak dengan siapa engkau persamakan aku hingga kami sama? Kristen menjawab, hendak dengan Adam. Wah, ditunjang kau sama Iya, Tuhan. aku berbicara, Ya. berbicara Adam itu mempunyai firman dan roh, betul? Memiliki sifat berkata dan juga roh Ya. sebagai cahaya Oke. keilahian. Betul. Berarti Tuhan saya dan Tuhan Anda juga mempunyai firman dan roh, betul? Anda harus membedakan antara strata Tuhan dengan manusia, Cak Ayu, supaya Anda tidak salah sembah. Yang dikatakan Tuhan itu pencipta, yang dikatakan makhluk itu ciptaan. Dari Kita tadi kan Anda berbicara mempersamakan terus. realita. Kita kan berbicara kenyataan yang sesungguhnya atau hakikat Tuhan saya dan Tuhan Anda, Bang Pencipta Juma. alam semesta ini maha sempurna tidak? Tadi Anda bilang mempunyai firman atau mempunyai pengetahuan. Iya Tuhan Anda. iyalah. Ya kan, Annallaha manusia mempunyai sami'un pengetahuan. alim. Manusia kan mempunyai pikiran atau firman atau pengetahuan sama dengan Pencipta langit ciptaannya dan dong. bumi itu tidak seperti makhluk punya pikiran. Yang punya pikiran itu makhluk. Kayak Anda bagaimana caranya cebok? Anda berpikir dulu. Tadi Anda bilang Tuhan Anda maha tahu, punya pengetahuan Maha yang tahu itu bukan punya pikiran. Alamak. Ya pengetahuan itu karena punya kecerdasan, ilmu, berasal dari Itu pikiran maha kan. tahu dengan tahu itu beda, Cak Ayu. Iya beda. Satu kalau tahu terbatas, maha Iya. tahu tak terbatas, betul. Iya betul. Tetapi realita atau kenyataan sesungguhnya sama-sama mempunyai pengetahuan atau pikiran kan? Iya, sama seperti Anda dengan kera. Anda punya wajah, kera punya wajah. Sama nggak Anda dengan kera? Jangan bilang sama loh, meskipun mirip. Iya, tetapi sama-sama mempunyai hakikat. Kan? Sama-sama Hakikatnya itu mempunyai punya wajah, pengetahuan. tapi hakikatnya beda. Satu hakikatnya kera, satu hakikatnya mirip-mirip kera. Tapi beda. Pencipta langit dan Iya, bumi beda. punya wajah, Ini berbicara manusia punya wajah. Tapi realita manusia Realita dengan terus. Tuhan. manusia dengan Tuhan itu berbeda, Cak Ayu. Manusia itu tadinya makhluk yang tadinya sesuatu yang tidak ada. Kemudian Tuhan memberikan kehidupan kepadanya sehingga manusia itu hidup. Berarti Bang Juma jangan Hidupnya bilang Tuhan Anda manusia maha tahu dong, kalau adalah nggak punya bias daripada yang maha pengetahuan. hidup. Gimana saudara? Jangan bilang Tuhan Anda maha tahu dong kalau nggak punya pengetahuan. Astagfirullahaladzim ya Allah ya Karim. Pengetahuan itu kan kecerdasan, ilmu yang ada atau pikiran, betul? Ya betul. Nah, berarti Tuhan kita sama-sama punya firman dan roh. Nah, berarti sama dengan ciptaan, betul? Tuhan saya tidak punya roh. Tuhan saya pencipta roh. Tuhan Anda punya roh makhluk.
Tuhan Anda itu. Berbeda dengan Tuhan Kenapa saya. diciptakan roh? Di mana? Kenapa Tuhan saya itu eksistensinya roh? Tuhan Anda kenapa menciptakan roh? Supaya menghidupkan makhluk yang tadinya tak ada menjadi hidup. Oke. Sebelum ada penciptaan, Tuhan Anda itu apa? Sebelum Tuhan ada saya langit dan Tuhan. bumi segalanya, dia apa? Tuhan saya Tuhan, laisa kamislihi syai', tidak serupa dengan apapun. Tuhan saya kemudian ingin dikenal, maka Tuhan saya menciptakan ciptaan. Maka seketika itu Tadi juga katanya sama-sama mempunyai pikiran Anda atau yang firman. mempersama-samakannya. Iya, Saya sama-sama mempunyai pengetahuan, betul? Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Pencipta Ya, langit ya, dan bumi kita logis itu aja, Bang maha Juma. tahu. Pencipta langit dan Iya. bumi itu maha hidup. Tuhan memberikan Iya. setitik kehidupan kepada ciptaannya sehingga ciptaan Iya. itu hidup. Iya. Tapi tidak betul. sama antara makhluk dengan sang sumber makhluk. Perbedaannya kan ciptaan terbatas. Kalau Tuhan itu pengetahuannya maha, betul? Ya udah benar dari tadi pagi itu. Apa Iya, poinnya? maksudku kan Apa sama-sama poinnya? hakikatnya itu kenyataan sesungguhnya sama-sama mempunyai pikiran atau firman atau pengetahuan atau kecerdasan, betul? Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Ya jangan bilang Tuhan yang maha tahu, Bang Juma, kalau nggak punya pengetahuan. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Anda tidak akan pernah tahu apapun tanpa amunisi dari Yang Maha Tahu. Sama seperti komputer. Komputer tidak akan bisa apapun tanpa disuplai oleh chip dari manusia. Komputer Iya. bisa menjawab semua pertanyaan saudara. Karena pada komputer sudah disisipkan kemudian perangkat-perangkat yang bisa mengetahui apa yang Anda ingin tahu. Tuhan Kalau yang komputer Maha kan dari Tahu, data. Tuhan yang Maha Tahu memberikan akal kepada kita sehingga kita bisa mengetahui data-data yang ada, objek-objek yang ada. Jadi setitik dari ilmu Tuhan yang dititipkan Tuhan kepada kita sehingga kita tahu mana baik, mana yang buruk. Jangan pula Anda membandingkan antara ciptaan dengan Tuhan. Bukan, Bang Juma. Kita berbicara realita atau kenyataan sesungguhnya pada Tuhan. Dengan Kenyataan manusia sama-sama. sesungguhnya pada Tuhan seibarat matahari. Matahari memiliki cahaya yang menerangi alam semesta. Itulah penggambaran Tuhan terhadap alam semesta ini. Sampai di sini belum paham juga. Paham, Bang Juma. Gini paham. loh, kalau memang Tuhan saya dan Tuhan Anda itu maha tahu, karena memang punya Tuhan pengetahuan yang Anda begitu maksudnya maha-maha. siapa? Kalau Tuhan, bukan Tuhan saya saja. Kalau Tuhan dalam skala global, Rabbus samawati wal ard, itu Tuhan yang maha tahu pasti. Tapi Tuhan Anda yang bernama Kristus itu tidak maha tahu. Anda harus bedakan itu. Bukan, kalau Yesus Kristus itu kan menambahkan kodrat menjadi manusia, Bang Juma. Nah, kita berbicara Muncul hakikat Allah. muncul pembohongan di Tuhan. sini. Al-Quran saya mengatakan Kok berbohong? maukah? Yes. Dari mana Anda mendapatkan ilmu bahwa pencipta langit dan bumi yang maha sempurna menambahkan kodrat kemanusiaan terhadap dirinya? Dari mana Anda tahu ilmu itu? Mengaku dirinya Tuhan. Namun Dari mana dia itu Anda berasal tahu? Dari Allah. Dari Dia mana? mengaku dirinya Tuhan. Di mana itu tertulis? Yohanes 13 ayat 13. Hai, mantap sekali. Inilah yang Al-Quran katakan, maukah kamu tahu tanda-tanda siapa, di mana iblis itu bekerja? Tengok aja manusia ketika dia berbicara pasti dusta. Yesus berkata, Rabam wa maran dalam bahasa Aramaik. Dia mengaku sebagai guru dan Tuan. Tuan dan Alaha atau Eloa itu berbeda. Theos, Kurios, Bang itu Juma yang tadi berbeda. udah Jangan Anda sama-samakan. kata Tuhan. Kenapa? Tadi udah kelar yang mengenai Tuhan Anda dan Tuhan saya sama-sama mempunyai pikiran atau firman Ya Rabbus sama-sama penciptaannya. samawati wal Biar kita ard. lanjut ke Tuhan. Pencipta langit dan bumi itu maha tahu. Dia tahu Ya. kalau hambanya nanti ada yang kufur kepadanya, ingkar kepadanya.
Dia tahu di antara ciptaannya Iya. nanti ada yang menuhankan manusia dan setan. Dia tahu. Allah Maha tahu. Ini loh Bang Juma. Gimana saudara? Ya gini loh, kita bisa bilang Tuhan kita Maha tahu karena memang dia punya ketahuan yang begitu maha, atau punya pengetahuan, atau punya Iya, ilmu, itu udah atau selesai kecerdasan, tadi. punya Lalu firman. masalahmu Ya sama gimana? seperti manusia, sama seperti ciptaan, mempunyai pengetahuan namun terbatas. Kalau Tuhan nggak terbatas, betul. Saudara, Itu aja dulu. Saudara, saya kasih gambaran antara sang Khalik dengan makhluk, antara pencipta dengan ciptaan. Seorang ahli mebel, lemari, tukang kayu, yang tangannya ahli di dalam membentuk atau membuat sebuah karya lemari, akan mencerminkan karyanya kalau tangannya itu memang ahli. Jadi ketika Anda melihat lemari antik yang begitu indah, lekukan-lekukannya unik, bunga-bunga, kembang-kembang yang ada padanya itu cantik, ilustrasinya kemudian sempurna, halus, lembut, mengenakkan mata, akan menghantarkan Anda takjub kepada tukang mebelnya. Masya Allah, siapa yang membuat lemari ini begitu sempurna? Kesempurnaan lemari tersebut adalah cerminan ahli dari keahlian yang dimiliki oleh tukang lemari tadi. Tetapi sesempurna-sempurna apapun lemari, lemari bukanlah tukang lemari. Manusia punya pengetahuan, manusia punya karya, manusia bisa mencipta. Tetapi sesempurna apapun karya dan ciptaannya, manusia hanya cerminan dari yang menciptakan. Tidak akan pernah sama antara manusia dengan yang menciptakannya, meskipun bias daripada maha pengetahuan Allah turun menyinari kemudian manusia yang disebut akal. Begitulah lemari tadi. Lemari itu indah, lemari itu cantik, cerminan daripada tangan sang pembuat mebel. Tapi bukan berarti mebel itu adalah si tukang, bukan berarti tukang itu adalah si mebel. Anda harus paham di situ. Iya, sama seperti Tuhan Yesus itu kalau C1 ayat 15 itu cerminan dari Allah Bapa itu sendiri. Yes. Nah, begitu karena dia udah mencapai gambar dan rupa Allah itu sendiri. Yes. Kejadian 1 Berarti ayat 26. lemari tadi adalah kita kan cerminan berbicara tukang realita, mebel. Bang Juma. Kita berbicara Bicara hakikat kenyataan yang manusia. sesungguhnya. Iya. Iya, hakikat. Coba, begitu Anda melihat lemari ini, bisa enggak Anda mengilustrasikan hakikat lemari ini adalah sama dengan hakikat si pembuatnya? Bisa enggak? Bisa. Enggak, itu kan berbicara Enggak benda bisa. mati dan benda hidup. Nah, Tuhan Enggak Anda hidup bisa. gak? Ya, Tuhan Anda hidup gak? Tuhan saya tidak hidup. Hah? Tuhan saya Kalau nggak hidup, gimana maha dia hidup. bekerja? Bagaimana dia mencipta? Yang hidup itu makhluk. Tuhan saya maha hidup. Paham? Tuhan Anda mati. Tuhan saya maha hidup. Yang hidup itu makhluk. Yes. Maha hidup itu kan hidup kan? Maha hidup, kalau dia cuman hidup, suatu saat dia bisa mati. Harus pencipta langit dan bumi yang maha dahsyat ini Beda maha bang. Kalau hidup hidup, mati mati. Oh beda. Anda baca ulangan 32 nomor 39, pencipta langit dan bumi itu maha hidup dan maha mematikan. Jadi ketika Tuhan Anda hidup, maka Tuhan Anda bisa mati. Pantas aja Tuhan Anda itu bisa mati. Mematikan itu dia yang mematikan, bukan dia yang mati. Tuhan saya tidak hidup, Tuhan saya maha hidup. Kalau Tuhan Anda Ya. hidup, berarti ada yang menghidupkan. Kalau Tuhan Anda hidup, berarti Tuhan Anda Ini mah tatarannya Bang makhluk. Juma ngarang lah. Kalau Tuhan Anda itu hidup, berarti Tuhan Anda bisa mati. Oke, kita kelas ke pengetahuan ya, Bang Juma. Nggak apa-apa, kembali. Bang Juma mungkin Kembali logikanya nggak ke- sampai. Yang penting Oke. Tuhan saya sama Tuhan Anda sama-sama punya pengetahuan atau firman atau pikiran sama seperti manusia punya pikiran atau kecerdasan. Saya jawab Itu yang saya ini. rasa udah kelar. Kita Saya lanjut jawab ke- yang ini. Saya jawab yang ini. Saya jawab yang ini. Pencipta langit dan bumi adalah Tuhan bagi kota Mekah, Tuhan bagi kota Jakarta, Tuhan bagi kota Makassar,
Tuhan bagi kota Israel, Palestina, Yerusalem, Tuhan bagi alam semesta. Tetapi di antara makhluk yang ada di antara kota-kota yang dicipta oleh Tuhan yang Maha Kuasa ini, ada makhluk yang menyembah kepada sesamanya makhluk. Saya luruskan, ketika Anda mengatakan Tuhan kita sama, itu global sebagai Khalik, pencipta langit dan bumi, yes dan yes. Tapi ketika berbicara mengenai agama keyakinan, Tuhan kita jauh kelas. Tuhanmu adalah makhluk roh, makhluk halus yang diciptakan oleh Tuhanku. Pahami itu. Oke, coba Bang Juma, aku tanya, kenapa Tuhan Anda punya maha tahu? Kenapa? Bisa jawab gak? Karena Tuhan saya adalah Tuhan, bukan makhluk. Iya, kenapa Tuhan Anda punya Karena Tuhan Anda saya maha Tuhan. tahu? Karena Tuhan saya Tuhan, bukan makhluk. Simple. Kenapa Tuhan Anda tidak tahu musim buah arah? Ini enggak. Karena Tuhan bisa Anda bukan jelasin. Tuhan. Ditanya apa, jawabannya itu. Tuhan adalah Tuhan. Loh. Kenapa Tuhan Anda tidak tahu hari kiamat? Karena Tuhan Anda bukan Tuhan. Sederhana kan? Kenapa Tuhan saya punya ilmu pengetahuan? Karena Tuhan saya Tuhan. Asli. Tidak ada campuran beras. Berbeda dengan Tuhanmu. Kalau tidak makan beras, mati. Kan kalau Tuhan saya kan menambahkan kodrat menjadi manusia. Kan Tuhan Itu bisa jadi apa saja. Tuhanmu. Kan katanya Jangan Maha kau Kuasa. samakan dengan Tuhanku. Sedangkan Tuhan kami di dalam Berbicara Al-Quran, hakikat. laisa kamislihi syai'. Tidak ada yang serupa dengan Tuhan kami. Di dalam Yesaya 43 nomor 10, Tuhan tidak mengambil rupa atau menambahkan kemudian sisi kemanusiaan atau sisi makhluk. Tuhanmu itu aneh. Yang Berarti kamu Bang maksud Juma Tuhan jangan kamu, bilang Tuhan Anda maha tahu. saudara, yang kamu maksud Tuhan kamu itu adalah Theos yang datang kepada Paulus di dalam Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Tuhanmu berupa dewa, mengambil jasad manusia, mengosongkan dirinya dan tidak mempertahankan kedewaannya, mengosongkan dirinya menjadi makhluk, keluar dari kubur. Itulah yang kau tuhankan. Sampai sini paham? Dapat data dari mana? Dapat data dari mana nih Bang Suma? Di Bible. Dapat data dari mana? Di Bible. Tuhan kami itu juru selamat. Kalau Tuhanmu juru selamat, berarti kamu sudah Islam tuh. Tapi faktanya yang kau tuhankan adalah juru neraka. Sehingga Islam kamu menuhankan selain daripada Tuhan. Kalau Tuhanmu juru selamat, kamu jadi Islam tuh. Kondisip ya, kamu belum disuruh untuk berbicara. Islam baru ada di abad ke-7. Islam baru ada abad ke-7. Yesus ada di abad pertama. Tapi Yesus anak soleh, bukan anak Kristiani. Ayo, jujur kamu. Yesus itu anak soleh atau anak Kristiani? Jujur. Yesus itu maha penguasa. Maha penguasa, nenekmu kiper. Inilah yang dikatakan oleh Al-Quran. Maukah kamu kutunjukkan kepada siapa setan Suma itu? ini kalau Tanazzalu ala kulli afakin azim. Masa Yesus dibilang maha kuasa? Yang maha kuasa itu, yang mengklaim dirinya maha kuasa itu setan. Lukas 4 nomor 6. Kepadaku telah diberi kuasa langit dan bumi, dan aku berhak memberikan kepada siapapun kuasa dan kemuliaan itu, kepada siapapun yang aku kehendaki. Itu iblis, Cak Ayu. Yesus yang asli, Yohanes 5 nomor 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Jadi kamu sedang melantik Yesus yang adalah manusia dengan Yesus yang datang kepada Paulus yang adalah penguasa dunia. Ingat, kerajaan Yesus bukan dari dunia ini. Iblis kerajaannya di dunia ini. Jadi yang keluar dari kubur, kepadaku telah diberi kuasa di dunia, itu bukan Yesus kami, itu Yesus kalian. Ada lagi? Baik, Hawariun silakan, itu diduga Yesus palsu ya, Gurunda ya. Ya, diduga Yesus palsu yang datang kepada Paulus. Silakan Bang Hawariun ditanggapi, buka mikrofonnya. Bang Eman sabar dulu ya, gantian Bang Hawariun duluan naik. Silakan Bang. Mikrofonnya dibuka Bang, mic-nya dibuka. Mic-nya dibuka. Bang Hawariun. Oke, Bang Eman silakan Bang Eman. Selamat pagi jelang siang.
Silakan Bang Emans, dibuka mikrofonnya. Ada yang mau ditanggapi kali? Silakan. Oke. Selamat pagi. Saya sedikit tertanya-tanya tentang yang tadi siapa dokter siapa ya? Karena saya sendiri juga orang Kristen, orang Katolik ya. Mohon maaf ya. Dia masih belum bisa terima ajaran dalam Katolik yang mengajarkan Yesus itu pandangan orang Katolik dan yang disebut Isa itu pandangan saudara-saudara kita yang beragama Islam, betul tidak? Jadi sebenarnya tadi saya ingin berbicara dengan dokter itu, tapi dia terburu turun ya. Terus saya mau tanya host. Ya bukan Mohon maaf, Bang, mohon maaf pertanyaan. Bang, saya luruskan dulu Bang, dia bukan dokter itu, ya, dia bukan dokter. Ya, saya baca namanya saja ya. Saya mau tanya. Ya, mohon maaf kalau pertanyaan saya sedikit menyinggung ya. Saya tidak panjang pertanyaan saya. Agama itu sebenarnya dari bahasa apa ya? Sanskerta. Oke, cerdas. Berarti itu saya pertanyaan. Karena saya pernah masuk di room apa? Di room Mbak Amikana, mungkin Bang Zuma tahu ya? Iya. Room Amikana. Saya pernah tanya, pertanyaan saya, Mbak, agama itu berasal dari bahasa apa? Dia jawab saya bahasa Yunani kuno. Terus saya bilang yang bahasa Yunani kuno itu adalah filsafat. Kalau agama itu Mbak dari bahasa Sanskerta aja dari dua kata, a dan gama. Jadi di sini saya tidak bertanya banyak, saya sudah ajukan pertanyaan, saya sudah tahu jawabannya. Saya mau minta turun saja, tidak apa-apa. Saya sebenarnya tadi mau berbicara dengan itu yang dokter-dokteran itu, tapi tidak. Bang Emans izin Bang, di tidak sini sempat. aja Bang, nggak apa-apa. Katolik ya Bang ya. Ya, Di sini aja nyimak-nyimak Bang ya. Ini ada Martin juga Katolik juga. Katolik miring-miring dia ini. Oh, berarti tadi dia naik hanya mau tes Bang cuma soal kata agama saja tuh. Ya bentar Bang Kris ya. Coba kita gantian lagi mungkin. Gurunda izin, Bu Darni kayaknya sudah waktunya nih Bang Zuma. Udah boleh lah aku lama Ya, banget silakan. sini. Mas, Silakan itu cantik saja. Silakan Bu Tarni. tadi kan dibilang Bang Zuma, Yesus itu Yesus kami. Oke, mantap. Iya. Terima kasih. Isa Iya. Almasih, saya juga di Arnik Simatupang beriman kepada Isa Almasih adalah Yesus, ya. Iya. Tetapi ada tetapinya. Di antara kedua ini ada orang-orang yang memutarbalikkan fakta sesuai dengan Galatia 1 ayat 7. Hanya Galatia. ada satu Injil, ya. Hanya ada satu Injil. Yang lain itu memutarbalikkan. Oke, sekarang saya mau tanya. Di dalam kekristenan Isa Almasih mempunyai 12 rasul. Yesus mempunyai 12 rasul. Judas mengkhianat, diganti oleh siapa? Matias, jadi 13, ya kan? Nah, mereka semua murid-muridnya ini matinya menyeramkan. Ada yang dipenggal kepalanya, disalib terbalik, dilempar sampai mati. Pokoknya nggak ada yang enak-enak yang dirasakan oleh yang ke-12 ini, ya. Nah, saya mau tanya, kalau teman-teman Muslim, Bang Juma percaya Isa itu adalah Yesus, terima kasih. Sekarang saya mau minta dalil, di mana dalil murid-murid Yesus ada tercatat di dalam Al-Quran kalau memang Yesus itu adalah Isa. Silakan. Semalam nggak ada yang Oke. jawab. Baik. Satu, Al-Quran itu bukan buku biografi. Dua, Al-Quran bukan buku sejarah. Ketiga, Al-Quran datang untuk mematahkan argumentasi orang-orang terdahulu terhadap Nabi Isa alaihissalam. Al-Quran datang bukan menceritakan orang per orang, karena Al-Quran bukan dihasilkan dari hasil penyelidikan. Apa kata Quran? Surah Ali Imran ayat 52. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ilallah qala al-hawariyun nahnu ansarullah amanna billah washhad bi anna muslimun. Maka ketika Nabi Isa merasakan keingkaran Bani Israel terhadap dirinya, Isa alaihi salam kemudian berkata kepada sekelompok dari mereka, Man ansari ilallah, siapakah di antara kalian yang akan menjadi penolongku untuk menegakkan agama Allah? Maka para murid Hawariyun, sahabat-sahabat setia beliau menjawab, Qala Hawariyun nahnu ansarullah. Kamilah para Hawariyun, murid-muridmu yang akan menolong agama Allah.
Kami beriman kepada Allah. Amanna billah. Kami beriman kepada Allah. Saksikan wahai Nabi Isa, washhad bi anna muslimun. Kami adalah orang-orang yang berserah diri. Jadi Nabi Isa mengatakan, Yesus mengatakan dalam kitab saudara, aku mengenal pengikutku, pengikutku mengenal aku, mereka mendengarkan suaraku dan mengikuti aku, wa ashhadu bi anna muslimun. Kami ini wahai Nabi Isa mengikuti apa yang engkau perintahkan. Yohanes 10 nomor 27, Yohanes 14 nomor 12, barang siapa yang mengasihi aku, dia juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Ma ansari ilallah, man ansari ilallah, qala al-hawariyun nahnu ansarullah, amanna billah. Saudari yang saya kasihi, andai saja keinginan Anda itu tertulis rapi di dalam Al-Quranul Karim, bahwa nama muridnya adalah bla 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 bla, maka tentulah Al-Quran juga akan menguraikan kisi-kisi pengajaran murid-murid tersebut dan akan semakin membuat Kristen itu kelonjotan. Kenapa? Karena tak ada satupun dari ke-12 murid yang mengajarkan tentang agama Kristen. Jangan Al-Quran, terlalu berat. Bible aja. Ada tidak di antara ke-12 murid Yesus, 11 satunya kan gugur tuh. 11 murid ini yang mengajarkan kekristenan, mengajar untuk non-Yahudi. Ada enggak? Sedangkan Yesus di dalam Matius 12, 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Kalau ada murid Yesus yang mengutus dirinya sendiri, yang pergi dan mengutus dirinya kepada non-Yahudi, maka itu adalah murid durhaka. Sedangkan Paulus sendiri mengatakan di dalam Galatia 2 nomor 8, Petrus diutus kepada orang-orang yang bersunat. Jemaat mula-mula yang didirikan kemudian oleh Petrus adalah jemaat Bani Israel, orang-orang bersunat. Sedangkan Paulus, Galatia 1 nomor 15, aku diutus kepada non-Yahudi. Pertanyaannya, adakah Paulus itu duduk bersama dengan Yesus saat Yesus melakukan proses belajar mengajar? Saat para hawariyun ditanya, siapakah yang akan menolong melanjutkan ajaran tersebut? Paulus tak ada. Bahkan Paulus nanti muncul ketika dikatakan dia bertaubat. Artinya, ketika Yesus memberikan sayembara, ketika Nabi Isa alaihissalam memberikan sayembara, siapa yang menjadi pengikutku? Paulus tak ada di situ. Dia muncul belakangan, ngaku-ngaku. Nah, Yesus meminta kepada pengikutnya agar waspada kepada oknum yang mengaku bertemu dengan Yesus, tapi KW. Dia akan menyesatkan banyak orang. Itu kata Yesus kepada Bani Israel. Jadi, terkait pertanyaan Bu Darni, Al-Quran bukan buku biografi. Jangankan murid-murid Yesus, nama kedua orang tua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan anaknya, itu tidak tertulis di dalam Al-Quranul Karim. Demikian. Tetapi Bang Juma, di dalam Quran surat Maryam ayat 30, dan Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah, dia memberiku kitab Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi. Ali Imran ayat 48. Dan Allah akan mengajarkan kepadanya Alkitab, hikmat, Taurat, dan Injil. Haleluya. Iya, baik. Ternyata, tunggu Bang, belum Bang. Iya, silakan. Sabar. Nah, silakan. tadi di Ali Imran 3 ayat 52, Isa berkata, siapakah yang akan menolongku untuk menegakkan agama Allah? Lalu para Hariyun menjawab, para Hariyun sahabat sejati menjawab, kamilah. Berarti mereka menjawab, kamilah. Hawariyun itu kan Rasul-Rasul Isa Al-Masih, Rasul Yesus, berarti 12. Ya, mana ajarannya, murid-muridnya? Yohanes mengatakan di dalam buku Yohanes, Injil. Makanya dikatakan Allah berimanlah kepada Injil. Itulah Injil Yohanes. Di dalam Yohanes mengatakan pada mulanya, Yesus ini pada mulanya adalah firman. Yesus ini pada mulanya bersama-sama dengan Elohim. Lalu Yesus ini menjadi manusia. Firman ini, firman Elohimin menjadi manusia turun ke bumi. Itulah Yohanes 1 ayat 14. Itulah firmannya, itulah Injilnya. Nah sekarang,
Bagaimana kalian itu maka mengetahui siapa Yesus ini kalau tidak ada ajaran seperti Yohanes, Petrus. Petrus juga itu kan murid Yesus. Dia adalah pertama yang mengajarkan kepada orang-orang Yahudi bahwasanya disunat. Kenapa Paulus diajarkan tidak bersunat? Karena dia diutus kepada yang tidak bersunat. Jadi deal semua pelajaran itu. Nah, kenapa di dalam Al-Quran tidak dicatat nama-nama murid-murid Isa ini? Ini kan bisa mencurigakan, Bang Juma. Makanya saya sampai sekarang juga tetap berkuat di dalam Yesus. Dia jelas, muridnya jelas. Kematiannya pun mengerikan, Bang Juma. Murid-muridnya aja, dia yang 12 ini, ada yang disalib terbalik, si Simon, Andreas disalib dengan bentuk X di Patras Yunani, Yakobus dipenggal atas perintah Raja Herodes Agripa dari Yudea, Yohanes meninggal dalam usia tua, Filipus disalib terbalik di Hierapolis Yunani, Bartolomeus dikuliti dipenggal di Albaopolis Armenia, Thomas dibunuh di Myanmar India, Matius dibunuh di Ethiopia, Yakobus mereka tersebar ke seluruh penjuru bumi, makanya sampai ke Medan, ke Tanah Batak, ke Barus, ke Diarnik Simatupang, bahwasanya bukanlah Yesus itu sang juru selamat. Begitu Bang Juma, silakan. Oke, baik. Mantap. Jadi ketika membawa dalil Quran surah Ali Imran ayat 52, falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ilallah. Sebenarnya poinnya di situ. Siapa yang akan menjadi penolong untuk menegakkan dinul Islam, dinul Allah, agama Allah, ajaran Allah? Siapa mereka? Markus, Lukas, Matius yang ibu sebut itu tidak menegakkan agama Allah. Mereka ini adalah orang-orang yang justru mengajarkan kemudian sesuatu yang bukan firman Allah. Sedangkan di dalam Kejadian 49, Kejadian 17 nomor 14, barang siapa yang mengajarkan untuk tidak bersunat, maka dia harus dilenyapkan dari sebangsanya. Jangan bangga dulu. Jangan sampai mereka hanya menggenapi firman Tuhan yang ada di dalam kitab Taurat. Barang siapa yang membatalkan dan mengajarkan kepada orang lain untuk tidak bersunat, Kejadian 17 nomor 14, dia harus dilenyapkan dari sebangsanya. Satu. Yang kedua, Ulangan 18 nomor 19 nomor 20 dan seterusnya. Seorang yang berani berbicara mengatasnamakan namaku, tetapi bukan firman yang diterima dariku, maka nabi-nabi itu harus mati. Jangan sampai yang ibu banggakan itu adalah orang-orang yang kemudian dibunuh Tuhan karena mengatasnamakan Tuhan, mengatasnamakan firman Tuhan, tapi ternyata Tuhan tidak pernah mengenal dia sebagai nabi atau rasul. Nah, coba kita lihat polanya nih, polanya. Bagaimana kemudian Nabi Isa datang, Inni Abdullah atani al-kitaba wa ja'alani nabiyan. Nabi Isa datang ke tengah-tengah Bani Israel, lontaran lisannya kemudian adalah wahyu dari Tuhan. Orang yang mendengarkan itu murid-muridnya, orang yang meneguhkan kemudian itu adalah murid yang setia. Mari kita lihat polanya. Yohanes 1 nomor 43. Pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Yesus bertemu dengan seorang murid bernama Filipus. Lalu Yesus berkata kepada muridnya yang bernama Filipus, Filipus, kadia, ikutlah denganku. Siapa yang dipanggil? Filipus. Lalu di dalam Markus 1 nomor 14, sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Bersama siapa? Bersama muridnya bernama Filipus. Yesus ke Galilea bersama muridnya bernama Filipus mengajarkan apa? Injil kerajaan Allah. Anda baca kisah para murid di dalam bab 8 nomor 35, mulai saat itu
Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu, dan Filipus memberitakan Injil Yesus kepadanya. Filipus tidak memberitakan Injil Lukas, Injil Markus, Injil Matius, Injil Yohanes, Roma, Galatia, Filipi dan seterusnya, melainkan Filipus memberitakan Injil Yesus. Siapa yang dipanggil? Filipus. Apa yang diberitakan? Injil Yesus. Adakah Lukas dipanggil? Nehi. Adakah Markus dipanggil? Entah. Adakah kemudian Yohanes, penulis Yohanes itu dipanggil? Ndek nara. Tidak ada orang-orang itu yang kemudian lolos tulisannya dijadikan sebagai buku kitab oleh orang-orang Kristen. Tidak ada. Mana kemudian kitabnya Filipus? Ada? Tidak ada. Sedangkan yang dipanggil untuk melakukan penginjilan Filipus. Tak ada Paulus. Paulus iki sopore. Jadi ketika Anda berbicara berdasarkan Al-Quran pijakannya, falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ilallah, maka yang menolong Nabi Isa, kalau mau Anda sambung-sambungkan dengan Al-Quran, salah satunya adalah Filipus. Untung Al-Quran tidak menjelaskan itu, tapi yang pasti Al-Quran mengatakan, wa isqalallahu ya Isa bin Maryam a anta qulta linnas tahituni wa ummi, wahai Nabi Isa, adakah engkau mengajarkan orang-orang cupu ini menuhankan dirimu selain daripada aku? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqa. Maha suci engkau ya Allah, aku tidak punya hak untuk mengatakan sesuatu yang bukan hakku untuk aku katakan dan aku sampaikan. Yohanes 12 nomor 49. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhanku untuk aku katakan dan aku sampaikan. Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani abudullah rabbi wa rabbakum. Aku hanya mengatakan kepada pengikutku, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Filipus mengajarkan Injil kerajaan Allah, Filipus mengajarkan Injil Yesus, di mana Yesus mengajarkan kemudian, Maria jangan kau sentuh aku, tetapi pergilah kepada saudaraku, katakan kepada mereka, aku akan pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani abudullah rabbi wa rabbakum, Tuhanku dan Tuhanmu. Jadi kalau ibu berbicara, mana penolong-penolong agama yang ajaran Yesus? Jelas bu. Yohanes 14 nomor 12. Barang siapa yang mengasihi aku, dia juga akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Tengok aja ibu. Tanya kepada pastor-pastor yang ada di agama Anda, pendeta-pendeta. Apakah mereka mengikuti pola kehidupan Yesus? Pasti tidak. Berarti mereka bukan pengikut Yesus. Inilah yang dikatakan kemudian bahwa murid Yesus dipesan hanya untuk Bani Israel. Wa isqala Isa bin Maryam ya Bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya, Matius 10 nomor 5 nomor 6, agar muridnya jangan ke bangsa lain, melainkan kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel saja. Kalau ada murid yang keluar dari situ, maka murid itu telah disesatkan. Karena dia, Yesus, menekankan agar muridnya jangan ke bangsa lain. Contoh, ketika Yesus berkata di dalam Matius 24 nomor 24, waspadalah kepada Yesus palsu dan nabi palsu, sebab Yesus palsu dan nabi palsu akan muncul dan akan melakukan banyak mujizat, sekiranya mungkin menyesatkan murid-murid pilihan juga. Makanya kalau ibu mengambil murid Yesus pergi untuk non-Yahudi, itu karena disesatkan oleh Yesus palsu. Kata siapa? Kata Yesus. Dalilnya mana? Matius 24 nomor 24. Jika ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus, jangan kau percaya. Sebab Yesus palsu dan nabi-nabi palsu atau rasul-rasul palsu akan muncul dan banyak melakukan mukjizat sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan. Siapa orang pilihan? Baca Yohanes 6 nomor 70. Bukankah engkau yang 12 ini adalah aku yang memilihnya, dan satu di antaramu adalah setan. Seperti itu Bu Darni, silakan. Oke, baiklah. Kalau di dalam kekristenan Bang Zuma, masih mending. Masih ada tulisan murid-muridnya. Contoh Yohanes mengatakan, Yesus ini adalah firman Tuhan yang menjadi manusia. Dan Yesus ini dikatakan Yohanes akan menghapus dosa dunia. Ada. Makanya kami menuhankan dia. Dan dikatakan di dalam Matius, siapa Yesus ini?
Yesus ini akan datang untuk menghakimi dunia. Yohanes 9 ayat 39. Aku akan datang ke dunia untuk menghakimi. Ya. Yohanes 6 ayat 40. Aku akan membangkitkannya di akhir zaman. 2 Korintus 5 ayat 10. Semua umat manusia akan dihadapkan ke tahta pengadilan Yesus. Matius 24 ayat 28 sampai 32. Yesus bersama para malaikatnya akan turun dan Yesus akan menyuruh, bayangkan, Yesus akan menyuruh para malaikatnya. Para malaikatnya ini bukan 200 berlaksa-laksa, mengumpulkan segala bangsa dari 4 penjuru bumi. Itu ayatnya, Matius 24. Itu dia, ada dalilnya. Itulah Hawariun Isa Al-Masih, menyatakan bahwasanya Yesus itu adalah menghapus dosa dunia. Yesus itu akan menghakimi dunia. Yesus itu akan datang. Itu pekabaran Hawariun. Mana Hawariun pekabaran yang ada di Al-Quran? Masa nggak ada sih satu pun? Dan dikatakan juga di dalam Ali Imran, Quran surat Ali Imran 50, dan sebagai seorang yang membenarkan Taurat yang datang sebelumku, dan agar aku menghalalkan bagi kamu sebagian dari yang telah diharamkan untukmu, dan aku akan datang kepadamu membawa suatu tanda mujizat dari Tuhanmu. Jelas dikatakan, tetap Alkitab itu, Taurat itu membenarkan, dibenarkan selalu Taurat itu. Kenapa di dalam Al-Quran isi Taurat pun gak ada? Taurat itu apa? Kitab Musa. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan itu adalah penulisan Musa. Itu adalah kitabnya. Maka disuruh Allah kita imani. Maka kita tahu tentang penciptaan. Dan jelaslah itu. Kenapa lagi aku meragukannya? Sudah jelas, murid-muridnya sudah jelas menyarankan agar kita percaya bahwasanya Yesus itu adalah sang juru selamat itu, dan yang akan datang menentukan penghakiman di akhir zaman. Itu dia. Ini masa nggak ada ditulis pengikut Hawariun di dalam Al-Quran satu biji aja pun. Contoh, itu loh. Jangan kita bilang Al-Quran itu bukan geografi, Al-Quran itu bukan sejarah. Kalau nggak seperti itu, dari mana kita tahu tentang penciptaan ini? Ya kan tahu kita dari para nabi. Makanya kenapa di dalam Alkitab dicatatkan semua tulisan-tulisan para nabi? Nggak boleh itu dihilangkan. Satu titik pun tidak bisa dihilangkan itu tulisan-tulisan para nabi. Aku herannya Bang, cuma di Al-Quran nggak ada dituliskan Yesaya, Yehezkiel, Hosea, Nabi, segala nabi. Hah? Buka dari situ. Kau mengganggu aja pun kau. Buka di kamar itu ada uang. Itu ada kuncinya situ. Oh di sana tempat duit ambil. Oh mengganggu. Ah itu dia. Maaf ya, ada tadi gangguan sebentar. Begitu dia. Jadi kenapa? Herannya aku di dalam Al-Quran, masa kita para nabi nggak ada satu pun tercatat. Contoh Yesaya itu seperti kitab-kitab Yehezkiel, Yeremia, Hosea, banyak nabi-nabi yang tercatat di dalam Alkitab. Kenapa nggak dibuang di dalam Alkitab? Mencontek kepada kitab Yahudi, bukan mencontek, itu kebenaran. Harus ditulis, diteruskan, nggak boleh itu dihilangkan. Berarti kita nggak berdusta dong, karena ada di TKP. Semua kita tuliskan. Kalau berdusta, dihilangkan. Begitu Bang Juma. Silakan. Oke, baik. Jadi berbicara mengenai kedatangan Nabi Isa alaihi salam, datangnya beliau pertanda datangnya hari kiamat. Wa innahu la'immul lis-sa'ah fala tamtarunna biha wattabi'un hadza siratul mustaqim. Jadi kedatangan Nabi Isa atau kedatangan Yesus di dalam Bible itu diiringi tanda-tanda kiamat dunia ini. Di dalam Matius 24 nomor 27 dan nomor 30, ketika ditanya oleh muridnya, apa tanda kedatanganmu? Sehingga yang datang kepada para penulis-penulis Bible-nya orang Kristen itu bukan Yesus. Termasuk yang datang kepada Paulus itu bukan Yesus, tapi mengaku Yesus. Karena tidak diiringi oleh tanda-tanda. Nah sekarang ketika kemudian Yesus sebagai hakim, dia datang menghakimi dunia. Kenapa Yesus datang menghakimi dunia? Karena penyesat itu sudah beredar ke seluruh penjuru dunia.
Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku Yesus Kristus datang sebagai manusia? Makanya Yesus datang menghakimi seluruh dunia. Kenapa? Karena pengikut Yesus yang diduga palsu itu sudah menyebar kemana-mana, termasuk ke tempat Bu Darni yang tadi dikatakan sampai ke Batam, ke Medan sana. Penyesat itu sudah ke penjuru dunia. Maka Yesus harus memutuskan perkara terhadap orang-orang yang mendudukkan dirinya pada bukan tempat yang seharusnya. Makanya Yesus mengatakan di dalam Yohanes 14 nomor 30 bahwasanya dunia ini akan segera dihakimi disebabkan karena penguasa dunia itu telah datang. Siapa penguasa dunia itu menurut Yesus? Penguasa dunia itu adalah iblis. Nah, iblis ini menyebar ajarannya ke seluruh penjuru. Maka kemudian Yesusnya mengajarkan dia sebagai hakim datang ke atas muka bumi ini menghakimi ajaran Yesus palsu yang sudah mendunia. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Siapa penguasa dunia ini yang datang ini? Dialah iblis. Penguasa dunia ini adalah iblis. Dan iblis menginginkan seluruh dunia menjadi pengikutnya. Maka ketika Yesus datang, dunia sedang dalam tidak baik-baik saja. Coba kita lihat di dalam Yohanes 12 nomor 31. Apa kata Yesus di sana? Ini berdasarkan Al-Quran juga yang saya bacakan tadi, Asy-Syu'ara ayat 221. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia. Jadi dunia ini dihakimi. Dihakimi apa maksudnya? Dunia dilemparkan perkara. Apa itu? Adanya pengajaran penyembahan kepada selain daripada Tuhan. Dunia disebarkan isu itu. Siapa yang ikut kepada isu tersebut, maka dia akan disesatkan. Sekarang juga penguasa dunia akan dilemparkan keluar. Jadi pada masa Yesus, penguasa dunia dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Satu-satunya tempat adalah goa dan juga kubur. Itu. Penguasa dunia dilemparkan dari kubur. Sehingga kemudian ketika Bu Darni mengatakan dia datang untuk menghakimi dunia, betul. Karena ajaran si iblis sudah mendunia. Siapa itu? Orang-orang yang mengajarkan menyembah kepada Yesus Kristus. Itulah yang dimaksud oleh Yesus. Makanya di ujungnya nanti setiap orang yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, bermujizat, mengusir setan, tapi tidak melakukan kehendak Tuhannya Yesus, maka semuanya akan dilemparkan ke dalam api neraka. Polanya sederhana. Sedikit lagi. Di dalam Yohanes 12 nomor 48. Barang siapa yang menolak aku dan tidak menerima firmanku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang kukatakan kepada mereka. Firman itulah kelak yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Jadi seluruh dunia, karena sudah merembak ke seluruh dunia penganut ajaran Kristen ini, maka Yesus menghakimi dunia. Artinya menghakimi orang-orang yang menyebar ke seluruh penjuru dunia, yang mendudukkan dirinya setara dengan Tuhan. Makanya Yohanes 12 nomor 48, pola penghakiman Yesus itu berdasar kepada perkataan-perkataan Yesus yang disampaikan oleh Yesus ke tengah-tengah Bani Israel. Maka ketika dia datang di dalam Matius 24 nomor 30, seluruh manusia akan meratap, seluruh manusia akan melihat dia berdiri di awan-awan bersama dengan para malaikat. Jadi kalau itu tidak terjadi atau belum terjadi, maka itu bukan Yesus. Orang-orang yang menyembah yang bukan Yesus inilah yang disebut sebagai dia datang untuk menghakimi dunia. Karena pengikut Yesus palsu itu sudah mendunia. Dan pola penghakimannya itu jelas. Yaitu mereka yang tidak melakukan kehendak Bapa dan mereka yang kemudian menolak firman Yesus. Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Orang yang merusak tatanan firman tersebutlah yang akan dihakimi kemudian. Kalau di Islam tidak. Wa isqala Isa bin Maryam ya Bani Israel inni rasulullahi ilaikum
Al-Quran datang menjelaskan Nabi Isa alaihissalam itu hanya untuk Bani Israel, bukan di luar Bani Israel. Saya kira begitu. Jadi Yesus datang menghakimi dunia dikarenakan ajaran Yesus palsu sudah mendunia. Demikian. Baiklah, kedatangan Yesus, tanda-tandanya itu tadi ya, seluruh manusia akan melihat dia. Yes. Kalau tanda-tanda itu tidak ada, atau kedatangan Yesus itu petir menyambar dari timur ke barat katanya, ya kan? Kalau itu tidak ada, berarti itu palsu. Nah, kenapa sewaktu Paulus melihat Yesus itu dengan cahaya itu Bang Juma? Nah, di sini Bang Juma keliru, error. Kenapa itu kedatangan kedatangan Yesus itu kepada Paulus itu bukan kedatangan secara global. Kan sudah aku bilang berkali-kali, itu hanya Yesus memilih Paulus untuk menyampaikan pekabaran penginjilan untuk ke seluruh bangsa. Kan itu di dalam Korintus 1 Korintus 9 ayat 15 itu. Yesus sendiri memilih itu, bukan secara dunia. Kedatangan Yesus kepada Paulus belum secara dunia, itu masih secara pribadi, bahwasanya Yesus memilih Paulus agar penyambung firman itu untuk menginjil ke segala bangsa. Itu dia. Jadi jangan Bang Juma bilang kemarin kan akan mendapat hadiah. Siapa yang ditemukan Paulus sewaktu di Damsyik, ya kan? Aku akan beri 20 juta. Mana 20 juta Bang Juma? Itu kedatangannya, itu kedatangan Yesus, tapi bukan secara global. Itu secara pribadi kepada Paulus. Nah, di sini selalu Bang Juma salah mengartikan ayat itu. Kedatangan bukan seperti itu. Semua mata harus melihat, menyaksikan. Semua. Ini kan hanya Paulus secara pribadi. Itu belum global, kan berkali-kali kukatakan. Tapi Bang Juma selalu mengatakan itu bahwasanya itu Paulus itu adalah penyesat. Kalau Paulus penyesat, gak mungkin dia mengatakan di dalam 1 Korintus 13 ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih, tetapi yang paling besar diantara ialah kasih. 1 Korintus 9 ayat 27. Namun aku melatih tubuhku menguasainya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Itu kekudusan Paulus. Dia aja melangkah berhati-hati Bang Juma. Jangan sampai dia ternoda, dia penginjilan. Kan banyak sekarang kita lihat apologet, ya kan? Menginjil, tapi di luar dia dibuka bajunya, nampak nenennya. Nah itu, jadi kotor penginjilan itu. Paulus melakukan ini Bang Juma. Jadi jangan Bang Juma bilang dan teman-teman Islam mengatakan Paulus itu ajaran dari iblis. Kalau dari ajaran iblis, pasti dari buahnya itu ketahuan dia bagaimana. Pasti sifat-sifatnya pun menjijikan, kan seperti itu. Tapi Paulus tengok ini dia ya. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 8. Kasih itu sabar, kasih itu baik hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ayat 5. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Itu ajaran Paulus. Dia menyuruh kita agar menyucikan diri kita ini supaya penginjilan kita tidak ternoda. Itu Bang Juma. Jadi kami sebagai umat Kristen bangga Rasul Paulus dikirimkan kepada kami. Yang mengirim siapa? Yesus. Kalau sudah Yesus mengirimkan, benarlah dia Tuhan, penguasa yang mampu mengirim, mengutus rasul-rasul kepada manusia. Itu silakan Bang Juma. Oke, baik. Makasih Bu Darni. Kembali saya katakan bahwa pola yang saya sampaikan ini tidak lepas dari Al-Quranul Karim. Wa innahu la ilmul lis-sa'ah fala tamtarunna biha wattabi'un. Dan sungguh kedatangan Nabi Isa itu benar-benar pertanda akan datangnya hari kiamat. Yesus dan muridnya di Bukit Zaitun mengadakan pembicaraan rahasia. Yesus ditanya oleh murid, "Guru, apa tanda-tanda kedatanganmu?" Yesus berkata dua, tanda-tanda kedatangan si palsu dan tanda-tanda kedatangan si asli. Kedatangan si asli diikuti tanda kiamat. Bintang-bintang berjatuhan, matahari tidak
matahari menjadi gelap, bulan tidak bercahaya, kuasa-kuasa langit berjatuhan, bintang-bintang berjatuhan. Itu tanda-tanda kalau yang datang Yesus asli. Tandai si palsu, kata Yesus, mengaku saja, akulah Yesus, akulah Kristus, tapi tidak ada tanda-tanda itu. Maka Yesus mengatakan waspada. Jadi apabila ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya. Sebab tanda-tanda kedatanganku bla 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 bla. Selain daripada itu palsu dan dia akan menyesatkan banyak orang. Kalau Ibu Darni mengatakan itu bukan kedatangan, lalu apa? Yang datang kepada Yesus Paulus itu siapa? Kalau itu bukan Yesus, lalu siapa yang datang kepada Paulus? Dia datang dalam rupa cahaya, dalam rupa suara. Itu siapa? Yesus katanya. Loh, Yesus tidak mengatakan tanda-tanda seperti itu. Kalau berupa cahaya, justru Yesus mengatakan dalam Lukas 10:18, aku melihat iblis jatuh dari langit berupa cahaya. Hati-hati. Dia akan menyesatkan banyak orang. Berarti Yesus palsu ini memiliki pengikut banyak. Hari ini kandidatnya cuma Kristen, tak ada yang lain. Kalau Kristen ini adalah betul pengikut Yesus yang asli, maka abad pertama kemarin dunia sudah kiamat. Karena ketika yang asli datang kepada Paulus, entel-heng-elheng ente. Semuanya orang sudah tak ada di dunia. Kenapa? Bintang-bintang berjatuhan. Bintang jatuh dari langit, hancurlah kita. Faktanya masih hidup 2000 tahun alam semesta ini. Berarti itu bukan Yesus. Kalau Anda mengatakan kemudian kasihilah, pemurahlah, pemaaflah, loh, macam meragukan aja keahlian iblis. Bagaimana Adam bisa jatuh? Karena iblis mengajarkan sesuatu yang tidak baik dipandang seperti sesuatu yang baik. Iblisnya sudah mengatakan itu. Aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Dan aku akan menjadikan keburukan yang ada pada mereka itu dianggap sebagai sebuah kebaikan. Nah, sehingga ketika Bu Darni mengatakan dia bagaimana mungkin dia iblis, dia mengajarkan kebenaran bla bla bla. Kalau dia mengajarkan sesuatu yang sudah bertolak belakang dengan konsep kehidupan kita, ya sudah nyata itu bukan iblis lagi. Itu bukan lagi kita curiga, tapi itu sudah jelas iblis. Tetapi karena dia pandai memutar balik fakta, maka kemudian dia menjadikan kejahatan itu terasa indah. Qala rabbi bima aqwaitani la uzayyinanna lahum fil ard wa la ughwiyannahum ajmain. Aku akan membuat kejahatan menjadi terasa indah. Anda mungkin mengajarkan kasih. Tapi apa arti kasih tersebut kalau ternyata yang Anda sembah itu adalah penyesat? Bisakah diterima kemudian seluruh perbuatan kasih yang dilakukan oleh Kristen di atas muka bumi ini apabila ternyata yang disembah itu adalah penyesat? Tidak bisa. Jadi percuma. Makanya Yesus mengatakan di dalam Matius 7, bernubuat, mengusir setan, bermujizat, itu sudah level makrifat. Level sudah tinggi itu. Orang yang sudah tidak lagi berbuat dosa itu, dosa lain. Tetapi karena yang disembah penyesat, tetap aja diusir. Jadi tidak ada alasan, oh, Paulus itu mengajarkan begini dan begono. Ya, bagaimana cara dia mau menyesatkan? Bagaimana seorang penipu tampil seperti ustadz? Penipu tampil sebagai orang-orang yang alim, supaya dia bisa mendapatkan korban. Kalau dia tampil bajingan, mana mau orang jadi pengikutnya. Yang pada intinya adalah iblis mengkudeta pencipta langit dan bumi dengan mengajarkan orang Kristen menyembah kepada sosok yang ngaku Yesus Kristus tersebut melalui utusannya bernama Paulus. Itu makanya Yesus mengatakan waspadalah kepada orang Farisi, waspadalah kepada ragi orang Farisi. Itu bukan tanpa alasan, karena mereka lah orang-orang Farisi ini kelak yang akan menggantikan kedudukan pencipta langit dan bumi di hadapan pengikutnya dengan melantik sosok penyesat sebagai pencipta.
sebagai Tuhan. Dengan berbagai macam alibi, dengan berbagai macam dogma dan doktrin, Tuhan menambahkan kodrat, Tuhan menginkarnasi, berteofani, segala macam. Itu adalah cara-cara dari penyesat ini. Tidak percuma Yesus berkata waspada, 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 waspada. Dan intinya pengikutnya banyak dan penyesatnya mengaku Kristus. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Berarti penyesat itu bergelar Kristus. Pengikutnya banyak, pengikut Kristus ya Kristen. Apalagi Kristen pengikut Kristus. Coba Anda lihat di dalam Galatia 3 nomor 13. Siapa yang menjadi korban terkutuk di atas tiang salib? Yesus, bukan. Lalu siapa? Kristus. Kristus telah menebus kita. Nah, coba. Kristus telah menebus kita. Dia tidak mengatakan Yesus telah menebus kita. Enggak. Dia mengatakan Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang mati di atas, yang digantung di atas tiang salib. Siapa itu? Ya Kristus. Kristus yang mana? Tunggu dulu, karena ada juga Kristus palsu. Dia akan menyesatkan banyak orang. Kalau dia berhasil menyesatkan banyak orang, maka Kristus ini pasti lihai, pasti ahli di dalam menyesatkan. Maka banyak orang yang akan tersesat. Jadi coba aja diukur. Apakah tanda-tanda yang Yesus katakan itu sudah ada pada Paulus? Matahari menjadi gelap, bumi tidak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa langit akan bergoyang atau berguncang, kemudian akan nampak dari langit anak manusia, seluruh manusia akan meratap akan kejadian itu dan seluruh manusia akan melihatnya. Jadi lebih benar Al-Quran. Ketika Nabi Isa alaihi salam datang, maka tak ada manusia main TikTok lagi, nggak ada. Nggak ada manusia lagi kemudian jemur pakaian, nggak ada. Nggak ada lagi manusia, bikin adik-adik, nggak ada. Begitu langit menjadi gelap, matahari tidak bercahaya, matahari menjadi gelap, bulan menjadi gelap, kemudian bintang-bintang berjatuhan. Pada saat itulah Nabiullah Isa alaihi salam akan turun dari langit. Dong. Semua aktivitas manusia berhenti. Semua manusia akan meratap dan kemudian melihat Yesus di tengah-tengah langit. Itulah tanda kedatangan Yesus kami. Sedangkan Yesus Bu Darni, Yesusnya orang Kristen, datang kepada Paulus, siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau. Itu bukan Yesus kami itu. Itu bukan Yesus kami. Itu Yesusnya Roma dan Yunani yang dijual Paulus in the gang kepada non-Yahudi. Silakan Bu Darni. Baiklah, kalaupun Bang Juma menolak kedatangan Yesus itu kepada Paulus, ya nggak apa-apa. Nah, tetapi di dalam Alkitab kami jelas ada dalil, nggak ada hoax ya. Pakai dalil ini, nih Kisah Para Rasul. Tadi kedatangan Yesus kepada Paulus. Itu belum kiamat, Bang Juma. Kedatangan Yesus kepada Paulus secara pribadi. Yesus memilih. Apa nggak bisa rupanya Tuhan itu memilih umatnya untuk sebagai alat penginjilannya? Masa nggak bisa sih? Nah, ini ada pula dalilnya. Dan pula ada saksi-saksi mata yang melihat. Nah, Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 19. Ayat 5 di situ pada waktu Paulus ini kan mau ke Damsyik nih, mau menganiaya murid-murid Yesus. Tetapi dia didatangkan oleh Yesus. Kan Yesus mau memilih dia sebagai alat penginjilan. Terdapatlah di dalam ayat 15. Kisah Para Rasul 9 ayat 15. Tetapi firman Tuhan kepadanya, kepada si Ananias. Ananias itu loh, kalau di sekarang ini dikatakan pendeta lah. Ya, Ananias pada saat itu adalah pengikut Tuhan yang setia. Karena dia pengikut Tuhan yang setia, tentu hidupnya kudus. Maka Tuhan memilih dia. Pasti tangannya itu bersih, kudus. Maka dia layak untuk mendoakan orang. Kan gitu kan? Nah, lalu dipilih Yesuslah Ananias untuk menyembuhkan Paulus. Ada saksi mata. Pada saat itu, waktu Paulus melihat cahaya itu, dia buta matanya 3 hari. Tak makan, tak minum dia 3 hari, Bang Juma. Bayangkan itu. Dengarin ya. Tetapi firman Tuhan kepadanya, ayat 15. Pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku.
untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Makanya sampai sekarang ke segala penjuru bumi, siapa Yesus itu? Memang udah dipilih Yesus dia. Ada ayatnya. Nah, ayat 16. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Makanya dia dikejar-kejar tentara Romawi. Makanya dia matinya aja pun dipenggal kepalanya. Kalian juga bilang dia penyesat. Silakan aja, nggak apa-apa. Kalian bilang dia iblis. Ya nggak apa-apa. Nah, tetapi kami umat Kristen, karena ada dalil. Kalau Bang Juma kan nggak ada dalil itu. Bang Juma kan hanya untuk menyerang saja. Kalau dalilnya nggak ada, mana? Coba buktikan mana dalilnya, nggak ada. Bang Juma hanya mentafsirkan Alkitab yang tidak Bang Juma imani. Kan nggak mungkin dong kami percaya bahwasanya di luar dari kekristenan mentafsirkan Alkitab ini dan jelas-jelas ada dalilnya. Ananias. Begitu juga dengan siapa? Begitu juga dengan jemaat. Para jemaat. Ayat 30-nya. Akan tetapi setelah hal itu diketahui oleh saudara-saudara anggota jemaat, mereka membawa dia ke Kaisarea dan dari situ membantu dia ke Tarsus. Ada di TKP, ada jalan ceritanya, peristiwanya ada. Gak bisa kita hanya congor-congor aja kan. Nah, lalu dia 31. Selama beberapa waktu, jemaat di Yudea, Galilea dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat di Yudea, Galilea dan Samaria berada dalam keadaan damai. Itu kenapa ke-mute Ibu Darni? Iya, memang ada yang nanya itu. Nah, di dalam ayat 31 tadi banyak saksinya, Yudea, Galilea, Samaria. Jemaat-jemaat itu menolong Paulus pada saat itu, ya, untuk membantu Paulus pergi agar jangan ditangkap tentara Romawi. Ada saksinya. Bang Juma kan dari tadi mana ada saksinya, hanya mentafsir-tafsir Paulus didatangi Yesus. Itu yang didatangi cahaya itu adalah iblis, Bang Juma bilang. Sementara umat Kristen satu pun kalau ditanya, gak ada pernah percaya bahwasanya kami mendengarkan Paulus itu berjumpa dengan iblis. Tidak. Langsung dia mengatakan di sini, akulah Yesus. Ini kan pembuktian, ini cerita, dicatatkan ini, dicatatkan sejarah itu. Bang Juma tadi kan nggak ada Alkitab kaminya Bang Juma baca-baca, lalu Abang Juma pelintir dengan suka-suka Bang Juma. Ya nggak terima dong kami, tapi nggak masalah. Namanya juga kami ini kan melawan roh-roh kegelapan. Kami bukan melawan Bang Juma sebenarnya. Bang Juma itu di baliknya itu ada roh kegelapan untuk memutarbalikkan Injil. Makanya ada dikatakan di dalam Galatia 1 ayat 7. Hanya satu Injil, yang lainnya memutarbalikkan, nggak kebenaran. Tapi inilah kekuatan kita. Kita harus saling berdiskusi, mana kebenaran itu baiklah masing-masing untuk menilainya. Tapi beginilah di TKP, ada ayatnya dan ada kitabnya mencatat bahwasanya Paulus tidak seorang diri, ada beberapa orang jemaat-jemaat dan ada pemuka agama pada saat itu. Silakan. Dan ku katakan ya Bang Juma, kedatangan Yesus bukan akhir zaman ya kepada Paulus, tetapi memilih secara pribadi gitu. Ya, baik. Jadi saya hanya meluruskan apa yang tertulis di Bible. Saya tidak mentafsirkan. Saya menguatkan argumentasi. Sebagaimana Al-Quran mengatakan orang-orang beriman itu datang membersihkan Nabi Isa dari tanggapan orang-orang kafir. Kalau hari ini Bu Darni mengatakan itu adalah kedatangan secara pribadi, mohon maaf, sekali lagi mohon maaf. Yesus berpesan di dalam Matius 24 nomor 26. Ini bukan saya mengada-ngada atau saya mentafsirkan, tidak. Apa kata Yesus kepada Bani Israel? Sekali lagi saya minta maaf. Yesus ketika berbicara, dia tidak sedang berbicara kepada orang Roma, orang Yunani, apalagi orang yang hidup 2000 tahun setelahnya. Yesus berbicara kepada Bani Israel, orang-orang soleh yang menundukkan diri mereka terhadap hukum-hukum Tuhan. Yang tadi kita bahas tentang Hawariyun. Jadi tidak mungkin Hawariyun mengajarkan sesuatu yang bertolak belakang dengan Yesus atau Nabi Isa dalam pandangan Islam. Nomor 26-nya Yesus mengatakan apa? Jika ada orang yang berkata melihat aku bertemu aku di Taimeon,
Taimeon itu bahasa Yunani, artinya kamar rahasia. Paulus menulis surat dalam kamar rahasia, alias penjara. Unsur yang diceritakan Yesus kepada muridnya sebagai nasihat awal agar waspada kepada pengaku-pengaku bertemu dengan dirinya, itu sudah jelas adanya. Saya tidak mentafsirkan. Sebagai Islam, tugas saya hanya menyampaikan. Barang siapa yang mau beriman, silakan. Jadi kata Yesus, apabila ente melihat orang berkata kepada ente, lihat ada Yesus di padang gurun. Ini Paulus kena ini. Karena di dalam Kisah Para Rasul 9 dan Kisah Para Rasul 22, Paulusnya berada di padang gurun. Janganlah kamu pergi ke situ. Ini nasihat Yesus kepada Bani Israel agar jangan ke tempat Paulus. Atau lihat, Yesus ada di dalam bilik kamar rahasia, Taimeong. Jangan kamu percaya. Saya hanya membantu, mengingatkan. Kemudian Yesus berkata, jangan kamu percaya, jangan kau pergi ke sana. Jika ada orang yang mengaku bertemu dengan aku di padang gurun, atau mengaku-ngaku melihat aku di dalam bilik penjara. Saya mentafsirkan ini bilik penjara karena kata Taimeon itu dalam bahasa Yunani artinya kamar pribadi atau kamar rahasia. Siapa yang berada di dalam kamar pribadi, mengaku bertemu Yesus, lalu mengajar kepada orang lain untuk menyesatkan orang banyak, satu-satunya kandidat hanya Paulus. Menyesatkan banyak orang. Dan kalau saudari saya yang saya kasihi, Bu Darni, menolak itu, silakan. Tapi tolong bantu saya, bantu Bang Suma ini untuk melihat kebenaran Bible, dalam hal ini ucapan Yesus. Saya ingin Yesus itu adalah orang benar dan bukan pendusta. Ketika Yesus berkata, dia Yesus palsu akan menyesatkan banyak orang, tolong tunjukkan kepada saya orang banyak yang disesatkan oleh Yesus palsu ini. Kalau bukan Kristen itu lalu yang mana? Mana orang banyak yang disesatkan Kristus palsu itu? Tunjukkan ke saya. Sedangkan kandidat yang ada di tahun 2025, pengikut Kristus hanya Kristen. Orang Yahudi hari ini pengikut Nabi Musa. Mereka penganut agama Yahudi. Mereka adalah aktivis Tanak. Mereka bukan pengikut Kristus. Mereka malah penolak Kristus. Kandidat satu-satunya hanya Kristen, pengikut Kristus. Kalau bukan Kristen yang adalah pengikut Kristus palsu, tolong bantu saya. Tunjukkan kepada siapa telunjuk ini harus diarahkan. Mereka lah pengikut-pengikut Kristus palsu. Tunjukkan itu kepada saya. Karena Yesusnya dengan terang mengatakan, apabila ada orang berkata kepadamu, lihat Yesus ada di padang gurun, satu-satunya pendiri agama, pendiri tokoh sekte agama, yaitu Paulus yang pernah mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun. Paulus bertemu di padang gurun Damsyik ketika dia melakukan perjalanan ke situ. Dia bertemu dengan sosok mengaku Kristus. Satu hal sebelum kemudian saya serahkan ke Bu Darni, tolong camkan baik-baik. Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya bukan manusia. Ketika dia dilahirkan, ketika dia penginjilan, ketika dia terangkat ke langit, ketika duduk di samping kanan Tuhan, ketika duduk datang kedua kalinya, dia tetap mengaku sebagai anak manusia. Baca Yohanes 1 nomor 51. Yesus melihat kemudian malaikat naik turun langit, datang kepadanya sebagai anak manusia. Yesus datang sebagai anak manusia untuk yang kedua kalinya. Baca Matius 24 nomor 30 nomor 27. Tanda kedatangannya adalah disertai keadaannya sebagai anak manusia. Lalu Anda baca pelan-pelan Galatia 1 nomor 1. Apa yang dikatakan oleh Paulus di sana? Aku menerima Injil bukan dari manusia,
bukan manusia yang mengajarkan aku Injil, tetapi di dalam Galatia 1 nomor 11 yang mengajarkan Injil kepadaku adalah Yesus, dan dia bukan manusia. Saya ulang, Yesus mengajarkan dimanapun dia pergi, kemanapun dia pergi, entah pada saat dia mengajarkan penginjilan, entah dia setelah diangkat, entah sesudah diangkat, dan ketika datang kedua kalinya hanya sebagai manusia saja. Baca Matius 24 nomor 27 nomor 30. Datang dengan berbagai kuasa yang Tuhan berikan kepadanya dengan kondisi sebagai anak manusia. Baca pelan-pelan. Pertentangannya di Galatia 1 nomor 11 nomor 12, Paulus mengaku bahwa dia menerima Injil dari Yesus yang bukan manusia. Namanya sama, yaitu Yesus Kristus, tetapi pribadinya berbeda. Satu Yesus Kristus manusia, satu Yesus Kristus bukan manusia. Ingat kuncinya. 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah penyesat itu? Penyesat dalam bahasa Yunani adalah planos, artinya penipu, pembohong, penyesat, iblis. Siapakah penyesat, pembohong, penipu, iblis itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus Kristus datang sebagai manusia? Itulah penipu, itulah penyesat, itulah antikristus. Sekali lagi, Paulus, yang datang kepadamu siapa? Yesus Kristus. Yang mengajarkan kitab Roma, Filipi, Galatia dan seterusnya 13 buku itu siapa? Yesus Kristus. Apakah dia manusia? Bukan manusia. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Siapa penyesat itu? Nah ini Bu Darni, saya tidak mentafsirkan. Sekali lagi saya hanya mengatakan Yesus mengajar kepada Bani Israel agar Bani Israel kemudian waspada kepada orang yang mengaku dia bertemu dengan Yesus tapi tidak kiamat. Maka ketika orang-orang Yahudi murid Yesus memandang keluar dari aule, dari halaman Yerusalem memandang ke Roma, mereka melihat orang-orang menyembah kepada sosok yang mengaku Yesus Kristus sambil tersenyum-senyum. Bisa jadi dalam hati mereka berkata, celaka lu ye, lu percaya kepada Yesus yang datang kepada lu ye, padahal guru kami berkata ketika dia datang maka itu tanda kiamat. Dan ternyata yang datang kepada lu tidak kiamat. Artinya lu yang menggenapi penyesat itu datang dengan mengaku Yesus Kristus dan lu adalah pengikutnya. Itu kesimpulan saya bahwa yang diduga, yang datang kepada Paulus diduga Yesus palsu. Silakan Bu Darni. Ya. Cek. Ya Ibu Darni, kenapa nggak ngomong Ibu Darni? Oh signal dia kali. Cek. Oke. Hilang lagi. Cek, enggak, soundcardku mati, apanya, suaranya, oke lah, baiklah. Yesus selalu mengaku anak manusia bukan Tuhan, kan begitu kata Bang Juma. Nah, makanya Bang Juma nggak mengerti, apakah nggak tahu ayat yang lain? Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Anak manusia itu tetap disandangkan itu gelarnya kepada Yesus karena dia pernah datang sebagai manusia ke bumi. Itulah di dalam 2 Yohanes 1 ayat 7. Nah, makanya kalian gak mengenal siapa Yesus itu. Kalau dia hanya sebagai anak manusia, gak mungkin dia tadi sudah dicatat akan menghakimi dunia lah, akan membangkitkan orang mati lah. Mana mungkin itu seorang manusia dicatat akan seperti itu kelak di akhir zaman. Memang dia anak manusia tetap itu. Kedatangannya juga, kedatangan anak manusia itu, kan katanya selalu kan. Itu kalau kami orang Kristen, kalau sudah dikatakan kedatangan anak manusia itu pasti Yesus. Kenapa berdouble-double ini? Double-double. Siapakah penyesat itu? Nah, dari tadi saya selalu mengatakan, apalagi mau kami katakan orang Kristen, ya? Di sini sudah jelas dalil mengatakan bahwasanya yang ditemukan oleh Paulus itu adalah anak Maria yang sudah terangkat ke surga dan sudah kembali ke tahtanya. Firman itu telah menjadi manusia, sudah kembali ke tahtanya. Lalu Paulus dipilih oleh Tuhan Yesus. Ada dalilnya, sudah saya bilang.
Di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 17 ya. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu, ia menompangkan tangan ke atas Saulus. Katanya, Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Buta dia loh Bang Juma, buta. Gak makan gak minum dia 3 hari. Dah. Ayat 18. Dan ketika itu juga setelah Ananias menompangkan tangannya kepada Paulus, dan seketika itu juga seolah selaput gugur dari matanya sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Dibaptis loh Bang Juma. Lalu ayat 20, ayat 19. Dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Ada di TKP lagi. Nah, ayat 20. Ketika itu juga ia memberikan Yesus ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadah dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Bayangkan itu. Setelah dia udah pulih dari kebutaannya itu, setelah disembuhkan oleh Ananias melalui doanya, melalui pilihan oleh Yesus, maka dia sembuh. Kan kita tahu bahwasanya orang-orang yang dipilih Tuhan, bahwasanya kita adalah manusia-manusia spesial yang tidak pernah melakukan dosa dan noda dalam hidup kita. Kita mampu loh menyembuhkan orang. Itulah Ananias. Dipilih Yesus pada saat itu untuk menyembuhkan kebutaan Paulus karena dia melihat Yesus dengan melalui cahaya. Ayat 21. Semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata, si Paulus ini kan bukannya dia ini yang mau menganiaya, mau membinasakan murid-murid Yesus, yang memanggil nama Yesus, pasti dibinasakannya. Kan gitu kata orang. Kok ke Paulus ini? Itu tadi pertanyaan Bang Zuma, izin saya potong ya itu dari ya. Iya. Yang mengajarkan Yesus itu manusia, itu Yesus asli. Yang mengajarkan Yesus itu bukan manusia, itu harus diselidiki dulu itu. Iya, kan Jangan saya sampai itu bilang. juga Yesus KW gitu itu. Itu kan kalian, penilaian kalian. Kalau kami orang Kristen, Yesus itu tetap kami mengaku sebagai manusia datang ke bumi. Ada ayatnya, Yohanes 1 ayat 7. Siapa yang tidak percaya Yesus datang sebagai manusia, dia adalah penyesat. Dan juga di dalam Yohanes mengatakan, Yesus ini sebelum jadi manusia, dia adalah firman bersama-sama dengan Elohim. Yohanes 1 ayat 14. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Elohim. Firman itu adalah Elohim. Yohanes muridnya. Paulus juga rasulnya mengatakan bahwasanya Paulus adalah anak Allah. Paulus juga dikatakan manusia. Mana ada orang Kristen yang menolak Yesus datang sebagai manusia. Tetapi manusia yang bagaimana? Itu sebelum dia menjadi manusia, Yesus ini dia apa? Yesus ini sebelum menjadi manusia, dia adalah sang firman. Firman itu sendiri. Ya, itu dia. Kalau kalian menolak, kalian mengatakan bahwasanya yang mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, itu adalah penyesat. Yesus sendiri hanya mengatakan dirinya utusan dan manusia. Kan seperti itu. Tapi yang bagaimana? Itu yang kalian tidak selidiki. Ya manusia yang bagaimana? Kan begitu. Tetapi kalian kan sekuat tenaga kalian selalu menolak kedatangan Yesus itu sebagai apa? Sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sementara di rukun Islam juga mengatakan, ada 6 salah satunya, berimanlah kepada malaikat-malaikat. Berimanlah kepada kitab-kitab terdahulu. Sementara malaikat mengatakan Yesus adalah Tuhan. Budami, nggak paham mereka Budami. Oke, silakan si Bayang dulu, Bayang. Oke, menguatkan aku. Paham mereka. Iya, masih ada, silakan. Yang Gantian. tolong tambahi karena tadi itu kan bicara. Ya udah Aku menghargai. silakan itu. Silakan itu. Nanti aku lagi. Berdua kita menghajar Bang Juma. Lagi ramai di sini. Aktawi Beson. Oke. Oke, lanjut Bang Juma. Oke, baik. Ketika kemudian dikatakan Paulus bertemu dengan Yesus, lalu buta dan seterusnya. Saya melihat data di dalam Matius 12 nomor 22. Yesus kemudian
mendatangi orang yang kerasukan setan, dan orang itu kemudian buta, dan ketika Yesus mengobatinya, orang itu kemudian melihat. Artinya bahwa tanda-tanda orang yang kerasukan setan salah satunya adalah buta. Kemudian ketika saudari saya ini mengatakan bahwa yang datang kepada Yesus, kepada Paulus itu adalah Yesus, itu kan pengakuan sepihak. Pengakuan sepihak. Pengakuan Paulus itu sendiri. Yesus tidak pernah mengatakan itu sebelum kemudian adanya Yesus yang diduga palsu kepada Paulus. Coba Anda teliti lagi deh. Ada nggak Yesus ketika penginjilan bersinggungan dengan Yesus, dengan Paulus? Itu tak ada. Bahkan Yesus berkata bahwasanya ada orang angkatan jahat yang bertaubat. Lalu setelah bertaubat, iblis masuk ke dalam dirinya sebanyak 8 iblis. Sehingga orang yang bertobat tadinya ini itu 2 kali lebih jahat daripada sebelum dia bertobat. Jauh lebih jahat, bukan 2 kali, jauh lebih jahat daripada setelahnya. Dan itu berlaku terhadap angkatan jahat, yaitu orang Farisi. Matius 12 nomor 38 sampai nomor 45. Nah, ketika kemudian Ibu Darni mengatakan bahwa itu adalah perjumpaan pribadi, tadi saya sudah mengatakan apapun judulnya, kalau ada yang mengaku bertemu dengan aku, jangan kau percaya. Tapi kalau hari ini Bu Darni percaya, ya silakan aja. Toh Yesus hanya menasihati muridnya Bani Israel. Yesus menasihati murid Bani Israel supaya jangan percaya. Kalau hari ini Bu Darni percaya, silakan aja. Karena Bu Darni bukan Bani Israel. Toh Yesus hanya menasihati Bani Israel saja. Cuman, apakah Ibu tidak khawatir kalau ternyata kita umat yang muncul di tahun 2025 ini belajar Quran, belajar Bible, membaca betapa dahsyatnya nasihat Yesus kepada Bani Israel agar tidak percaya kepada Kristus palsu, dan Anda menemukan diri Anda hari ini ternyata sebagai pengikut Kristus. Apakah Anda khawatir? Kalau Islam bukan pengikut Kristus, bebas. Tapi saudara-saudara Kristen saya ini pengikut Kristus. Kristus yang mana yang Anda ikuti? Kristus yang datang kepada Paulus. Sedangkan Yesusnya berkata, hati-hati kepada murid-muridnya, hati-hati kepada orang yang mengaku Yesus, orang yang mengaku bertemu Yesus. Nah, Paulus mengaku bertemu dengan Yesus. Untuk membuktikan bahwa yang datang kepadanya itu Yesus asli, maka harus diikuti tanda-tanda. Apa tanda-tanda menurut Yesus? Saya ulang lagi, ini yang keempat kalinya. Matahari menjadi gelap. Apakah itu terjadi pada saat Paulus bertemu dengan sosok ngaku Yesus? Tidak. Bulan tidak bercahaya. Apakah itu terjadi pada saat sosok yang mengaku Yesus datang kepada Paulus? Tidak. Tidak, Paman. Bintang-bintang berjatuhan. Apakah itu terjadi? Tidak juga. Berarti ada kedahsyatan yang terjadi. Makanya tadi di awal saya mengatakan kepada teman-teman, sahabat-sahabat, Yesusnya berkata bahwa dunia ini sudah jatuh ke dalam penghakiman. Itu kata Yesus. Dunia jatuh ke penghakiman. Baca di dalam kitab saudara Yohanes 14 nomor 30. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Berarti ketika kemudian iblis merasuki Yudas, iblis tidak berkuasa untuk bagaimana Yesus itu bisa disalibkan. Karena Yesus mengatakan, iblis tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Nah, coba lihat di dalam Lukas 24. Lukas 24. Lukas 4 nomor 6. Di situ Yesusnya mengatakan
bahwasanya iblis datang mencobai Yesus, dan kemudian iblis mengatakan, kepadaku telah diberi kuasa langit bumi, dan aku berhak memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Nah, sekarang ada orang yang keluar dari kubur, yang juga datang ke Ananias dan juga ke Yudas, yang mengaku sebagai penguasa. Kepadaku telah diberi kuasa. Sedangkan yang diberi kuasa ini adalah iblis. Contoh, Anda lihat di dalam Ibrani 2:14. Iblis yang berkuasa atas maut. 1 Yohanes 5 nomor 19, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa iblis. Seluruh dunia berada di bawah kuasa iblis. Yang datang kepada Kristen adalah sosok mengaku Yesus Kristus yang berkuasa atas dunia. Kepadaku telah diberi kuasa atas dunia, pergilah kepada seluruh makhluk, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Siapa ini? Penguasa dunia. Siapa penguasa dunia? Iblis. Begitu juga yang datang di Pulau Patmos. Wahyu 1:18. Dan yang hidup aku telah mati, namun lihat aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku juga memegang kunci maut dan kerajaan maut. Siapa yang memegang kerajaan maut? Iblis. Lalu siapa yang mengaku Alfa dan Omega? Aku hidup, aku telah mati, namun lihat aku hidup kembali sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Bukankah Yesus kerajaannya di surga? Bukan kerajaan maut? Lalu siapa ini yang memegang kerajaan maut ini? Iblis. Berhasil tidak kemudian iblis mengajak manusia menyembah kepada dirinya? Berhasil. Melalui siapa? Melalui Paulus. Sehingga orang-orang Kristen keteteran. Siapa yang dilahirkan Maria? Manusia. Siapa Tuhanmu? Yesus. Apakah kau menyembah manusia? Tidak. Lalu kenapa kau menyembah Yesus? Karena Yesus itu adalah Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Siapa yang dilahirkan oleh Maria? Manusia. Apakah dia Tuhan? Ya, dia Tuhan. Apakah kau menyembah manusia? Tidak. Siapa nama Tuhanmu? Yesus. Apakah dia manusia? Iya. Apakah Anda menyembah Tuhan? Iya. Apakah Anda menyembah manusia? Tidak. Kenapa bisa demikian? Karena iblis sedang memainkan peran. Itu fakta, itu real. Lalu apa endingnya? Matius 7:22-23. Kenapa kalian diusir? Karena kalian menggantikan ilahnya Bani Israel dengan ilah yang mengaku Yesus Kristus yang diduga penyesat itu. Sederhana untuk mengetahui itu. Yesus sendiri yang berkata, tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang, dan dia si penguasa dunia ini tidak sedikit pun berkuasa atas diriku. Siapa penguasa dunia? Dialah yang keluar dari kubur yang kalian sembah itu. Kepada aku telah diberi kuasa di dunia, pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Itu siapa? Ya. Udah, saya izin menanggapi. Iya, silakan. Iya bang, tadi saya sempat. Ini panitia mana? Kok nggak ada yang bikin kopi udah jam segini ya? Oke. Tadi saya sempat mendengar abang mengatakan bahwa yang nanti dikubur terus yang disalib itu kan Mesias palsu bang ya, Kristus palsu. Yes. Iya, itu dugaan abang kan, tafsir abang. Nah sekarang saya coba mengaitkan itu dengan kisahnya penyerupaan Isa oleh orang lain. Jadi Isa diselamatkan, ada orang lain yang diduga diserupakan seperti Isa kan begitu. Yes. Nah di situ kan yang menyerupakan orang lain menjadi Isa ini kan Allah bang ya. Iya. Artinya bahwa kalau abang katakan yang disalibkan itu Mesias palsu, artinya Allah yang menyiasati itu kalau kita menghubungkan antara Al-Quran dengan Alkitab.
Kan yang membuat orang lain disalibkan itu Allah. Yang merupakan Yudas, yang banyak pendapat yang mengatakan Yudas kan. Iya. Nah, jadi kalau orang yang disalibkan itu bukan Yesus asli tetapi orang yang diserupakan oleh Allah, berarti Allah yang sengaja menyesatkan kami kan begitu logikanya. Sehingga di dalam Al-Quran dikatakan sesungguhnya mereka apa itu? Berselisih paham soal siapa yang disalibkan itu kan. Iya. Jadi Mesias Mari palsu saya dan buktikan. apa? Ya, izinkan saya membuktikan apakah Tuhan saya yang menyesatkan atau Anda sendiri yang memilih sesat. Oke. Saya mau tanya kepada saudara. Yesus ini punya dosa enggak? Tidak ada. Sepengetahuan Tidak saya ada. Iya. Ketika dikatakan oleh Yesus di dalam Lukas 24 nomor 44, harus tergenapi tentang aku apa yang tertulis di dalam kitab Taurat. Apakah Anda percaya? Percaya. Oke. Yesus orang benar. Yesus tidak memiliki dosa. Di dalam Taurat berdasarkan Yesus harus tergenapi apa yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat. Di Keluaran 23 nomor 7 perintahnya kemudian, jangan kamu membunuh orang yang tidak bersalah. Yesus punya salah enggak? Itu kan larangan, Bang. Ya, Tapi jangan faktanya membunuh kan? sekarang, iya, larangannya jangan membunuh, tapi faktanya banyak yang membunuh kan sekarang. Sekarang pertanyaan saya, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah, jangan kau membunuh orang yang benar. Yesus orang benar atau tidak? Ya, orang tidak bersalah dan orang benar, tetapi itu kan larangan. Oke, sekarang pertanyaannya, Fakta lapangan, itu fakta larangan lapangan, kan? Iya, larangan. Itu larangan kan? Kalau itu larangan, boleh tidak Yesus dibunuh? Seharusnya tidak boleh, tetapi kan Tidak manusia. boleh. Tapi kan manusia kan faktanya sampai sekarang kan masih banyak yang melarang kan itu. Tidak boleh. Pertanyaan saya, kalau itu dilanggar, dosa tidak? Ya pasti dosa. Sekarang penyaliban terhadap orang benar itu menebus dosa atau melahirkan dosa? Jawab. Ya, menebus dosa itu bukan konsepnya seperti itu. Inilah yang Al-Quran katakan dan Anda tuduhkan kepada Allah. Anda mengatakan Allah menyesatkan kami. Anda punya otak, Anda manusia, Anda punya akal, Anda punya Bible, ditanya carut marut. Bukan, saya mengatakan yang menyesatkan tadi itu kan berdasarkan narasi Abang. Kan Abang bilang yang disalibkan itu kan Mesias palsu. Yes. Yesus palsu. Sementara di Al-Quran mengatakan orang yang diserupakan itu adalah Allah yang menyerupakan orang lain menjadi Yesus. Nah, ya, sekarang secara logika kan ya Allah yang menyesatkan itu. Oke, sekarang begini, duluan mana Al-Quran dengan tragedi penyaliban? Tragedi? Ya. Duluan mana tragedi penyaliban dengan Al-Quran? Ya tragedi, Bang. Nah, tragedi duluan. Berarti Al-Quran hanya datang menjelaskan bahwa sebenarnya yang mereka sembah yang dikiranya Yesus itu bukan Yesus, tetapi orang yang diserupakan dengan Yesus. Kenapa demikian? Tanya orang Yahudi. Wahai orang Yahudi, apa alasannya engkau ingin membunuh orang benar? Apa kepentingannya sampai engkau ingin membunuh utusan Tuhan yang suci itu? Kepentingannya apa? Mereka takut bangsanya dirampas oleh orang Yahudi, oleh orang Romawi. Maukah Tuhan pencipta langit dan bumi membiarkan orang yang disucikan, orang yang dikasihi, orang yang menjadi wakilnya, utusannya di tengah-tengah Bani Israel dibunuh oleh pelaku-pelaku maksiat? Apakah Tuhan ridho? Apakah Tuhan mau? Tuhan tidak mau. Salahkah ketika Tuhan kemudian menggantikan hambanya yang suci ketika hendak dibunuh, lalu Tuhan menggantikan orang yang suci ini dengan pengkhianat? Salah enggak menurut saudara? Artinya Tuhan menumbalkan orang lain gitu, Bang, ya? Saya ulang pertanyaannya, salah tidak ketika Tuhan menggantikan orang benar ini dengan pengkhianat? Salah enggak? Salah sih seharusnya. Kok salah? Coba Anda baca Amsal 21 nomor 18.
Amsal ini kan tulisan Salomo. Yesus berkata harus digenapi apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Salomo. Amsal 21 nomor 18 di situ berkata apa? Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar dan pengkhianat dipakai sebagai ganti orang yang jujur. Siapa yang berkhianat kepada Yesus? Ya, Yudas. banyak. Salah tidak ketika Tuhan menggantikan orang benar ini dengan pelaku maksiat? Salah enggak? Kalau pengkhianat Yesus itu banyak, Bang. Salah satunya Iya. Yudas. Sekarang pertanyaan saya, salah tidak ketika Tuhan menggantikan Yesus yang orang benar dengan orang fasik? Salah enggak? Kalau menurut saya salah. Kenapa bisa? Ya kalau berpatokan pada pengkhianatnya banyak. Kenapa harus Yudas kan? Karena dia yang makan suap. Ulangan 27 nomor 25, terkutuklah orang yang makan suap. Yang disalib ini terkutuk enggak? Tidak terkutuk. Itu ada dua bang, terkutuk bang, kiri dan kanan bang. Apakah Yesus terkutuk? Tanya bang. Yesus tidak terkutuk. Oleh karena itulah yang digantung di tiang salib itu bukan Yesus. Justru di situ Yesus bang, kalau bukan Yesus kenapa dia dibuat turun sampai sebagai manusia bang? Dan kita juga izin ya, dan kita membahas juga di Lukas 4 ayat 5 itu menjelaskan ke siapa nabi-nabi palsu itu ya. Nabi palsu itu Dengar datang dulu, kepada Bang. murid Yesus. Dengar. Abad Kemudian pertama. ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata. Nah, ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Iya. Dia membawanya ke tempat tinggi yang gelap, berarti goa. Kita sebut goa, ya. Tidak Kata ada iblis tempat tinggi kepadanya. gelap. Enggak. Dengar dulu, Bang. Jangan Kau bisa kamu tambahi narasi. dalilnya, saudara. Dengar dulu kamu narasi. Jangan, Ya. Jangan kau Saya tambah baca juga, dalilnya, Bang, ya. Jangan Saya kau tambah baca. dalilnya. Kemudian Tidak ia ada membawa kata Yesus gelap ke di suatu situ. tempat yang tinggi. Nah, berarti goa nih. Kok goa Dan tinggi? Gunung ada goa. Dan dalam sekejap mata, ia memperlihatkan Ya, kepadanya. nggak apa-apa. Nah, ini Silakan. iblis. Semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya. Kata iblis kepada Tuhan, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukendaki. Nah, kenapa dalam surat Lukas 4 ayat 5 sampai 6 tiba-tiba keluar dari gua itu Muhammad. Oke. Coba ceritakan bang. Baik. Yang diturunkan wahyu melalui Jibril. Oke, baik. Jadi gini, saudara. Kapan Tadi masuknya itu Nabi Muhammad dia sebagai nabi? Oke, baik. Jadi gini kawan. Anda harus jujur mengakui Bible itu Anda telah pelintir. Di dalam Lukas 4 nomor 5, kemudian Coba, iblis. Bang. Sabar dulu, Jelaskan itu, Bang. Bayangan gantian. Gantian. Sabar. Nanti Anda akan ketendang di sini. Bokong Anda akan kesepak sampai Anda terpental sampai ke mimbar gereja. Kenapa takut? Lukas 4. Sabar ya. Kemudian iblis membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, bukan goa. Anda pelintir. Satu. Jadi tinggi itu apa bang? Hei, saudara, tempat tinggi itu bukan goa. Kalau dia yang namanya goa itu bukan tempat yang tinggi. Yang tinggi itu bumbungan bait suci atau di atas gunung yang tinggi. Goa yang tinggi itu cerita Campuratu. Jangan di. Sabar dulu. Anda tinggal ditekan tombolnya langsung terlempar ke gereja. Kemudian iblis membawa Yesus. Kalian. Boleh enggak saya bicara atau Anda aja yang mau bicara? Silakan. Saya diam. Silakan. Oke, langsung pakai data bang ya, bang Juma ya, baru narasi ya. Biar saya buka dari sini ya. Silakan. Bicaralah. Sampai 6 tahun ke depan, jangan berhenti. Silakan. Kenapa bisa di dalam Lukas 4 tiba-tiba yang keluar dari goa itu Nabi Muhammad yang keluar membawa Jibril? Coba jelaskan datanya bang. Silakan. Lukas 4 nomor 5 ada goa nggak di situ?
Kita membicarakan yang tinggi. Yang tinggi jadi apa, Bang? Tinggi itu bisa pohon, bisa gunung. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi. Berarti suatu tempatnya itu apa, Bang? Yang tinggi apa, Bang? Ya. Dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya. Nah, masuk ke situnya gua. itu tanya nih. Ini menceritakan Ketika- siapa, Nabi Muhammad? Apa ya? Ketika orang masuk ke gua, apakah alam semesta dunia ini bisa kelihatan dalam gua? Ayo. Itu dia bernarasi, Bang. Dia menceritakan. Masuk ke gua untuk menceritakan. melihat Dia segala akan diberikan bumi. sesuatu mujizat, ya. Iya, Bukan. masuk ke dalam gua gitu, Ya, memperlihatkan tapi gitu ya. dia dia nggak menunjukkan langsung bercerita. Ini iblis bercerita ya. Oke. Dalam goa dan di tempat dalam yang tinggi. Coba jelaskan. Kenapa baik. Nabi Muhammad? Ya. Oke, baik ya. Tadi kalau Nabi Muhammad kalian. Oke, baik. Giliran saya nih atau masih mau bicara? Oke, lanjut ya. Oke. Kata ya. Saya ambil Lukas 4 nomor 5. Kemudian iblis membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi. Dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Dan iblis berkata kepada Yesus, Yesus, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, Sus, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku. Dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, kata iblis, seluruh itu akan menjadi milikmu. Pertanyaannya kemudian, apakah iblis berhasil menggoda Yesus? Jawabannya tidak. Berarti Yesus di sini tidak diberi kuasa. Dunia beserta segala kemuliaan yang ada di dalamnya. Saya ulang lagi, apakah iblis berhasil? Tidak berhasil, sehingga Yesus tidak ada kuasa akan dunia ini. Catat itu baik-baik. Yesus tidak berkuasa akan dunia ini. Karena iblis tidak berkuasa, kemudian mencobai Yesus. Iblis tidak berhasil membuat Yesus tunduk menyembah dirinya. Andai saja Yesus menyembah iblis, maka Yesus diberi kuasa dunia. Tapi ternyata tidak. Paham itu ya? Yesus yang asli tidak diberi kuasa. Bang, Oke? izin Bang, pertanyaan saya belum jawab. Bang, Sabar. Lalu lihat di data nomor 13-nya. Setelah iblis gagal memberikan kuasa kepada Yesus, iblisnya mundur dari Yesus dan iblisnya kemudian menunggu waktu yang tepat. Apakah tadi iblis berhasil memberi kuasa kepada Yesus? Tidak. Apakah Pertanyaan saya iblis belum dibalas, Bang, ya? sabar. Apakah iblis kemudian mengatakan bahwasanya dia berhasil mencoba Yesus? Tidak berhasil. Mundur tidak iblis? Mundur. Istirahat tidak dia? Istirahat. Apakah selamanya-lamanya dia tidak akan menggodai lagi? Tidak. Dia menunggu waktu yang tepat. Ingat, saudara, Anda mengatakan bahwasanya iblisnya itu masuk ke kubur atau di dalam goa. Sekarang Yesus, pengganti Yesus itu dikubur di mana? Di goa atau bukan? Jawab dulu. Bang, pertanyaan saya belum dibalas, belum dijawab. Ya, ini saya mau jawab. Ini kenapa sedikit lagi. Bisa, Ini sedikit Nabi lagi. Muhammad keluar. Ini sedikit lagi. Pertanyaan saya, apakah yang digantung di salib itu nantinya dikuburkan dalam goa? Jawab. Jawab. Boy. Pak, kau masuk ke room oten aja, biar nggak dimut kau. Apakah di sini kan di-mute. Anda mengakui bahwa orang yang digantung setelah diturunkan dari tiang itu dikubur dalam gua? Jawab. Tiang itu dikubur dalam gua. Jawab. Anda mengatakan iblis ke dalam gua kan? Pertanyaan saya, apakah mayat orang yang diturunkan dari salib itu dikuburkan dalam gua? Jawab. Hoi.
pelan. Saya ketawa sama kamu ya. Iya. Jawab. Kamu modal Apakah congor. orang yang diturunkan dari salib itu dikuburkan di dalam goa? Giliran Jawab. saya modal congor, kamu mute ya. Inilah kayak ginilah kadun-kadun Islam ini. Nggak paham. Nangis dia teman-teman. Nangis dia. Dia ketelan sendiri dengan muntahnya. Yesus itu dikuburkan di dalam goa milik Yusuf Arimatea. Ketika iblis ingin memberikan kuasa kepada Yesus, apakah Yesus terima? Tidak. Lalu siapa yang keluar dari goa kubur mengaku kepadanya telah diberi kuasa? Nyak. Yesus yang asli menolak diberi kuasa. Tetapi ada yang keluar dari kubur menerima kuasa itu. Itu bukti bahwa yang turun dari tiang bukan Yesus. Yang menerima kuasa adalah dia yang berhasil dirasuki oleh iblis. Ingat Yohanes 6 nomor 70. Apa kata Yesus? Bukankah aku yang memilih engkau yang 12, namun satu di antaramu adalah iblis. Kalau ternyata yang disalib ini adalah pengganti Yesus, berarti yang disalib ini adalah iblis. Kalau yang mencobai iblis ini kepadanya telah diberi kuasa dunia, maka yang keluar yang adalah iblis dari kubur itu adalah penguasa dunia. Ada yang salah dari penjelasan saya? Yesus tidak menerima kuasa dunia. Lalu siapa yang menerima kuasa dunia? Hamba iblis. Aku akan memberikan semua itu kepada siapa yang aku kehendaki, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang aku kehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Siapa penguasa dunia? Iblis. Siapa yang keluar dari kubur mengaku kepadaku telah diberi kuasa dunia? Iblis dong. Iya, Itu baik, bukan Bang Juma, Yesus. Baik. Oke, silakan. Tadi ketika iblis berjanji kepada Yesus akan memberikan sesuatu itu, abang percaya perkataan iblis itu? Iya, saya percaya. Oh, saya tidak percaya perkataan iblis. Seandainya Yesus mengikuti kemauannya iblis waktu itu, belum tentu dia menepati janjinya kan? Masih ada peluang dia mengingkari karena memang iblis. Ya. Kalau saya tidak percaya. Begitu juga sebaliknya. Ketika kemudian ada yang berhasil ditundukkan, iblis juga berkuasa memberi kuasa, betul? Siapa yang berhasil? Ya, siapa yang tunduk kepada iblis? Kan Yesus mengatakan waspada kepada penyesat. Yohanes 12 nomor 31, coba Anda plototin. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Keluar dari kubur. Makanya Yesus mengatakan dalam Matius 12, angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda apapun selain anak manusia keluar dari kubur pada hari ketiga. Itu tanda untuk angkatan jahat. Baca Matius 12 nomor 38 dan seterusnya sampai nomor 40. Itu Yesus mengatakan angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda apapun selain tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Berarti pada hari ketiga anak manusia itu akan keluar dari perut bumi, dan itu adalah tanda untuk siapa? Angkatan jahat. Maka yang keluar dari bumi, apa yang dikatakan? Kepadaku telah diberi kuasa, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Itu siapa, Rek? Kalau kata perut bumi ini, pemahaman abang seperti apa? Perut bumi itu? Kuburan, kubur yang digali kan? Yes. Kalau sepengetahuan saya bahwa Yesus itu di dalam goa yang... Mantap sekali, Anda sudah menjawab saudara kita yang tadi. Saudara, Anda lihat di dalam Yesaya 14
nomor 12, 13, 14 dan 15, endingnya di data nomor 15. Ketika iblis naik ke awan-awan ingin menyamai, ingin menyatarai, ingin menyaingi pencipta langit dan bumi dengan cita-citanya yang tinggi itu, tapi Tuhan mengatakan apa di data 15? Sebaliknya, ke dalam alam maut, ke dalam kubur engkau akan dilemparkan. Iblisnya dilemparkan ke alam kubur, dilemparkan ke perut bumi. Yesus berkata, sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini, sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dari mana? Dari kubur. Siapa yang keluar dari kubur? Tanda untuk angkatan jahat. Siapa yang percaya makhluk yang keluar dari kubur? Karisten. Tanda-tanda Yesus Kristus penyesat adalah memiliki pengikut banyak, dan mereka kemudian percaya ketika ada yang mengaku ada Yesus di sini, ada Yesus di sana. Sedangkan Yesus berkata, jika ada orang berkata ada Yesus di sini, jangan kau percaya, sebab sama seperti kilat menyambar dari timur sampai ke barat, demikianlah kelak tanda kedatanganku. Matahari tidak bercahaya, matahari menjadi gelap, bulan tidak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa-kuasa dunia akan berguncang, dan anak manusia akan nampak di langit, dan seluruh manusia akan melihatnya. Kalau itu belum terjadi, 1 orang, 2 orang, 3 orang, 1000 orang, 1 miliar orang mengaku bertemu dengan aku, ente jangan percaya, itu bukan aku. Selesai kita. Oke. Ada lagi? Cek. Ya, Bang Kris, gimana Bang Kris? Ya. Tadi ketika ada ayat yang mengatakan penguasa akan dilempar keluar dari dalam perut bumi itu, kenapa abang menyimpulkan Yesus yang keluar dari kubur? Karena Yesus tidak dibunuh, Cak Ayu. Begini bang, apakah waktu iblis itu baru keluar dari perut bumi itu ketika Yesus keluar dari kubur dulu? Yesusnya ada berkentayangan selama dari awal memang kan? Yesusnya yang mengatakan itu, bukan saya loh. Ya itu Saudara. berarti abang yang salah tafsir kan di situ. Oh tidak, kata Yesus, tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu. Berarti yang datang kepada Paulus mengajarkan 13 buku, yang datang di Pulau Patmos, yang datang kepada Ananias bukan Yesus lagi. Tidak lama lagi aku akan berbicara denganmu, tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang, dan dia penguasa dunia ini sedikit pun tidak berkuasa atas diriku. Ketika penguasa dunia merasuki Yudas, berkuasa nggak terhadap Yesus? Tidak. Berarti dengan kata lain, sia-sia iblis merasuki Yudas. Kenapa? Karena dia tidak berhasil kemudian menyerahkan Yesus asli kepada pengadilan Romawi. Yesus yang berkata, kalau menurut kami berhasil, menurut abang berarti iblis berkuasa atas Yesus. Mana yang betul, Anda atau Yesus? Yesusnya berkata, iya, setelah berkuasa atas Yudas, berkuasa nggak terhadap Yesus? Ya tidaklah, karena bukti tidak. Berarti Yudas tidak berhasil mengkhianati Yesus. berhasil. Loh, berarti iblis berhasil kepada Yesus. Iblis berhasil membujuk Yudas. Nah, apakah hasil daripada membujuk Yudas itu berhasil? Begini, kalau kita buat kalau Adam sedikit pun tidak berkuasa atas diriku, sedikit pun, kata Yesus. Begini, ketika Adam dirayu oleh iblis, Adam dan Hawa dirayu oleh iblis, kan di situ iblis berhasil merayu, berkuasa atas Adam dan Hawa kan? Tidak berarti iblis berhasil melawan Allah kan? Tidak juga seperti itu. Nah, sekarang begini, iblis datang kepada Adam, berhasil nggak iblis? Berhasil. Enggak, Anda keliru. Tidak berhasil. Iblisnya kemudian datang kepada istrinya Adam. Barulah iblis berhasil mencobai istrinya Adam. Adam istrinya terpedaya. Istrinya yang terpedaya dalam kuasa iblis inilah yang menggoda kemudian Adam. Jatuh enggak Adam? Ya jatuh sama-sama. Jatuh. Melalui tangan iblis atau melalui tangan Hawa, istrinya?
Ya bujukan dari Hawa itu iblis. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dengan kata lain, iblis tidak berhasil terhadap Yesus, maka iblis memakai Yudas. Berhasil nggak Yudas mencoba Yesus? Kalau Yudas berhasil. Hah? Kalau Yudasnya berhasil. Hah? Berhasil? Ya, iblis berhasil menggoda Yudas. Membujuk Yudas. Berarti kalau Anda mengatakan Yudas berhasil mencobai Yesus, berarti iblis berhasil mencobai Yesus, betul? Bukan iblis yang Iya. Parah. Bagaimana iblis mencoba Yesus? Yang dicoba itu Yudas, dibujuk itu Yudas. Ketika iblis datang kepada Adam, iblisnya tidak berhasil. Yang berhasil mencobai Adam adalah Hawa, betul? Ya sudah pasti dari pengaruh iblis juga. Dari pengaruh iblis. Berarti Yudas pengaruh iblis. Yudas yang berhasil nggak pengaruh iblis kepada Yesus? Kepada Yudas. Kepada Yesusnya berhasil nggak? Iya, saya paham. Berhasil tidak Yudas berkhianat kepada Yesus? Ya berhasil. Berhasil. Berhasil nggak iblis kemudian mempropagandai Yudas agar kemudian Yesus dibunuh? Berhasil nggak iblis? Berhasil. Berarti Yesus bohong. Di dalam Yohanes 14:30 Yesus berkata, tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang, dan penguasa dunia ini tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Kok Anda mengatakan berhasil? Yesus mengatakan tidak sedikit pun. Iya tahu, kawan tahu. Sekarang Yudasnya berhasil nggak menyalibkan Yesus? Ya berhasil kalau menurut kami. Berarti Yesus berhasil dikuasai iblis. Yudas yang dikuasai iblis. Astagfirullahaladzim, ya Allah yang karim. Tujuan iblis merasuki Yudas, sasarannya siapa? Yudas atau Yesus? Kalau tujuan iblis merasuki, sasarannya Yudas. Bukan Yesus? Bukan, jelas-jelas. Mate bale. Udahlah, angkat tangan saya. Saya angkat tangan kepada saudara yang kemudian mencoba untuk menerapkan kebenaran Al-Quran. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Lalu kemudian yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Orang kafir itu hendak menipu Allah dan menipu orang-orang beriman, padahal sebenarnya mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Saya pamit sebentar ibadah salat zuhur sejenak. Habis ini saya kembali lagi kurang lebih 15 menit sampai 20 menit. Enggak lama. Ya Bang Waseng, bentar ya Bang Waseng ya, ibadah dulu Bang Zuma. Nanti 15 menit cuma kemudian. Berapa detik aja? 15 menit. Ini, saya kan oten awam Bang Suma. Ya. Saya dengar pemaparan tentang Bible Bang Suma sungguh dalam. Gini Bang, bisa nggak Bang Suma datangin Bang CP atau Edis untuk adu argumen? Itu aja penyampaian saya. Pemahaman mereka terhadap Bible dangkal, jadi saya nggak cocok dengan mereka. Gitu ya. Berarti Bang Suma takut ya? Saya takut, betul. Saya takut ketularan bodohnya. Saya ibadah dulu kawan. Atau memang Bang Suma ini ada 3.000 lebih penonton ini. Ya, Bang Waseng lah, datangin aja room CP atau room Edis atau siapa itu. Ya tenang dulu Bang. Jangan lawan yang oten-oten yang Bang, jangan merepet Bang. Jangan itu merepet. aja penyampaianku. Jangan merepet, jangan merepet. Kalau bisa pendeta Bang, jangan pelawak dari Kristen, jangan. Jangan pelawak. Enggak butuh pelawak. Nah, itu bukan pelawak. Yang mending abang sendiri yang debat sama Bang Zuma, ngapain nyuruh-nyuruh. Laki-laki sejati Bang Suma. Abang mending debat sendiri sama Bang Zuma. Ya Bang ya, dibawa aja Bang ya, kalau nggak mau dialog Bang ya. Nggak merepet aja kayak mama, kurang belanja kau. Bukannya debat sendiri malah nyuruh orang sono-sono.
Oke, Bang Martin sama Ibu Darni kita rehat sejenak ya. Enggak tutup komal, tunggu Bang Zuma selesai sholat baru kita lanjut lagi. Ini seru ini pembahasan ini. Jadi Bang Martin tadi kalau dinilai dengan kawan-kawan di bawah tadi itu nggak jujur Bang Martinnya menjawab. Ketika ditanya tujuan iblis merasuki Yudas itu siapa? Kan tujuannya Yesus sangat jelas supaya Yesus itu ditangkap, dibunuh dan disalibkan kan kayak gitu. Tapi Bang Martin nggak jujur tadi. Terima kasih sudah membenarkan Al-Quran. Nah, yang kedua Ibu Darni, bentar dulu Bang Kris, sabar Bang. Ito Darni masih bisa standby kan Ito? Ito Darni, mute-nya dibuka. Izin teman-teman ya, saya dengan Cebi di sini moderator. Cek Kalau 1 2. bisa, ya siap. Saya naikkan dulu kawan-kawan Kristen ya Ito ya, yang lain ya, yang bisa dialog. Mungkin kalau ada teman-teman pendeta, pastor atau Romo, mungkin Aku juga silakan mau kalau- turun dari tadi. Oke ya. Oh siap Ito, siap Ya. Ito. Makasih banyak Ito. Nanti naik lagi Ito ya. Ya oke. Bu Darni ngapain turun, Bu? Main Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Oke, Bang Fandi. Bang Fandi. Bentar dulu Bang Martin. Ada teman di bawah ini ST. ST kalau di bawah naik deh. ST kalau di bawah naik. Silakan teman-teman Kristen ya dulu yang naik ya. ST kalau di bawah silakan naik. Tadi chat di WA beliau. Oke, Sela Kristen atau Muslim? Panggilan kedua untuk Sela, Kristen atau Muslim? Oke, enggak menjawab ya. Silakan teman-teman Kristen kalau bisa typing dulu, Bang, aku Kristen, tolong dinaikkan gitu. Silakan. Ada moderator 2. Ya, monitor ya teman-teman Kristen ya. Gimana Bang Martin tadi? Iya, karena saya buat perbandingan begini. Ketika iblis itu mencobai langsung secara langsung Yesus di padang gurun kan tidak berhasil, Bang. Itu dia mencobai langsung. Kemudian dia rayu iblis kan, rayu Yudas kan berhasil. Berarti Ya, artinya tujuannya di situ berhasil bahwa- juga dong. Gini Artinya kan? artinya di situ dia mampu menguasai Yudas, tetapi tidak mampu menguasai Yesus, kan jelas itu. Ya, tapi kan berhasil dengan cara lewat Yudas, sama dengan godaan terhadap Nabi Adam. Nabi Adam digoda itu melalui Siti Hawa, melalui istrinya. Kan kayak gitu. Berarti kesimpulannya berhasil dong. Iblis lewat Hawa, iblis lewat Yudas, berhasil dong. Gitu loh. Itu cuma permainan kosakata. Ketika Anda membantah sama dengan Anda membantah kitab Anda sendiri, Bro Martin. Ketika dia sudah berhasil menggoda Hawa, kan? Artinya Hawa sudah punya kehendak bebas. Kehendak bebas itu terpengaruh dari rayuan iblis yang awal tadi. Jadi bukan apa namanya iblis berhasil langsung menggoda Adam, tetapi melalui perantara Hawa. Kan, dengan kehendak kan bebas. berhasil lewat jalur manapun tujuannya kan menggoda Adam, betul? Coba Jangan menggoda Martin, keduanya lah. coba, Keduanya. tujuannya siapa? Tujuan iblis siapa? Keduanya. Oke, tujuan iblis siapa? Yang utama siapa tujuannya? Adam. Yang pertama kalau di kami itu Hawa. Bentar, tujuannya menggoda Adam itu yang pertama tuh yang kedua? Yang kedua, kalau ingat saya di Kristen itu kedua. Iblis mau menggoda Adam tapi tidak bisa. Akhirnya dia ambil jalur lain. Sampai kan ke tujuannya penggodaan Karena terhadap Hawa, Adam. gini, Hawa itu kan apa nafsu, Bang ya? Hawa itu nafsu. Enggak begini Bang Martin, jangan kemana-mana dulu. Saya tidak Yang biarkan pertama, Anda lari nafsunya kemana-mana. dulu yang digoda. Pertama, yang mau digoda itu kan Adam, betul? Ya Hawa bukan. Kalau di kami Kristen itu apa? Perempuannya dulu. Hawanya dulu yang digoda, kan nafsunya dulu yang digoda, baru dia menggoda manusia gitu kan. Nah, setelah mau menggoda Adam, enggak berhasil iblis. Lewat jalur lain lah, lewat istrinya si Hawa berhasil. Berarti Adam berhasil tergoda atau enggak? Jalur lain nih. Berhasil memang digoda oleh hal-hal itu tadi.
Sama halnya dengan Yesus. Ketika iblis hendak mencoba Yesus, menggoda Yesus, nggak berhasil. Maka iblis lewat jalur lain, yaitu menggunakan Yudas. Maka berhasillah iblis tersebut. Ya, artinya secara tidak langsung juga bahwa Yudas ini lebih cerdas dari iblis karena iblis menggoda secara langsung saja tidak berhasil. Yudas lebih cerdas dari? Ya kan logikanya kan begitu kan. Sementara Gimana? iblis menggoda Yesus langsung saja tidak berhasil. Ya oke, tidak berhasil. Tapi lewat jalur lain berhasil nggak? Tetapi Yudas yang menggoda Yesus berhasil. Lewat jalur lain untuk menggoda Yesus berhasil nggak? Ya artinya iblis ini tidak punya kemampuan. Tidak punya kemampuan yang lebih kuat. Susahnya Bang Martin ini, dia nggak mau jujur. Contoh ya, pernah saya kasih satu dalil Bang Martin ini. Di dalam Yohanes 17:3 ini pembahasan yang paling berat menurut saya ini kepada Bro Martin. Menurut bagaimana Martin? Yohanes 17:3 itu, di situ Yesus itu berbicara sebagai Tuhan atau sebagai bukan Tuhan menurutmu? Bentar, Yohanes 17:3 Bang ya. Ya, silakan. Ini contoh ya, silakan Bang Martin. Apakah teman-teman Kristen ini membenarkan apa yang dikatakan Al-Quran tadi seperti yang dijelaskan oleh Bang Zuma? Di dalam Yohanes 17:3 pengakuan Yesus itu sebagai Tuhan atau sebagai bukan Tuhan? Oke, baik saya baca dulu Bang ya. Silakan. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Aku telah mempermuliakan Engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang Engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku pada dirimu sendiri dengan kemuliaan yang ku miliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang Engkau berikan kepadaku dari dunia. Ya, di sini Yesus mengatakan sebelum dunia ada dia sudah ada Bang ya. Dia bersama-sama dengan Allah. Saya tanya Yohanes 17:3 bukan ayat lain. Kita menguji Bang Martin. Kita cuman menguji apakah Bang Martin itu jujur atau tidak jujur. Di dalam Yohanes 17 nomor 3, Yesus ini mengaku Tuhan atau mengaku bukan Tuhan? Ini kejujuran aja yang mau diuji nih. Di sini Yesus mengaku dia diutus, yang sebelum dunia ada dia sudah ada dalam. Pertanyaan saya, dia mengaku Tuhan atau mengaku bukan Tuhan? Di sini utusan. Dia mengaku yang Engkau utus kan? Oke, pertanyaan saya, itu kan ada Tuhan dan ada utusan Tuhan. Nah, yang ngomong ini kan Yesus. Setelah Yesus ngomong, Yesus ini mengaku Tuhan atau mengaku bukan Tuhan? Dia mengaku utusan di sini. Oke, betul, mengaku utusan. Kata lain dari utusan apa? Orang yang disuruh pergi ke suatu tempat. Untuk menyampaikan firman, Yohanes 17:8, betul? Sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, kata Yesus. Oke? Oke, tapi sekarang begini Bang. Utusan sebentar, Yesus jangan dulu lari. Ini cuma satu ayat loh. Cuma satu ayat. Cuman satu ayat. Nah, fokusnya pertanyaan saya mau menguji Bang Martin ini apakah mengikuti apa kata Bibelnya atau enggak ikut kata Bibelnya. Nah, pertanyaan saya Bang Martin, apakah Yesus di sini di Yohanes 17:3 mengaku Tuhan atau mengaku bukan Tuhan? Silakan Bang Martin. Dia mengaku utusan di sini. Oke, berarti bukan Tuhan. Betul? Tidak dijelaskan seperti itu. Dia mengaku Satu lagi. Coba Yohanes 11:40-43 silakan dibaca. Satu lagi nih, aku kasih contoh. Ini contoh aja. Nanti teman-teman Kristen dan Muslim di bawah yang menilai. Yohanes 11:40-43 silakan. 11:40-43. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku,
karena orang yang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Oke. Pertanyaannya timbul di dalam Yohanes 11:40 sampai 43 ketika Yesus hendak membangkitkan Lazarus, itu kan ada orang banyak tuh mengelilingi dia, ya kan? Supaya mereka percaya. Kata Yesus, supaya kalian itu percaya kepada saya. Nah, pertanyaannya, Yesus ini mau dipercayai sebagai Tuhan atau sebagai bukan Tuhan di dalam Yohanes 11:40 sampai 43. Silakan. Sebagai utusan. Oke. Sebagai utusan Tuhan, berarti bukan sebagai Tuhan, ya, betul? Oke, baik. Kita bicara soal utusan begini. Silakan. Abang Pandi percaya bahwa malaikat itu juga diutus Tuhan, kan? Oke, bentar. Ini konteksnya berbeda lagi ya. Saya fokus di Yohanes 11:40 sampai 43. Ini kan pengakuan dari pribadi Yesus sendiri. Betul? Betul. Nah, ketika dia bilang dirinya utusan, ketika dia bilang dirinya utusan, apakah itu pengakuan sebagai Tuhan atau sebagai bukan Tuhan menurut kamu? Oke. Kalau secara logika cepatnya berarti bukan Tuhan, Bang, ya. Tapi begini. Sudah terjawab. Jadi sama seperti Yohanes 17:3 tadi bahwa Yesus di situ mengaku bukan Tuhan. Itu logikanya. Jadi jangan diputar balik lagi ya. Saya belum selesai. Saya secara pribadi itu mengaku itu Yesus sebagai utusan. Tetapi utusan yang seperti apa? Kan di situ jelas di ayat selanjutnya bahwa Yesus ini sudah ada sebelum dunia diciptakan. Artinya yang dia sudah ada dari awal ini kemudian diutus datang menjadi manusia seperti manusia. Itu kita bahas Yesus palsu lagi itu Bang Martin. Itu Yesus palsu lagi itu. Itu sebentar, tidak apa-apa. Yang bilang dia ada sebelum Abraham ada itu palsu. Yang bilang segala kuasa telah diberikan kepadaku di langit maupun di bumi itu palsu. Tadi kan sudah dibahas juga. Itu kan pendapat. Kita fokusnya begini Bang Martin. Ini kita fokusnya di pengakuan Yesus. Iya, saya juga mengaku dia sebagai utusan. Tidak perlu dibahas. Nah, kalau teman-teman Kristen misalkan mengatakan ketika Yesus membangkitkan Lazarus, itu mau mengatakan kepada manusia yang mengelilingi dia bahwa dia itu Tuhan, itu berbantahan dengan dalil yang pengakuan yang disampaikan oleh Yesus dalam Yohanes 11:40 sampai 43. Yohanes 11:43 tadi. Sama itu. Kalau teman-teman Kristen gini Bang, sebentar Bang Martin. Kalau teman-teman Kristen memaksakan bahwa ketika Yesus membangkitkan Lazarus, dia di situ mengaku dirinya Tuhan, itu keliru besar karena teks yang tertulis di situ Yesus mengaku hanya sebagai utusan Tuhan, bukan sebagai Tuhan. Kan gitu. Iya, saya juga mengaku di dua ayat yang tadi Abang suruh saya baca kan dua-duanya sama mengakui sebagai utusan semua. Tidak ada bedanya. Tapi utusan yang seperti apa yang kita persoalkan ini? Ya, kalau penyampai firman. Sabar dulu, Yohanes 3:34, siapa yang diutus Tuhan, dialah untuk menyampaikan firman. Itu kata Yohanes 3 nomor 34. Nah, sebentar, ada buktinya. Yesus ini punya bukti bahwa dia itu utusan penyampai firman. Ada buktinya. Iya, Nah, silakan dibaca di dalam Yohanes 17 nomor 8. Saya tidak bantah soal Yesus itu utusan, betul. Tapi utusan yang seperti apa? Begini. Ya, utusan untuk menyampaikan firman. Kan Yesus sudah menjelaskan sendiri Yohanes 17:8. Sebab segala firman perkataan yang kau sampaikan kepada aku Bapa telah kuterima dan aku telah menyampaikannya kepada mereka. Mereka pula telah menerimanya. Iya, dikuatkan lagi oleh Yesus. Ini pengakuan Yesus bahwa dirinya bukan Tuhan ya. Ini pengakuan Yesus dalam Yohanes 17:8. Yesus mengatakan, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku, kata Yesus. Ini penguatan Yesus meyakinkan lagi kepada orang-orang bahwa dia itu cuma utusan Tuhan dan bukan Tuhan. Saya juga mengakui. Saya juga mengakui dia utusan. Sesuai pernyataan yang ada di Alkitab 2 ayat yang tadi Abang tunjukkan kan itu tidak bisa dibantah bahwa dia itu utusan menurut dia sendiri kan. Nah, tetapi utusan yang seperti apa ada di lanjutan di bawah. Yesus itu sudah ada sebelum dunia ada. Jadi seperti saya kasih analogi seperti begini Bang. Malaikat itu hakikatnya roh kan. Dia sudah ada bersama dengan Allah di awal. Di awal sebelum semuanya kita ini semua ada kan. Kemudian di abad ke-6 kan dia bisa datang dengan wujud sebagai manusia seutuhnya. Nah, padahal malaikat ini hakikatnya roh. Nah, kemudian dia bisa berubah wujud saat dibutuhkan, saat-saat tertentu dengan menjadi manusia yang sempurna. Itu di Maryam 17 kalau tidak salah tuh malaikat berubah jadi
manusia yang sempurna sama seperti kita. Padahal hakikatnya roh. Jadi begitu juga Yesus. Yesus dulu hakikatnya roh di awal sebelum dunia ada. Di saat abad ke-1 dia datang sebagai manusia. Kan sama saja itu. Kenapa di Al-Quran diterima, di Yesus tidak bisa? Ya poinnya apa Bang Martin? Ya poinnya bahwa Yesus itu hakikatnya roh di awal sebelum dunia ada. Sama seperti malaikat di Maryam 17 itu. Jadi hakikatnya roh. kita ini manusia sebelum kita ada. Apa hakikat kita? Hakikat kita manusia ya daging. Sebelum daging ini ada, sebelum daging ini ada, kita lahir di muka bumi ini. Kita ini kan sebelum kita lahir kita jadi daging di bumi ini, kita punya hakikat apa? Jadi kita manusia tuh daging on off, daging on off. Sebentar Bang, kalau bicara manusia ya kita yang sudah jadi ini. Kalau yang belum jadi ya bukan manusia. Oke, kalau Ini Yesus, bertanya hakikat manusia oke kan sebelum itu, jadi yang ya, sudah ada ini. Yesus sebelum jadi apa? Roh seperti malaikat. Roh. Kita manusia sebelum jadi apa? Ya bukan manusia. Ya apa? Yang tidak tahu tanah lah apa dan sebagainya. Kalau abang tanya hakikat manusia, manusia itu yang sudah jadi. Jadi yang apa yang sekarang hakikat kita? yang sudah Iya, kan tadi sebelum Yesus ada, sebelum dunia ini ada, Yesus sudah ada. Bentuknya kamu katakan bahwa bentuk Yesus itu roh. Iya kan? Nah, bentuk kalau manusia misalkan kamu, saya, Cebi dan lain-lain, sebelum kita diciptakan sebagai manusia, kita ada di bumi ini dalam bentuk daging dan roh. Kita ini apa? Tanah barangkali. Tanah nggak tuh? Tanah kan yang Lanjut, Cep. kalau pertanyaan itu Bincang-bincang dulu, tanah Cep. pasti. Tetapi kalau pertanyaan kita yang manusia itu hakikat, manusia itu kan artinya yang sudah jadi, bukan masih dalam bentuk benih dan sebagainya. Kalau bicara manusia kan sudah jadi seperti ini kan. Hakikatnya apa manusia itu ya pasti daging. Sementara Yesus itu sama seperti malaikat. Kalau gitu saya tanya balik ke abang, di Maryam 17, malaikat itu kan hakikatnya roh. Ketika dia menjadi manusia seutuhnya, saat dia menjadi manusia itu hakikatnya apa? Malaikat jadi manusia. Malaikat jadi manusia. Ditertawain lagi ini. Enggak lucu, Bang Martin ini lucu. Malaikat itu roh. Iya. Itu dapat literasi dari mana? Dapat ilmu dari mana? Malaikat itu roh. Waduh, hakikatnya roh. Apologet Islam bukan Maryam 17 itu. Mana datanya malaikat itu roh. Oke, baik. Coba dibuktikan di dalam Bible-mu, silakan dibuktikan. Anisa 17. Masa tidak tahu itu ketika malaikat datang dengan menampilkan sebagai manusia seutuhnya itu. Ya, Maryam 17 Bang ya. Dia dalam kurung Maryam memasang tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami dalam kurung Jibril, roh ya Bang ya, kepadanya, kemudian dia menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Enggak, tadi ini kan statementmu, kau mengatakan jangan dulu kau masuk ke Al-Quran, nanti kau salah paham ya. Ini Enggak, memang dari awal saya bawa ini nanti keliru. Bentar dijelaskan. Fokus di Bibelmu, ada tidak dalilnya bahwa malaikat itu roh? Itu yang poin pertama itu dulu. Iya, roh. Ya, pertama di dalil di dalam Bibelmu, di dalam kitab sucimu. Nanti setelah itu kita bahas yang di dalam Al-Quran. Silakan kau fokuskan yang kau katakan tadi bahwa malaikat itu roh. Silakan. Saya tunggu dalilnya. Iya, kalau di Islam kan sudah jelaskan, sekarang di Kristen, versi Kristen. Di versi Kristen itu yang, tapi saya lupa ayatnya nih Bang. Seingat saya itu bahwa ketika Maryam diberi kabar oleh Roh Kudus itu kan, Roh Kudus itu diartikan malaikat tadi kan, malaikat Gabriel, artinya Roh Kudus. Berarti roh sudahlah, jelas gitu. Sama dengan ini,
Hampir mirip dengan ayat Pertama gini, Bang Martin. Ini yang pertama. Apa definisi hakikat? Tahu Bang Martin? wujud yang sebenarnya. Ya, keberadaan atau yang sebenarnya. Hakikat itu keberadaan atau wujud yang sebenarnya dia. Nah, kalau berbicara malaikat itu roh, kita kan tahu roh itu tidak bisa dilihat, Bang Martin. Itu poin pertama. Itu goib dia. Nah, kalau kita mengatakan malaikat itu roh, siapa yang lihat malaikat ini? Siapa yang lihat roh ini? Siapa yang bisa melihat ini? Al-Quran dan Alkitab. Sebentar Bang Martin, sebentar. Contoh, di dalam Bible kamu itu dikatakan roh Tuhan melayang-layang. Itu yang lihat siapa? Sepakat nggak bahwa roh itu tidak kelihatan? Setuju nggak? Ya kalau dia katakan Tuhan duduk, baru itu yang termasuk akal. Kalau melayang-layang. Enggak, yang lihat roh melayang-layang ini siapa? Sampai tertulis di dalam kitab kalian, roh melayang-layang di atas air. Yang lihat siapa? Kita tahu roh itu hakikatnya kenyataan atau keberadaan yang sebenarnya. Itu kita tidak bisa lihat barang itu. Goib dia. Tanya ke Musa yang menulis itu. Astagfirullah Bang Martin. Makanya itu salah persepsi kalau mengatakan malaikat itu adalah roh. Itu keliru. Karena tidak bisa. Ini di Al-Quran ini gimana? Bentar dulu, nanti dijelaskan yang itu. Di Bibelmu saja nggak ada tertulis, terus kau narasikan, kayak mana ceritanya? Jadi ditarik dulu kembali kata-katanya. Bahwa di dalam Bible itu tidak ada yang mengatakan bahwa malaikat itu roh. Itu keliru besar. Roh Itu ditarik Kudus. dulu. Roh Kudus Atau itu mungkin, roh. Oke, Bang Raja Sitorus mungkin bisa nggak usah typing di bawah Bang, kayak anak kecil aja Bang Raja Sitorus ini. Iya, takutnya. Silakan Bang, ditanggapi aja. Saya Kayak mau bocah nanya. aja. Saya mau nanya nih Bang. Nggak mau ditanggapi Bang. Ya itu kan tadi urusan kalian berdua, sekarang ini urusan kita berdua, gimana? Ya udah silakan Bang, aku kasih kesempatan lah. Iya, ini saya menemukan ayat di dalam Al-Quran. Pernahkah kau melihat orang-orang menuhankan hawa nafsunya? Itu yang dimaksud ayat itu gimana itu, Bos? Kok ada orang-orang menuhankan hawa nafsunya? Ayatnya di mana Bang? Surah Al-Jasiyah nomor 41. Ya bisa ditampilkan Bang. Aduh, masalahnya handphone saya cuma satu. Ya bermodal lah Bang. Minimal 2 lah handphone. Kalau naik komal diskusi itu minimal 2 handphone Bang. Bermodal dikit lah. Kan kita kan saling mengerti lah ya kan. Nah, terus gimana itu? Gimana kok bisa ada orang-orang menuhankan hawa nafsunya yang dimaksud Ya ayat itu? ditunjukin aja Bang. Kenapa? Ditunjukin aja dalilnya Bang. Masalahnya Enggak, soalnya nggak ada babu di sini, nggak ada budak di sini. Gimana ceritanya? Ya, tapi kan hostnya ini menghindar atau gimana nih? Nggak ada budak soalnya. Kenapa? Nggak ada budak Bang di sini Bang. Silakan Bang, ditunjukkan datanya. Mungkin minta bantu sama Bang Martin, mungkin bisa, silakan. Ini abangnya pura-pura atau gimana, menghindar atau gimana ini? Enggak Bang, pakai minimal 2 device lah Bang kalau dialog. Iya, setidaknya abang kasih tahu kan sedikit isi Quran abang kan. Kami ini tidak menghafal Quran Bang, tidak banyak yang kami hafal. Penghafal Quran itu ada juga orang-orangnya Bang. Tetapi makanya kalau naik komal diskusi itu Bang, minimal surahnya kita tahu, terus terjemahannya kita tahu, itu minimal Bang. Ya. Surah Al-Jasiyah nomor 41. Nah, bacakan coba terjemahannya aja. Nomor berapa? 41. Nah, itu sudah salah juga. Ya, sengaja Surah Al-Jasiyah itu Bang tidak sampai 40 Bang, tidak sampai 38, hanya 37 surah ayat. Inilah aku bilang teman-teman Kristen ini, aduh. Ya, agak lupa sedikit, berarti 3. Hah? Apa lagi? 31. Berarti 31. Makanya aku bilang Bang, minimal dibacakan terjemahannya Bang. Itulah kalau typing menghujat terus dibawa, nggak ada isinya, naik komal diskusi bertanya saja salah. Inilah aku bilang sama teman-teman Kristen. Iya tak? Ya tapi ada kan, coba jelaskan. Itu sama Cebi. Silakan Cep, buka mute-mu. 37 ayat dibilang berapa tadi? 41 katanya, makanya aku bilang tadi orang-orang ini bertanya saja salah.
31. Gimana tuh? Kok bisa Ayat orang Al-Jasiyah ayat 31 ya, dan adapun kepada orang-orang yang kafir difirmankan, bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu, tetapi kamu menyombongkan diri dan kamu menjadi orang-orang yang berbuat dosa. Inilah kalian orang-orang Kristen. Lanjut Gurunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kristen bang, jangan mengucapkan salam sama saya. Yang tahu diri aja yang jawab, silakan. Saya mengingatkan aja. Iya, karena rahmat dan keselamatan tidak mungkin tertera kepada orang-orang kafir. Keselamatan itu hanya untuk orang yang beriman. Silakan. Ya. Jadi gimana itu kok bisa ada Bang Suma izin, tadi dia bertanya di dalam surah Al-Jasiyah ayat 31 itu kepada siapa dilemparkan ayat itu? Lanjut Gurunda. Al-Jasiyah ayat 31. Ayat 31 itu berbicara orang-orang kafir. Nah, Wa mereka ammal ini kan? ladzina kafaru afalam takun ayati tutsla alaikum fastakbartum wa kuntum qauman mujrimin. Nah, apa yang ingin ditanya di sana? Enggak, pertanyaan saya. Di dalam Al-Quran ada tertulis ayat. Pernahkah kamu melihat orang-orang menuhankan hawa nafsunya? Oh, itu ayat 23 itu, Bang. Oh iya, udah. Dua kali masalah ayat, dua kali Mak. Itu ayat 23 itu. Afara'aita minat takhaza ilahahu Yang saya maksud, hawahu. Iya, gimana? Kok ada orang menuhankan hawa nafsunya? Gimana ceritanya? Baik. Seperti ini. Ketika dikatakan orang yang menuhankan hawa nafsunya, artinya orang yang menghambakan diri terhadap keinginan-keinginan jasadnya, menginginkan kemudian kepuasan terhadap hawa nafsunya, dan tidak peduli kepada ajaran pencipta langit dan bumi, melainkan hidup sesuai dengan keinginan nafsu. Orang yang mempertuhankan nafsunya adalah orang yang melakukan kehidupannya kemudian sesuai dengan kehendak nafsunya. Makanya di dalam Al-Quran surah Sa'ad ayat berapa? Ayat 26 Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan di sana bahwasanya orang-orang terdahulu itu kemudian mereka menginginkan untuk mempertuhankan hawa nafsu. Al-Quran surah Sa'ad ayat 26 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, Allah berfirman bahwasanya janganlah engkau mengikuti hawa nafsu karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat karena mereka melupakan hari perhitungan. Innal ladzina yadilluna an sabilillah lahum azabun syadid. Sebelumnya Allah memerintahkan jangan engkau mempertuhankan, jangan engkau mengikuti, wala tattabi' hawa fayudillaka an sabilillah. Janganlah engkau mengikuti hawa nafsu karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Contoh, ketika kemudian ada perintah di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah atau surah An-Nisa, jangan engkau makan babi, itu haram. Tetapi orang yang menuhankan hawa nafsunya, meninggalkan larangan itu, lalu mengikuti hawa nafsunya, yaitu makan babi. Itu yang dimaksud. Ketika dikatakan la ikrah, jangan engkau mendekati zina, la taqrabuz zina, dia tidak peduli. Dia melakukan persinahan di mana-mana. Itu artinya orang itu mempertuhankan nafsunya, mengidolakan hawa nafsunya, gitu Bang. Oke, berarti bisa juga kita sebut termasuk orang Islam mempertuhan Muhammad gitu. Kalau Nabi Muhammad tidak ada dipertuhankan, karena apa yang diterangkan oleh Nabi Muhammad adalah untuk mempertuhankan kepada Allah. Tidak ada perintah Nabi Muhammad untuk mempertuhankan dirinya, nggak ada. Gimana? Tadi
Iya, tadi saudara mengatakan menghambakan diri, mengikuti hawa nafsunya. Iya. Dia mempertuhankan hawa nafsunya, betul? Iya. Terus Nabi Muhammad itu datang mengajarkan fattakullah, untuk bertakwa kepada Allah. Salah satu bentuk ketakwaan adalah menghindarkan diri kita untuk tidak mengikuti hawa nafsu. Orang yang mengikuti hawa nafsu adalah orang yang menolak kenabian Nabi Muhammad. Itu orang yang menuhankan nafsunya. Iya, iya. Seperti itu. Jadi kata saudara bahwa yang dimaksud menuhankan hawa nafsunya, menghambakan diri kepada hawa nafsunya, Iya. lebih mengikuti hawa nafsunya, betul? Yes. Lebih mengikuti hawa nafsunya. Ya, Berarti termasuk juga kaum musliman wal muslimin mempertuhankan Muhammad. kok bisa? Ya, karena umat muslim mengikuti dan menghambakan diri kepada Muhammad. Jadi gini, saudara, ketika kami mengikuti Nabi Muhammad, kami menundukkan nafsu kami malah. Karena kalau mengikuti Nabi Muhammad, kami diharamkan makan makanan yang sudah digariskan untuk jangan dimakan. Kami dilarang kemudian untuk berlaku seperti hewan. Kalau mengikuti Nabi Muhammad, berarti kami mentaati Nabi Muhammad sama halnya membunuh nafsu kami. Karena dengan mengikuti Nabi Muhammad, contoh, sekarang ini bulan suci Ramadan. Siapa yang kami ikuti untuk tidak makan di siang hari? Nabi Muhammad. Berarti kami tidak mengikuti nafsu. Kami mengikuti iman kami untuk taat kepada beliau, mengikuti beliau di dalam prosesi keagamaan. Yang dimaksud mempertuhankan hawa nafsu adalah seperti ente. Yesusnya berpuasa, ente tidak puasa. Yesusnya bersunat, ente tidak bersunat. Yesusnya ibadah sabat, ente kemudian jingkrak hari Minggu. Itu nafsu yang Anda ikuti. Sekarang saya tanya, siapa yang memerintah, sabar, siapa yang memerintahkan ente kemudian menjadi Kristen? Tuhan? Tidak. Yesus? Tidak. Lalu siapa? Ya hawa nafsu. Nabi Muhammad, siapa yang memerintahkan kemudian kami ikut kepada Nabi Muhammad? Ya Allah. Mana dalilnya? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, ikutlah kepadaku, yaitu Nabi Muhammad. Ada perintah. Yang tadinya kami malas ngapain puasa. Oh jangan ikuti hawa nafsumu. Kamu harus mengikuti perintah Allah, yaitu berpuasa. Sebagaimana Nabi Muhammad mengajarkan berpuasa. Itu bukan hawa nafsu. Itu akal sehat. Jadi Anda kalau belajar Islam itu ya perkuat kuda-kudanya dulu. Jangan sampai Anda keteteran. Tapi kok paksa sekali supaya umat Islam ini menyembah baginda Rasul Nabi Muhammad. Kenapa kayak gitu ya Gurunda ya? Ya karena begini, mereka diperintahkan kemudian oleh Paulus untuk menjadikan Paulus itu sebagai teladan. 1 Korintus 11 nomor 1, jadilah teladanku sebagaimana aku ini juga Kristus. Jadi Paulus minta diteladani. Ketika kemudian mereka menyembah Yesus, itu atas perintah Paulus, apakah boleh dikatakan mereka juga menyembah Paulus? Karena Paulus yang mengajarkan menyembah kepada Yesus. Roma 10 nomor 9 nomor 10. Barang siapa yang berkata dengan mulutnya Yesus itu adalah Tuhannya, lalu apa yang diucapkan oleh mulutnya itu diimani sepenuh hati, maka dia akan diselamatkan. Nah, apakah kemudian Kristen dituntut oleh Paulus untuk mentaati itu? Yes. Sehingga Kristen menyembah siapa? Apakah menyembah Paulus? Tidak, tapi menyembah kepada Yesus. Atas perintah siapa? Atas perintah Paulus. Apakah boleh dikatakan mereka menyembah Paulus? Tidak. Nabi Muhammad mengajarkan menyembah kepada Allah. Siapa yang merintahkan menyembah kepada Allah? Nabi Muhammad. Ketika kita taat perintah Nabi Muhammad untuk menyembah kepada Allah, kenapa mereka menuduh kita menyembah kepada Nabi Muhammad? Kan tuyul. Ya Bang Zuma. Gimana kawan? Paulus itu kan dia menulis di versi aslinya itu kan Tuhan kan. Jadi kurios. Iya, penguasa, maksudnya penguasa di situ bukan Tuhan. Yang kata Tuhan itu kan baru muncul 1791.
Iya. Itu dirubah oleh salah satu penerjemah Alkitab kan. Iya. Paulus itu tidak, kalau tuduhan Abang Paulus menyuruh menyembah Yesus dengan berdasarkan kata Tuhan tadi, otomatis tidak masuk karena Paulus menulisnya dengan kurios Tuhan. Kemudian siapa yang merubah Tuhan jadi Tuhan itu, kalau Abang mau menyalahkan ya salahkan orang yang merubah. Sementara Paulus tidak menulis di aslinya itu Tuhan, tetapi Tuhan. Dan otomatis Tuhan itu tadi terbantahkan itu. Oke, baik. Baik. Saya lanjutkan. Ada berapa yang esa menurut pandangan akal sehat kita? Esa tunggal berarti. Ya, ada berapa yang esa? Satu. Satu menyebut, kenapa Paulus menyebut Yesus juga esa? Di mana itu, Bang? 1 Timotius 2 nomor 5. Ini supaya Anda paham Tuhan dan Tuhan. 1 Timotius 2 nomor 5. Yang dibawa mencatat Kolose 9 nomor 2 itu kebalik. Yang benar Kolose 2 nomor 9. Iya, baik Bang ya. Kalau yang saya tangkap dari ayat ini, karena Ya. Allah itu esa dan esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Artinya Berarti Allah itu esa, pengantara pun esa. Artinya pengantara Allah dan manusia ini esa juga, satu saja, tidak ada pengantara lain kan begitu. berarti Yesus esa. Ya, esa dalam artian satu kan, pengantara itu satu saja. Iya, saya tanya kepada Anda. Berarti Yesus itu esa. Iya, dalam artian yang dimaksud Paulus ini adalah Berarti ada berapa yang esa di situ? Allah itu esa satu, pengantara juga esa satu. Hanya Berarti ada dua. pengantara saja. Berarti 2 esa. Bukan, Allah itu bukan pengantara. Di sini kan dibedakan. Yang bergelar esa itu kan hanya pencipta langit dan bumi karena tidak serupa dengan apapun. Yesus serupa dengan kita enggak? Ya tidak begitu juga, mahasiswa juga ada gelarnya. Bukan Allah sendiri. Hanya Tuhan yang esa, satu-satunya yang esa itu hanya Tuhan, dan itu esa itu artinya tunggal, absolut. Iya, maha pun seharusnya oleh Tuhan sendiri kan, tapi mahasiswa juga ada. Iya, dia kalau dikatakan siswa itu pelajar, mahasiswa artinya pelajar yang maha-maha belajar, yang sungguh-sungguh belajar, bukan kemudian dia. Begini, sabar. Coba abang baca pelan-pelan Jangan lari ayat. kemana-mana ente. Abang baca pelan-pelan ayat. Karena Allah itu esa, arti Allah itu satu, betul kan? Iya. Dan Maka esa pula, dan esa pula dia yang menjadi pengantara. Artinya Berarti- pengantara di sini pun esa. Satu saja berarti Yesus pengantaranya. ikut-ikutan esa kan? Esa itu kan artinya satu, Bang. Artinya pengantara itu cuma Iya, satu. berarti Yesus dan Tuhan itu sama-sama esa kan? Iya, betul. Tetapi di sini Nah, ada berapa yang esa di situ? Allah itu esa satu, betul, Allah. Dan Yesus esa juga. pula esa dalam artian pengantara kan dimaksud Paulus. Iya, iya. Berarti ada berapa yang esa? Dua, tetapi di dalam yang berbeda di gitu. sini kan. Coba saya baca lengkap biar teman-teman dengar di bawah ya. Iya, Karena silakan. Allah itu esa dan esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Artinya pengantara itu esa cuma satu. Pengantara antara Allah dan manusia itu cuma satu. Oke. Yaitu Yesus. Nabi Musa itu perantara enggak? Pengantara juga antara Esa juga ada Nabi Musa. Jibrilnya di sana kan, ada Jibril di sana. Ya, esa juga Nabi Musa. Berarti tidak sah. Pengantaranya ada dua, Jibril, malaikat. Malaikat Musa, malaikat. Tidak sah kan berarti di situ. Masalahnya tidak sah. Ada dua di sana. Ya, jadi roh yang datang, malaikat yang datang kepada Yesus memberi kekuatan kepada Yesus itu apa? Gimana? Malaikat yang datang memberikan kekuatan kepada Yesus itu masuk nggak? Esa juga nggak dia? Kalau dia memberikan penguatan itu kan itu bukan dalam saat pewartaan. Ya, tadi Nabi Musa kamu sebut ada malaikat yang datang kepadanya, ikut juga esa, jadinya nggak esa itu Musa. dalam menjalankan fungsinya sebagai perantara pembawa firman. Nah, kalau Yesus diberikan juga kekuatan, Yesus juga menerima firman dari malaikat. mana ada? Saya baca Yohanes 1 nomor 51. Ahai.
Silakan. Mana ada? Ahai ada. Bang Suma dilawan. Yang ahai tadi bukan saya. Kenapa kayak ketapuk terus ya Bang Zuma ya? Ketepak. Assalamualaikum Gurunda Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Ardiansa, Masya Allah. Masya Allah. Silakan Syekh. Teman-teman di follow ya akun Bang Ardi ini, entah akun keberapa ratus ini. Bantu di follow. Sekarang sehari aja akunku tuh Bang 3 loh. Ngeri. Lanjut Gurunda. Selamat. Silakan. Yohanes berapa tadi Bang? Yohanes 151. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Lalu aku berkata lalu kata Yesus kepadanya, sebentar. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka, malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Ini yang melihat langit terbuka ini siapa nih? Gak tahu, aku juga gak tahu. Ya karena faktanya selama ini kita belum pernah lihat langit terbuka kan, jadi harus Abangnya lucu juga ya. Iya dong, harus sesuai fakta. Kan kita belum pernah, siapa yang sudah pernah lihat langit terbuka di sini? Tanyalah sama penulisnya kitab Anda. Nah, maksud kita baca dulu dari ayat atas supaya paham maksudnya. Iya, mana tahu begitu dibaca dari atas langit tertutup jadinya kan ya. Ya, ini mesti baca lama lagi nih baca. Kita ke Paulus saja lah Bang. Iya silakan. silakan. Ya ini saya mau jawab apa kalau bacanya sepotong saja, langit belum pernah saya lihat langit terbuka selama. Iya. Silakan Bang. Ya. Kan selama ini abang bernarasi bahwa suara yang didengar oleh Paulus di padang itu adalah Mesias palsu atau Yesus palsu yang mengaku-ngaku sebagai Yesus kan, iblis. Iya, betul. Nah itu ayat pendukungnya yang mana Bang? Peringatan Yesus atau Yesus Matius 24 nomor 4 dan 5. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dan memakai namaku dan berkata akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Ayat ini mau dikaitkan dengan suara yang didengar Paulus, Bang ya? Iya, betul. Endingnya nanti Anda baca di 23 sampai nomor 26. Oke, sabar, kita ke sini dulu. Iya. Sepengetahuan saya yang didengar Paulus di padang itu bukan orang, dia hanya ada cahaya dan suara dari langit saja, kalau seingat saya. Bukan orang berarti bukan Yesus. Ya, karena dari cerita itu kita tidak bisa menyimpulkan orang karena tidak ada fisiknya. Iya, Paulus mengaku memang. Paulus mengaku, aku menerima Injil bukan dari manusia. Berarti bukan dari Yesus. Baik. Kalau begitu begini. Sini kan Yesus bilang waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang. Di sini banyak orang, artinya banyak nih, bukan suara satu itu saja. Iya. Dan akan datang memakai namaku dan berkata akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Ini di mana? Itu kalau kita kaitkan dengan suara di padang gurun itu tidak nyambung ini, Bang. Kok nggak nyambung pula?
bagaimana kemudian Paulus menerima pernyataan-pernyataan dari sosok ngaku Yesus lalu diterima oleh orang Roma, lalu orang Roma menjadikan ajaran Paulus itu sebagai ikatan kerajaan. Resmilah kemudian Paulus jadi rasul bagi mereka. Setelah itu mereka melakukan peperangan kemana-mana, termasuk menindas orang-orang yang ada di Yerusalem pada saat itu. Itu real, itu fenomena yang ada. Bagaimana kemudian mereka datang membakar semua Taurat yang ada mereka temukan, dan pembaca-pembaca kitab sucinya orang Yahudi itu mereka bunuh. Baca kitab MKB 2. Jelas itu. Bagaimana Yerusalem itu diratakan oleh mereka yang ngaku-ngaku pengikut Paulus dengan simbol tentara perang, bendera berbentuk dengan simbol salib. Siapa itu? Ya pengikut Paulus. Itu terbukti, Bang. Makanya Yesus mengatakan waspada. Ketika ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya. Camkanlah aku telah mengatakannya kepadamu. Itu perintah camkan itu tidak main-main loh. Yesus sampai mengatakan camkanlah, aku telah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila ada orang berkata ada Yesus di padang gurun, ada Yesus di dalam kamar rahasia, jangan kamu percaya. Apa sebabnya jangan percaya? Sebab kalau aku yang datang, di data nomor 27-nya, seperti kilat yang menyambar cahayanya terlontar dari timur sampai ke barat, demikianlah nanti kedatangan anak manusia. Nah itu, langit, matahari, gelap, bulan tidak bercahaya, bintang-bintang jatuh, kuasa dunia bergoyang, anak manusia Yesus akan nampak di langit, dan seluruh manusia akan meratap. Lalu kemudian manusia seluruhnya di atas dunia akan melihat aku datang. Itu tanda kedatanganku. Kalau ada yang mengaku bertemu aku dan tanda itu tidak ada, itu bukan aku. Waspada, hati-hati, itu penyesat. Iya Bang, baik. Kalau pengertian saya berdasarkan ayat pertemuan itu Yesus tidak datang di sana. Kan Paulus hanya mendengar suara, kan datang. Itu artinya dengan fisiknya. Sama kayak Bang Suma, saya mendengar suara Bang Suma di sini, kan abang tidak perlu datang ke sini kan? Oke. Boleh baca 2 Yohanes 1 nomor 7, Bang? 2 Yohanes 1 nomor 7. Jangan juga kamu marah sama keyboardnya. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah sesi penyesat dan antikristus. Nah, Paulus mengaku dia menerima dari Yesus, di mana Yesus datang kepadanya bukan sebagai manusia. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus Kristus datang sebagai manusia? Paulus ditanya, Paulus, siapa yang mengajarkan kamu Injil? Manusia atau bukan? Bukan. Lalu siapa? Yesus. Dengan kata lain, dia mengaku Yesus datang bukan sebagai manusia. Itulah penyesatnya, itulah antikristusnya. Pergi ndak ke seluruh dunia? Iya, sampai ke Indonesia. Ayat 7. Sekarang Saudara Martin, apakah Anda menyembah Yesus? Ya, saya menyebutnya Tuhan itu dalam artian penguasa, kurios tadi. Saya ulang pertanyaannya, Bang. Apakah saudara saya ini menyembah Yesus? Menyembah Bapa sesuai perintah Yesus. Termasuk Yesus kan yang Anda sembah? Iya. Oke. Oke. Apakah saudara menyembah manusia? Tidak. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Maafkan saya, itu dalil di dalam kitab saudara. Dan Anda sudah membuktikan hari ini. Anda mengakui Yesus, nanti kalau anak Anda lahir, Anda akan mengajarkan kepada anak Anda, Yesus bukan manusia, makanya kita tuhankan.
Tetapi faktanya itu bahwa semua Kristen semuanya mengaku Yesus itu datang sebagai manusia. Faktanya di lapangan kalian menuhankan bukan manusia. Mulut Anda mengatakan dia datang, tapi praktiknya Anda tidak mengakui Anda menyembah manusia. Dengan kata lain, siapakah penyesat? Ingat kata 27 di dalam Yohanes tadi. 2 Yohanes 1 nomor 7. Ingat itu. Ada kata planos. Planos itu artinya pembohong, penipu. Siapa pembohong itu? Pembohong adalah, penipu adalah lain di mulut, lain di praktek. Itu pembohong. Misalnya ketika Anda mengatakan sebuah HP, HP ini adalah pisang. Atau pisang Anda katakan, ini adalah HP. Padahal yang ada di tangan Anda itu adalah pisang. Sama ketika Anda mengatakan Yesus itu manusia, tapi pada praktiknya Anda menuhankan manusia. Tapi Anda tidak mau dikatakan sebagai penyembah manusia, dan Anda menyembah Yesus. Dengan kata lain, Anda mengajarkan bahwa Yesus bukan manusia. Tidak mungkin Anda mau menyembah manusia. Dengan demikian tidak mungkin Yesus bagi Anda manusia. Hanya mulut Anda yang mengatakan dia manusia. Kenapa? Karena Maria melahirkannya. Tetapi pada prinsipnya Anda mengatakan Yesus bukan manusia. Sekarang yang menjadi permasalahan bukan di situ. Yang menjadi permasalahan adalah ketika Anda mengatakan Yesus manusia dan ketika Anda mengatakan Anda bukan penyembah manusia, itu sama dengan Anda sedang menyembah makhluk yang datang kepada Paulus yang bukan Yesus. Ya. Baik Bang. Jadi pemahaman saya soal dia datang sebagai manusia itu kan begini, dia punya hakikatnya kan roh. Dulu sebelum alam semesta ini ada, dia sudah ada kan roh. Nah, kemudian dia ada pengertian kalimat bahwa dia datang sebagai manusia, itu artinya yang dulunya roh sebelum alam semesta ini ada, kan dia datang kemudian dalam bentuk manusia, kan begitu. Saudara, Dan semua Kristen mengakui Yesus ini datang sebagai manusia, tidak ada satupun Kristen yang tidak mengakui itu. saudara, kelemahan saudara Kristen itu selalu menggunakan dalil berlapis. Dan lapis dalil yang mereka gunakan itu lari daripada pesan yang ada. Contoh, ketika Anda mengatakan Yohanes 1 nomor 1, Yohanes 1 nomor 14 sebagai dalil pembenaran akan ketuhanan akan Tuhan Anda yang adalah Yesus. Sebenarnya itu hanya tameng. Anda itu sebenarnya mempertuhankan Yesus bukan karena Yohanes 1, bukan, tetapi karena Filipi 2. Baca saya malah. Coba Anda baca Filipi 2 nomor 1, nomor 2, Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Itulah dasarnya kenapa kalian menyembah sosok Yesus, bukan karena Yohanes 1, bukan. Tapi pendeta pastor kalian selalu mengedepankan ketika menguraikan tentang ketuhanan Yesus selalu membawa Yohanes 1 nomor 1, Yohanes 1 nomor 14. Padahal bukan di situ. Yohanes 13 nomor 3, bukan di situ intinya. Inti daripada ketuhanan Yesus dalam perspektif agama Kristen itu adalah bisikan-bisikan Yesus Kristus itu kepada Paulus. Paulus setelah dibisikin kemudian Yesus Kristus melahirkan catatan-catatan Paulus yang kalian sebut sebagai surat-surat Paulus. Filipi 2 nomor 6, nomor 7, 8. Theos turun mengosongkan dirinya, tidak mempertahankan kedewaannya, melainkan mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi manusia. Bukan firman Tuhan, saudara, bukan firman Tuhan yang menjadi daging. Yesus itu bukan. Tetapi Yesus yang kalian sembah itu adalah roh datang mengambil rupa wujud manusia. Ya, kalau begitu begini saja. Kita coba bicara jangan pakai Alkitab dulu. Kalau di akal saya begini, di akal saya itu bahwa dari kita semua umat manusia ini mesti ada salah satu pemimpin tertinggi dari manusia itu sendiri, Bang. Pemimpin tertinggi. Raja di atas segala raja. Siap. Penguasa di atas segala penguasa dan sebagainya. Siap. Nah, setelah saya mencari tahu di Alkitab, itu saya dapat sosoknya yang paling pantas Yesus. Sementara Allah Bapa yang disebutkan Yesus itu, menurut saya itu hanya orang-orang pilihan saja yang bisa berkomunikasi dengan Dia.
Sementara kita yang awam ini, yang bisa kita lihat di akhir zaman yang mengurus kita masuk surga dan sebagainya itu ya Yesus, pemimpin penguasa tertinggi tadi. Allah Bapa tidak seorang pun yang dapat melihatnya sesuai perkataan Yesus kan. Jadi Yesus itu penguasa untuk segala yang hidup, diberi kuasa oleh yang tak kelihatan, yang tak terdefinisikan itu. Oke. Kalau saya katakan kepada saudara, penguasa dunia ini adalah yang merajai dunia, itu salah nggak? Boleh juga. Nah, itu adalah raja dunia kan, penguasa dunia ini kan? Untuk segala yang hidup lah. Ya. Siapa penguasa dunia ini menurut Yohanes 14 nomor 30 berdasarkan sabda Yesus? Ya itu. Yohanes berapa, Bang? 14 nomor 30. Yohanes 14:30. Siapa penguasa dunia? Yohanes. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Siapa penguasa dunia itu? Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Yesus menjelaskan di situ dia bukan penguasa, tapi dia taat kepada perintah Tuhan. Nah, di data 30-nya itu siapa? Yang 30-nya itu siapa? Ya, penguasa dunia itu siapa? Penghibur. Loh, kok jadi penghibur, Bang? Bro, penghibur? Seorang penghibur kan? Bukan. Yohanes 14:30 itu iblis. Mana ada di sini? Menjanjikan penghibur di sini. Judul Yohanes 14:30, Bang. Mana ada Yesus menjanjikan iblis bagaimana itu? Loh, berbeda. Berbeda dengan penguasa dunia ini itu iblis. Ini perikopnya Yesus menjanjikan penghibur. Yang menjadikan ada judulnya di situ siapa? Ya dari apa namanya inti poin dari ayat yang begini banyak kan dia simpulkan menjadi judul kan di sini. Waduh, kalau Anda membaca dalam kitab saudara, jelas sekali bahwa penguasa daripada dunia ini itu adalah iblis. Matius 4 nomor 8, iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Wahyu 9 nomor 11, dan raja memerintahkan mereka. Raja yang dimaksud di sini apa? Raja yang menguasai jurang maut. Kalau iblis itu penguasa kejahatan. Nah, lalu siapa yang jahat ini yang tidak berkuasa terhadap diri Yesus? Di sini kan kalau berdasarkan perikopnya dia menjanjikan seorang penghibur yang kemudian nanti teman-teman Islam memakai sebagai nubuatan untuk Nabi Muhammad kan. Oke, silakan Anda baca Yohanes 12 nomor 31 kalau gitu. Itu kata Yesus, bukan kata saya tapinya. Sekarang berlangsung penghakiman di atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilempar keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Sekarang penguasa dunia ini siapa? Di sini Yesus memberikan nama istilahnya, kisi-kisi tentang kematiannya, Bang ya. Sebentar. Sekarang berlangsung penghakiman di atas dunia ini. Maksudnya Yesus ini dihakimi kan. Sekarang juga penguasa dunia ini, berarti Yesus itu akan dilempar keluar bumi. Maksudnya dikubur. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, maksudnya dia diangkat. Aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Nah, ini cocok nih. Dan sekarang berlangsung penghakiman di atas dunia ini. Artinya Yesus diadili kan? Dihakimi. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilempar keluar. Artinya dia mati dan dilempar keluar bumi. Maksudnya dikubur. Jadi menurut Anda penguasa dunia itu Yesus?
Ya menurut pernyataan di sini. Di sini dia menyampaikan apa kisi-kisi tentang kematiannya ini. Dan kebangkitannya. Loh, penguasa dunia itu bukan Yesus, Bang. Penguasa dunia itu iblis. Tidak terbukti karena dia gagal merayu Yesus di padang gurun. Hah? Dia gagal merayu Yesus di padang gurun kan? Berarti tidak berhasil memberikan kuasa kepada Yesus. Iya, Pak. Kali pencobaan di padang gurun kan nyata tidak berhasil itu. Berarti kuasa dunia yang dimiliki oleh iblis itu tidak diberikan kepada Yesus kan? Ya itu kan janji iblis, berarti janji palsu, omong kosong itu iblis tuh. Oh begitu. Iya, saya tidak percaya perkataan iblis. Kalau abang mau percaya ya silakan. Tapi apakah menurut perjanjian lama iblis itu berkuasa terhadap orang-orang yang lemah? Iya, pastinya dia menggoda orang-orang yang lemah. Berkuasa berarti kan? Iya, kepada orang-orang yang lemah. Nah, sekarang yang dikatakan dalam Yohanes 12:31 ini kenapa Anda mengatakan itu Yesus? Ini kan penguasa dunia, bukan penguasa orang-orang yang lemah. Penguasa dunia itu iblis. Mana bisa? Itu ajaran dari Adinda Ardiansa monitor nggak nih? Siap abangku. Tolong buka Gimana, Yohanes 12:31 dalam bentuk paralelnya, Dek. Oh siap Gurunda. Open cam atau dibacakan aja Iya, Gurunda? open cam. Yang paralel. Baik abangku. Yohanes 12:31 saya barusan baca juga itu. Sebentar. Yohanes 12. Yohanes 12:31. Oke, aku open cam dulu ya. Besarkan saya, Bang Fandi. Sudah itu, Bang. Oh ya. Yohanes 12:30 ya, Gurunda. 31. Baik. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Coba lihat terjemahan TSI. TSI, oke. Sekarang sudah tiba waktunya orang-orang duniawi menyadari bahwa pengadilan terakhir pasti terjadi dan mereka akan dihakimi. Dan sekarang juga penguasa dunia, yaitu iblis, akan dijatuhkan dan kuasanya dihancurkan. Jediar, waduh. Bisa gitu ya gurunya. Ini ya, ini tuh, yaitu iblis. Gimana, Bang? Bacanya di mana itu, Bang? Di TSI. Yang TSI, yang terjemahan TSI. Di Alkitab Sabda, Bang. Gurunda nemu aja deh. Klik. Tunggu screenshot dulu, bentar. Sabar. Nemu aja lu Gurunda lu. Tapi ya masuk akal juga ya Gurunda ya. Misal penguasa dunia ini adalah Yesus ya Gurunda. Misal Bang Martin mengatakan penguasa dunia adalah Yesus, berarti Yesus akan dilemparkan keluar. Gitu. Ya, bisa jadi. Nah? Bisa jadi. Siapa yang lempar Yesus? Berani-beraninya. Tidak, jadi polanya itu gini. Siap, di dalam benar. Yesaya 14 coba buka. Kita lihat sama-sama Yesaya 14. Yesaya 14 nomor berapa? Baca dari data 12 sampai nomor 15-nya. 12. Oh ini. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Sebaliknya, ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan, ke dalam tempat yang paling dalam di liang kubur.
Jadi Iya. iblisnya dilemparkan kemana? Tempat paling dalam di liang kubur. Nah, ketika iblisnya dilemparkan dari mana? Dari Iya tadi mana Yohanes 3:1 tadi itu iblis dilemparkan keluar dari Yohanes, bentar guru. Aduh kok macet. Nah ini. Sekarang berlangsung menghapingan atas dunia. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Keluar dari? Kalau dari dunia. Yang tadi itu yang dibaca di Yesaya 15 nomor 15 dimasukkan ke dalam mana? Yesaya 14:15 misalnya. Ya, Yesaya 14:15 Gunda. Iya. Sebaliknya ke dalam dunia orang mati, engkau diturunkan dunia orang mati, Gunda. Nah, ketika dia dilemparkan keluar dari bumi. Dari bumi. kubur. Dari kubur. Oke. Kalau kita Dari pakai kubur kan? terjemahan Iya, betul. Nah, berarti iblisnya dilemparkan dari keluar Apa, Ma? dari kubur. Sebentar, Ma. Keluar dari kubur. Nah, Yesus memberikan tanda angkatan jahat 3 hari 3 malam di perut bumi. Berarti hari ketiga keluar dari kubur. Dari perut bumi. Ini loh. sebentar Pak, Bang Ardi sebentar. Kalau kita pakai terjemahan yang TSI ini kita harus mengikuti bunyi kalimat yang di terjemahan itu juga. Sekarang sudah tiba waktunya orang-orang duniawi menyadari bahwa pengadilan terakhir pasti terjadi dan mereka akan dihakimi. Dan sekarang juga penguasa dunia ini yaitu iblis akan dijatuhkan dan kuasanya akan dihancurkan. Kalimatnya berbeda dengan kalimat yang terjemahan baru di atas, makanya saya salah mengartikan tadi. Ya kalau di terjemahan TSI pakai kalimat yang ini apa? Iblis akan dihancurkan. Tidak ada persoalan. Oke, berarti iblis tidak berhasil kemudian menyalibkan Yesus, betul? Atau jangan-jangan iblis yang berhasil menghancurkan Yesus? Mana yang betul ini? Ya ini kalau saya tafsir menurut saya maksudnya di sini iblis akan dihancurkan. Ini maksudnya bahwa Yesus berhasil mengalahkan penguasa kegelapan kematian itu yaitu iblis dengan kebangkitannya itu. Mati meja. Justru yang dilemparkan dari kubur itu yang tadi itu iblisnya. Coba begini, kita sederhanakan saja nih. Markus 16 nomor 12, Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain. Pertanyaannya nih, dari mana Markus tahu bahwa itu adalah Yesus dalam rupa lain? Sebentar dulu Bang ya. Kita selesaikan ini antara terjemahan baru dan terjemahan TSI ini. Kalau di terjemahan baru dia pakai kata akan dilempar keluar kan. Kalau di terjemahan TSI ini dia pakai kuasanya dihancurkan. Nah, artinya dilempar keluar yang di atas di terjemahan baru ini itu artinya apa sama dengan kuasanya dihancurkan. Artinya kuasa iblis ini dihancurkan dengan kebangkitannya tadi. Iya, jadi kalau kita lihat di dalam terjemahan TSI yang tadi ditunjukkan tahun berapa? Tahun 2014. 2014 ya. Nah, 2014 ya. Iya, betul. Okay. Di situ dikatakan sekarang sudah tiba waktunya orang-orang duniawi menyadari bahwa pengadilan terakhir pasti terjadi dan mereka akan dihakimi. Dan sekarang juga penguasa dunia yaitu iblis akan dijatuhkan dan kuasanya akan dihancurkan. Ketika kemudian dikatakan dijatuhkan iblis ini dan kuasanya dihancurkan kemudian, artinya bahwa Yesus membuka kedoknya dia. Yesus membuka aibnya. Bahwa ketika kemudian ada sosok yang datang kepadamu mengaku Yesus, jangan kau percaya. Sehingga orang yang tidak percaya kemudian itu membatalkan kuasa iblis terhadap dirinya. Itu pasti. Makanya dikatakan pengadilan terakhir pasti terjadi dan mereka akan dihakimi. Siapa mereka ini? Ya yang percaya kepada penguasa dunia.
Kan begitu. Sedangkan Yesusnya sendiri mengatakan di dalam Yohanes 14 bahwa iblis itu sebagai penguasa dunia ini datang dan sedikit pun tidak berkuasa atas diriku. Dengan kata lain, kalau kita menyadari ini dengan logika sehat, iblis tidak berhasil untuk menyalibkan Yesus. Tidak berhasil dia. Enggak. Kalau pemahaman kita tuh begini bang, iblis ini kan penguasa kejahatan. Artinya Yesus mampu, maksudnya penguasa ini tidak mampu berkuasa atas Yesus. Itu maksudnya Yesus ini mampu mengalahkan kuasa kejahatan yang kematian tadi. Kalau dia sudah mati, itu berarti dia sudah di KO sama iblis. Terkait daripada dia keluar dari kubur. Ya itu ceritanya iblis dilemparkan keluar. Iblisnya yang keluar dari kubur itu. Kalau dia KO sama iblis, berarti yang di dalam kubur itu bukan iblis, karena yang di dalam kubur itu orang yang KO sama iblis. Oh tidak. Coba Anda lihat yang tadi yang Yesaya 14 itu kan iblisnya dilemparkan ke dalam kubur kan? Enggak, narasi abang yang pertama kan tadi bahwa Yesus KO sama iblis kan? Berarti yang mati di dalam kubur Yesus. Orang yang KO sama iblis, bukan iblis. Ya, matilah dia. Ya berarti bukan iblis. Tetap kalau orang yang KO iya, tapi kalau bukan iblis. Iblis berhasil meng-KO Yesus, makanya Yesus mati disalib. Nah iya, berarti yang di dalam kubur itu kan Yesus, bukan iblis. Orang yang KO sama iblis. Iya, orang yang di KO sama iblis, betul. Berarti bukan iblis kan? Yesusnya kan? Iya, berarti bukan iblis. Yesus sudah di KO enggak? Sudah KO. Nah, di KO. Kalau iblis merasukinya bisa enggak? Gimana? Kalau iblis yang merasukinya kemudian bisa enggak? Ya kalau menurut saya tidak bisa. Kan sudah di KO. Kalau memang iblis merasuk ke dia, berarti di dalam gua itu ada iblis, ada Yesus, ada dua di sana. Bukan iblis sendiri. Iblisnya kemudian sudah masuk di dalam diri Yesus. Berarti ada dua sosok di sana. Iblis di dalam yang merasuki kan? Iya, iblis masuk ke dalam tubuh Yesus. Nah, berarti ada Yesus dan ada iblis. Nah, itu dia. Pantaskah itu pertanyaannya, pantaskah itu terjadi terhadap Yesus? Nah, sekarang orang yang keluar dari kubur itu bisa dilihat atau tidak? Bisa dilihat. Iblis bisa dilihat atau tidak? Dia ada di dalam. Faktanya di dalam Yohanes 6 nomor 70, Yesus mengatakan Yudas itu adalah iblis. Bisa nggak dilihat Yudas? Ya, yang dilihat Yudas, ya iblisnya kan tidak kelihatan. Sama, yang dilihat adalah sosok yang diserupakan dengan Yesus, padahal di dalam dirinya adalah iblis. Markus 16 nomor 12. Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain. Berarti Yesus dalam rupa lain ini adalah Yesus yang sudah kerasukan iblis. Iya, tetap sosok yang dilihat itu adalah Yesus, walaupun ada iblis di dalam dirinya. Nah, sekarang pertanyaannya, bisakah iblis berkuasa atas diri Yesus? Tidak bisa. Nah, berarti bukan Yesus. Ya itu kan pernyataan merasuki tubuh Yesus kan abang yang buat, bukan saya, bukan Alkitab. Loh, bagaimana ceritanya? Anda kan mengatakan Yesus mati, berarti iblis berhasil membunuh Yesus. Tapi yang mengatakan tubuh Yesus dirasuki iblis itu abang, bukan saya. Kalau itu bukan Yesus kemudian, berarti itu Yudas. Tetapi kalau Anda memaksakan itu Yesus, berarti iblis berhasil membunuh Yesus. Apa betul? Iya, tetapi dibuktikan bahwa Yesus membuktikan bahwa dia mampu mengalahkan kematian. Oh, salah Anda. Ketika Yesus sudah berhasil dibunuh, maka iblis sudah berkuasa atas diri Yesus. Maka tubuhnya, kalau dia adalah Yesus, tubuhnya lah Yesus yang dirasuki oleh iblis. Ketika iblis berhasil membunuh Yesus, disitulah saatnya iblis berpesta. Kalau ayat ini tidak. Itu Yesus mampu mengalahkan kematian itu. Coba Anda baca Ibrani 5 nomor 7. Enggak, itu kalau menurut saya itu mujizat, itu tanda kebesaran. Anda baca Ibrani 5 nomor 7 dulu. Ibrani 5 nomor 7. Iya, silakan.
Di dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalahannya ia telah didengarkan. Diselamatkan nggak dia? Ia diselamatkan dari maut. Ya berarti tersentuh nggak maut? Ia tersentuh kan dari maut. Iya. Keluar dari maut. Allahu Akbar. Kalau misalnya begini saudara, ketika ada orang yang jatuh ke jurang, itu boleh nggak dikatakan orang itu kemudian bebas dari jurang? Selamat gimana? Orang yang jatuh ke jurang boleh nggak dikatakan selamat dari jurang? Tergantung, jangan sampai dia jatuh di bawah jurang ada air. Alamak. Kan Sebagai itu kan manusia, Yesus berdoa agar terhindar dari kematian. Bukan mati dulu baru selamat. Tidak. Sebagai manusia, dia mempersembahkan doa yang sungguh-sungguh kepada Tuhan yang mampu dan sanggup menyelamatkannya dari kematian. Dan atas kesolehannya doanya dikabulkan. Berarti Yesus diselamatkan dari kematian. Berarti Yesus tidak mengalami kematian maksudnya. Bukan mati dulu baru dihidupkan. Injil Ibrani ini tulisan siapa? Itu juga saya tidak tahu. Bukan tidak Paulus. ada yang bukan. Tidak ada yang tahu siapa penulisnya. Ibrani itu jadi. Begini aja kawan. Maukah pencipta langit dan bumi Yesus itu dibunuh? Itu aja dulu. Sorry gimana bang? Maukah pencipta langit dan bumi yang disebut Bapa itu agar Yesus itu dibunuh? Saya pikir kalau dia mengutus seseorang itu pasti ada tujuannya, Bang, ya. Iya. Bukan soal dia mau atau tidaknya, tujuannya apa dia mengutus itu. Iya, sekarang mau ndak Tuhan itu kemudian agar Yesus, kan dikatakan begini, begitu besar kasih karunia Bapa akan dunia ini sehingga dia menganugerahkan anaknya yang tunggal, barang siapa yang percaya kepadanya. Kan itu poinnya. Dia akan memperoleh hidup, barang siapa yang tidak percaya dia akan mati dalam dosanya. Kan gitu poinnya. Betul nggak? Namun pertanyaan mau atau tidak ini menurut saya gini, misalnya saya mengutus Bang Suma pergi ke suatu tempat, kemudian saya sudah mengutus, baru saya berpikir mau atau tidak, kan tidak bisa. Nah sekarang itu harus dari awal tujuannya apa dia pergi, saya mengutus itu tujuannya apa dulu. Ya, maka dari itu di dalam Yohanes 8 ketika ada orang yang ingin membunuh Yesus, apa kata Yesus kepada mereka? Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha membunuh aku karena firmanku tidak beroleh di dalam kamu. Nah, kalau Tuhan menginginkan Yesus itu dibunuh, berarti orang-orang yang ingin membunuh Yesus itu beroleh firman. Di dalam diri mereka ada firman, yaitu Yesus harus dibunuh. Tetapi karena di dalam diri mereka itu tidak ada firman, keinginan mereka untuk membunuh Yesus itu bukan kehendak Tuhan. Kalau Tuhan yang menghendaki pembunuhan terhadap Yesus, maka orang-orang yang ingin membunuh Yesus adalah orang-orang yang ada firman di dalam diri mereka. Kenapa? Mereka ingin mempraktekkan firman Tuhan untuk membunuh Yesus. Faktanya, aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu, sehingga kamu ingin membunuhku. Kalau ada firman bunuhlah Yesus, atau ada rencana Tuhan memang untuk membunuh Yesus, maka orang-orang yang ingin membunuh Yesus itu memperoleh firman di dalam diri mereka. Mereka adalah pelaku-pelaku firman, karena Tuhan memang sudah memfirmankan untuk membunuh Yesus. Tapi faktanya, Yesus mengatakan, engkau ingin membunuhku karena tidak ada firman di dalam dirimu. Kalau firman ada di dalam diri seseorang, maka orang itu tidak akan pernah mau membunuh Yesus. Kenapa? Tuhan tidak menginginkan pembunuhan terhadap orang yang benar. Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah, jangan kau membunuh orang yang benar.
Ketika ada orang yang ingin membunuh Yesus yang orang benar, maka orang itu tidak memperoleh firman di dalam dirinya. Sampai di sini kira-kira paham enggak? Paham tapi tidak setuju. Begini. Berarti Anda menolak Yesus. Silakan. Tidak apa-apa. Tidak mungkin pembunuhan itu direncanakan oleh Allah, itu tidak mungkin. Berarti tidak pernah difirmankan. Pembunuhan itu pasti maunya si penguasa kejahatannya itu iblis. Berarti tidak pernah difirmankan dan tidak pernah direncanakan, artinya tidak ada dinubuatkan penebusan dosa melalui pembunuhan terhadap Yesus. Ketika ada nabi lain yang mencoba dibakar tetapi api didinginkan, itu kan juga tidak ada firman juga sebelumnya kan. Memang itu keinginan Tuhan memilih dan mengutus nabi itu untuk suatu tujuan, tetapi keinginan untuk membakar nabi itu kan keinginan iblis. Oke. Lalu menebus dosa dengan membunuh Yesus itu keinginan siapa? Ya keinginan iblis. Pembunuhan itu keinginan iblis. Penebusan dosa bukan iblis. Oke, udah selesai bisa kita disatukan lah. Berarti selesai kita kan? Berarti pembunuhan terhadap Yesus itu keinginan iblis kan? Iya, pembunuhan itu pasti kejahatan itu maunya iblis. Berarti penyaliban adalah simbol kemenangan atas iblis dengan kebangkitan. Salah Anda. Kok dibalik lagi? Penyaliban itu adalah simbol iblis karena keberhasilan iblis membunuh Yesus. Tadi Anda kan sudah menjawab, tidak ada keinginan Tuhan membunuh Yesus. Yang mau membunuh Yesus itu adalah iblis. Ketika Yesus kemudian disalibkan, artinya Yesus dibunuh, arti itu kemenangan bagi iblis. Ya, tetapi akhirnya iblis dikalahkan juga dengan kebangkitan. Tidak ada cerita itu, nggak ada cerita itu, nggak ada. Ya, ada. Nggak ada cerita itu. Ketika Yesus berhasil dibunuh, semuanya hancur lebur. Apapun propaganda yang muncul berikutnya, dia dibangkitkan dan bla bla, itu sudah karya iblis, bukan lagi karya Tuhan. Ada nggak kemudian Tuhan menginginkan pembunuhan terhadap Yesus? Tak ada. Justru kalau Anda membaca Amsal 21 nomor 18, ketika Yesus kemudian dibawa, ingin ditangkap, ingin dianiaya, Tuhan membiarkan atau tidak? Tidak. Makanya Petrus disebut iblis. Hei Petrus, kau adalah iblis. Kau batu sandungan bagiku. Kau hanya memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Apa yang dipikirkan oleh manusia? Ini Yesus kalau dibiarkan ditangkap pasti dibunuh. Tapi yang dipikirkan oleh Tuhan bukan itu. Yang dipikirkan oleh Tuhan adalah ketika kalian berusaha membunuh utusanku, maka aku akan menggantikannya dengan orang yang lain. Itu keinginan Tuhan. Mana buktinya? Baca Amsal 21 nomor 18. Orang fasik, orang pengkhianat dipakai sebagai tebusan bagi orang yang benar. Itu keinginan Tuhan. Berarti ketika Yesus ditangkap itu keinginan Tuhan baru muncul di situ supaya dia. Oh bukan, yang ditangkap itu bukan Yesus. Yang ditampar, yang dianiaya, yang diludahi, yang diseret ke bukit Golgota itu bukan Yesus. Iya. Sekarang coba kita kembali ke pengaitan antara Alkitab dengan Al-Quran tadi. Iya, yang silakan. Itu bukan Yesus kan? Oke, mari sebelum kita pindah ke Al-Quran, coba saya kasih analisa sederhana melalui Bible. Coba Anda lihat di dalam Markus 14, apa yang tertulis di sana. Yang tertulis di sana di data nomor 50-nya, 1, dikatakan begini. Lalu murid semuanya lari meninggalkan Yesus. Berapa murid yang lari meninggalkan Yesus? Berapa murid Yesus? 12. Oh, Yudas nggak ikut, berarti 11 kan? 11 murid lari meninggalkan Yesus. Itu 1. Nomor 51-nya, ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutupi badannya, mengikuti dia. Mereka hendak menangkapnya, tetapi anak muda itu melepaskan kainnya dan lari dalam keadaan telanjang. Siapa anak muda ini? Ingat, 11 murid sudah lari duluan. Anak muda ini siapa? Oke, artinya begini.
Jadi menurut secara tidak langsung abang mau mengatakan begini kan, ada dua sosok yang diserupakan. Yang pertama, Yudas yang diserupakan menjadi Yesus kemudian ditangkap. Kemudian Yesus ini diserupakan lagi menjadi anak muda, kemudian lari dengan keadaan telanjang. Nah itu kan itu sudah dari jauh itu bang. Sabar. Jangan tergesa-gesa. Jangan Allah tergesa-gesa. menyelamatkan Yesus dengan lari telanjang kan tidak masuk akal itu. Jangan tergesa-gesa. Di situ dikatakan bahwasanya orang yang lari dalam keadaan telanjang melepaskan kain. Betul? Iya, itu artinya abang mau mengatakan Yesus yang diserupakan menjadi anak muda itu kan? Tunggu dulu. Siapa yang menggunakan kain lenan? Anak muda. Siapa itu? Ya tidak diceritakan, tidak disebutkan namanya. Baca Yohanes 13 nomor 4. Hanya kemudian kalau Allah mau menyelamatkan Yesus dengan cara lari telanjang ini kan tidak masuk akal juga. Lah, berarti tidak lebih masuk akal lagi Tuhan disalib dalam keadaan telanjang. Ya, pasti ada kainnya telanjang. Loh. Di dalam kitab Anda sendiri mereka membagi-bagikan pakaiannya. Gimana ceritanya? Jubahnya yang dibagi, kemudian ada yang tersisa di apa? Tidak ada lagi yang tersisa. Mereka membagi-bagikan. Mereka menelanjangi Yesus. Itu lebih parah lagi tuh. Yang dibagikan jubahnya, pakaiannya, tapi yang tersisa itu yang penutup auratnya. Saudara, Yesus terlebih dahulu sebelum penangkapan menanggalkan jubah, lalu membungkus dirinya dengan kain lenan. Baca Yohanes 13 nomor 4. Ya, coba ayat yang tadi di mana yang pakai kain Yohanes 13 nomor 4. Hancur komputer. Lalu bangunlah Yesus dan melepaskan jubahnya. Oke? Yesus kemudian mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Siapa yang menggunakan kain lenan? Yesus. Orang yang lari telanjang menggunakan kain apa? Kain lenan. Oh, jadi abang mengambil kata kain lenan ini untuk dikaitkan dengan anak muda tadi. Yes, karena dalam Yohanes 13 itu adalah sejenak sebelum perjamuan terakhir. Yesus melepaskan jubah, lalu menggunakan kain lenan di pinggangnya. Jubah sudah tak ada lagi, hanya kain lenan. Dan kalau Anda menyangkal itu, bukankah ke-11 murid Yesus itu sudah lari? Sudah lari ke-11 murid. Dan bukankah sudah ada penangkapan? Kalau orang Roma dan orang Yahudi Anda tanya, siapa yang hendak kalian tangkap? Yesus. Yang lain? Enggak. Yesus Barabas mau enggak? Enggak mau. Kalau yang lari telanjang itu mau enggak? Enggak juga. Kami cuma ingin menangkap Yesus karena hanya Yesus yang kami cari. Pertanyaannya, bukankah Yesus kalian sudah tangkap? Kenapa masih mau menangkap yang lari tadi dengan telanjang? Artinya apa kawan? Orang-orang Roma tidak mengenali Yesus. Makanya ketika Yudas diajak, apa kata Yudas? Yang aku cium itulah Yesus, tangkaplah dia. Karena orang Roma tidak mengenal siapa Yesus. Yang mana yang Yesus ini, yang mana yang mana. Kalau Yesus sudah ditangkap dan itu betul-betul Yesus, mereka tidak ragu. Karena Al-Quran mengatakan mereka ragu. Mereka tidak ada pengetahuan sedikit pun bahwa yang mereka tangkap itu adalah Nabi Isa alaihi salam. Mereka ragu tentang apa yang mereka tangkap itu. Itu Al-Quran yang mengatakan. Kitab suci saya. Dan hari ini saya buktikan kepada saudara bahwa tentara Romawi yang menangkap Yesus itu ragu tentang tentang siapa yang mereka tangkap. Mereka mengalami pertentangan satu sama yang lain. Oleh karena itulah mereka ditanya oleh Yudas, siapa yang aku cium, tangkaplah dia. Itulah Yesus, jangan yang lain yang kau tangkap. Tapi apa yang terjadi? Ketika kemudian mereka sudah menangkap oknum yang mereka katakan Yesus, lalu ada orang menggunakan kain lenan,
Kenapa mau ditangkap juga? Karena mereka ragu yang mana sebenarnya Yesus. Murid-muridnya sudah pada lari, kok masih ada juga anak muda di belakang ini yang menggunakan kain lenan. Ketika mau ditangkap, harusnya kalau itu bukan Yesus, ngapain lu lari, tuyul? Yang mau ditangkap itu Yesus, bukan engkau. Kenapa kamu kabur? Kau tinggal mengatakan, aku bom lo, aku Edis, aku bukan Yesus lo. Tapi karena dialah yang mau ditangkap jadi sasaran, dia lari. Itu sinyal bahwa Yesus tidak ditangkap. Yang ditangkap adalah orang yang menggantikan dirinya. Oke. Tadi abang mengatakan Yudas berkata, siapa yang aku cium itulah yang kamu tangkap, kan? Yes. Secara otomatis yang diserupakan menjadi Yesus itu bukan Yudas. Karena di situ ketika Yudas berkata, siapa yang aku cium langsung kamu tangkap, kan? Ya. Berarti kesana Yudas mencium sesuatu. Tapi apakah Yudas benar-benar mencium Yesus? Ya kalau di kami ya cium. Di mana dalilnya? Ada. Silakan. Tapi saya lupa ayat mana. Itu kan saya pikir abang mengatakan tadi. Abang sudah baca sebelumnya. Ku cari, sabar. Silakan. Kan tadi abang yang bawa, saya pikir abang sudah baca duluan. Silakan. Iya, nanti kalau logikanya semacam itu nanti terjadi penyerupan sampai berapa orang memang itu. Tidak sesuai Al-Quran lagi. Sementara di Al-Quran mengatakan yang diserupakan itu cuma Yudas yang jadi Yesus saja. Gini Silakan. Martin, Bang Juma. Tadi kan Bang Juma bilang Yesus itu diserupakan jelas, ya kan? Nah sekarang, sewaktu Yesus dipaku, ditidurkan nggak itu? Ditidurkan kan? Ditidurkan. Pasti ditengoknya wajah Yesus, tangan Yesus, kaki Yesus, ditokok pakai palu, tak. Oh, kelihatan dong wajahnya. Mana pula dibilang diserupakan? Dia doh, Bang Juma. Ya, Markus 16:12. Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain. Iya, rupa yang lain itu maksudnya pada waktu itu bercahaya Yesus loh. Dia bercahaya, Bang Juma, bukan bertukar haluan wajahnya dengan lelaki lain. Tidak, dia itu berubah rupa itu maksudnya wajahnya bercahaya. Namanya udah tubuh kemuliaan, ya kan? Bersinar dia, jadi terkejut orang. Siapa ini katanya? Dia masih Yesus. Hanya berubah rupa bercahaya. Yesus dicium sama Yudas itu di mana tertulis? Tunggu, itu yang belum dapat. Bentar. Matius berapa itu? 26. Matius 26 ayat 49 dan Lukas 22 ayat 48. Judas mencium Yesus dalam Alkitab di Taman Getsemani setelah perjamuan terakhir. Di mana itu tertulis, Bu? Peristiwa ini diceritakan dalam Matius 26 ayat 49. 49. Bentar ya. Matius 26 49 49. Orang 48 ya. Orang yang menyerahkan dia telah memberi apa? Empat puluh 48. Ya, 48 49. Orang yang menyerahkan dia telah, kenapa berdua-dua suaraku ini? Udah. Iya, tunggu. Enggak, bergema apaku ini suaraku. Udah cek 1 2 3, udah ya? Kan? Kok dua suaraku?
48 orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium itulah dia, tangkaplah dia. Nah, itu dia. Ya. Lanjut. Jadi sekarang apakah ketika Yudas mengatakan kepada tua-tua Yahudi, yang kucium tangkaplah dia, itu berjalan begitu saja tanpa ada rintangan, tanpa ada sesuatu yang terjadi, ada gempa atau apa? Apakah begitu saja? Tidak kan? Coba Anda baca di Yohanes 18. Ketika kemudian Yudas datang bersama dengan tentara Romawi, apa yang kemudian mereka lakukan? Mereka maju kepada sosok yang mereka katakan Yesus. Ketika orang-orang Farisi ini datang kemudian dengan lentera ya, suluh dan senjata. Kemudian Yesus tahu bahwa ini semua akan menimpa dirinya, maju dan bertanya kepada mereka, siapa yang kamu cari? Ini bertanya Yesus nih, siapa yang engkau cari? Jawab mereka, Yesus dari Nazaret. Katanya kepada mereka, akulah dia. Yudas yang mengkhianati, dia berdiri juga di situ bersama-sama dengan mereka. Ketika ia berkata kepada mereka, akulah dia, apa yang terjadi? Mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Pertanyaan saya, ada apa? Kok tiba-tiba mereka bertanya, siapakah yang kamu cari? Mereka menjawab, kami mencari Yesus dari Nazaret. Harusnya kalau yang di depan mereka itu Yesus, mereka harusnya menjawab, engkau yang aku cari. Apalagi di situ ada Yudas. Hendaknya Yudas berkata, engkaulah yang aku cari. Tapi apa faktanya? Akulah yang engkau cari itu. Akulah dia, Yesus yang engkau cari itu. Apa yang terjadi? Mereka mundur dan mereka jatuh ke tanah. Artinya ada sesuatu yang terjadi di sana. Maka ketika dilakukan penangkapan, yang terjadi salah tangkap. Makanya ketika dia digiring kemudian penangkapan itu terjadi, digiring, apa yang terjadi? Murid-muridnya lari meninggalkan, kemudian ada seorang pemuda yang menggunakan kain lenan yang juga ingin ditangkap. Siapa pemuda yang menggunakan kain lenan yang lari dengan telanjang ini? Baca Yohanes 13 nomor 4. Kecuali saudara-saudara ingin membuktikan ke saya atau kepada umat Islam, di antara 11 murid Yesus, tapi kan muridnya sudah lari. Lalu siapa ini? Yang benar kalau kita rujuk kronologisnya adalah yang ditangkap Yudas, 11 muridnya yang lain lari, kemudian yang nyusul lari dengan menggunakan kain lenan itu adalah Yesus. Itu baru betul. Linda Diansa masih monitor nggak ini? Linda Diansa monitor nggak? Bang Ardi, monitor Bang Ardi. Mantin Roy. Ada yang bisa buka kamera? Jadi, Iya. Silakan dibuka kamera Matius 27 nomor 5 paralel. Bentar. Jangan nampakkan wajahmu, makruh puasa. Ininya aja. Enggak. Matius 27 nomor 5 aja. Matius Paralelnya. 27. Paralel. Aduh, aku nggak buka laptop ya. Ya. Jadi mau buka apa? Orang lagi puasa. Pakai HP. Ya ketik aja paralel deh, nggak apa-apa di HP juga boleh. Bentar. Matius 25 nomor 27. 27 nomor 5. Buka Cep. Bentar. Sabar. Paralel. Kecil banget.
Maka Bisa ia di zoom, pun bisa di zoom, bisa. maka ia ini kan maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Siapa itu? Paulus kan? Yudas. Nah, coba baca keterangannya di bawah. Judas bunuh diri. Catatan full paling bawah. Ke bawah. Duluan bunuh diri lagi. Judas. Ke bawah. Itu baca. Gimana Baca sih, Bang itu. Juma? Oh ini. Catatannya siapa? Baca. Matius mengatakan bahwa Yesus menggantung diri. Kisah para Kok Rasul Yesus? 1 Matius. Itu menggantung diri Judas. Matius mengatakan bahwa Yudas Gimana menggantung sih? diri. Mencatat bahwa ia tewas karena jatuh. Barangkali yang dilakukan Yudas adalah menjatuhkan diri ke atas sebuah tongkat yang telah diruncingkan. Mati dengan menggantung pada masa itu hanya dilakukan dengan cara disalibkan atau disulapkan. Mati pada saat itu Hanya dilakukan dengan cara disalibkan. Disalibkan. Berarti yang disalibkan siapa? Yudas. Judas bunuh diri loh Bang Juma. Itu catatan full dari penulis Matius 27 nomor Judas 5. sehabis menyerahkan Yesus, lalu dia bunuh diri. Duluannya bunuh diri dia, baru Yesus disalib. Bunuh diri pada masa itu menurut catatan kakinya hanya dilakukan dengan cara disalibkan. Itu diterangkan di situ. Coba dibesarkan lagi kukunya. Nah itu. Nah, disalibkan Yudasnya. Waduh. Iya, itu kan pendapat di luar. Sekarang yang terbukti nyata dalilnya, mana ada Judas disalib? Lah itu catatannya jelas itu, Bu. Itu kan catatan pendapat-pendapat orang lain. Itu pendapat orang lain. Jadi nanti kalau ada sejarawan yang percaya bahwa Yesus disalib, percaya Bang Joma. Ada ini 6 sejarawan di luar kekristenan. Orang Yahudi ada, Rabi Yahudi ada, percaya Yesus disalib. Gimana? Oke. Jadi kalau misalnya Yudas bercerita tentang Yudas, kita lihat di dalam Matius 26 nomor 15. Atau apa yang bertalian dengan keadaan itu, Kisah Para Rasul 1, 18, 19. Yudas membeli tanah darah, lalu bunuh diri, jatuh tertelungkup. Itu kata Kisah Para Rasul 1. Yudas membeli tanah lalu bunuh diri. Di Matius 27 nomor 5 nomor 8, Yudas melemparkan uang lalu gantung diri. Imam-imamlah yang memungut uang itu lalu membeli tanah. Ini kontradiksi. Matius 27 menceritakan Yudas bunuh diri dulu, lalu imam yang membeli tanah. Kisah Para Rasul 1, 18, 19, Yudas membeli tanah dulu, lalu bunuh diri. Mana yang betul? Jelas duluan Judas bunuh diri, mati, lalu Yesus disalib. Sekarang kenapa orang teman-teman muslim mengatakan bahwasanya diserupakan dengan Judas? Kan lari jalur. Lah, penyaliban itu terjadi memang iya. Sekarang ketika berbicara mengenai Yudas bunuh diri, mana yang betul? Yudas melemparkan uang lalu gantung diri, imam kemudian membeli tanah, atau yang betul adalah Yudas membeli tanah dulu lalu gantung diri. Mana yang betul? Ya samanya itu, duluannya dapatnya 30 keping perak itu, lalu dibeli tanah. Gimana? Siapa yang membeli tanah? Yudas atau imam? Ya. Iya, maksudnya sekarang kita kan membicarakan tentang siapa yang diserupakan itu. Enggak, kan supaya cerita yang Anda sebutkan tadi, Bu, bahwa Yudas dibunuh diri dulu baru Yesus, itu kita lihat titik akurat informasi itu di mana. Sedangkan bunuh dirinya Yudas terkait dengan pembelian tanah itu simpang siur, bertentangan antara satu sama yang lain. Di Matius 27, Yudas melemparkan uang lalu bunuh diri, tidak beli tanah. Imam yang beli tanah setelah Yudas bunuh diri. Di Kisah Para Rasul 1:18, Yudas beli tanah dulu, bukan imam yang beli tanah, lalu kemudian Yudas bunuh diri. Mana yang betul? Iya, sekarang kita ini dengar Bang Jemaat. Tadi
kata Judas, yang mana nanti yang kucium, itulah tangkap. Ya, kalau sudah ditangkap, mana bisa lagi diserupakan, Bang Juma? Dengar dulu ini. Tadi Tunggu ya, kan Matius ada 26. tragedi, mereka Iya, jatuh, tunggu. mereka mundur dan jatuh ke tanah. Dengar, Itu Bang Juma. tragedi itu. Tunggu, ulangi dulu. Matius 26 ayat 48. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka orang yang akan kucium. Itulah dia, tangkaplah dia, kata Judas kan, ayat 49. Dan segera ia maju mendapat Yesus dan berkata, salam Rabi, lalu mencium Yesus. Oh, Dicium tidak pada semudah saat itu. Lalu Tidak ditangkaplah semudah itu. Yesus. Yang mana yang betul kisahnya di dalam Yohanes 18. Ketika mereka datang, siapa yang engkau cari? Yesus dari Nazaret. Mereka mundur dan jatuh, berjatuhan. Nah, kenapa jatuh? Hanya gara-gara mengatakan, akulah dia. Kenapa Karena berjatuhan? kuasa dia. Karena Nah, kuasa Yesus lalu Bang Juma. berarti ada tragedi dahsyat terjadi di situ kan? Udah pasti. Ah, Sewaktu itu juga murid-muridnya memotong pun kupingnya tentara itu. Lalu Yesus mengambil kuping itu lagi, menyatukan kembali. Bisa Nah. aja dihabisinya semua itu, bisa. Tapi Nah. kenapa dibiarkan? Gak tahu kau kalian? Bukan gak bisa kupanggil 12 pasukan malaikat untuk menolong aku. Kan gitu Iya. kata Yesus kan? Iya, Sekecilnya nih kubuat semua nih, tentara Romawi ini sekali hembus jatuh, kata Yesusnya. betul. Tapi kenapa nggak kulakukan itu? Supaya genaplah nubuatan para nabi. Kenapa tidak dilakukan itu? Supaya genaplah firman Tuhan di dalam kitab Tanak. Apa itu? Orang jahat dijadikan sebagai ganti orang benar, orang fasik sebagai tebusan. Maka tragedi tukar guling ini harus terjadi. Maka apa yang ibu ceritakan tadi itu, potong kuping, berjatuhan dan seterusnya, itu adalah tragedi proses penggantian orang fasik menduduki jabatan sebagai tersangka di atas salib. Orang benarnya dibebaskan. Coba Anda lihat penangkapan. Murid-murid Yesus ke-11 melarikan diri. Berarti tinggal ada Yudas dan Yesus. Ketika Yesus ditangkap, siapa pemuda yang menggunakan kain lenan? Udah, pemuda itu bukan Yesus. Lah, banyak orang di situ berpakaian lenan. Mana dalilnya? Pemuda itu. Karena Dalil. ketakutannya dia lari dengan telanjang. Bukan Yesus yang telanjang. Mana lari dalilnya itu, ada orang lain selain Yesus menggunakan kain lenan? Ya enggaklah ditulis di cara aja. Tapi zaman dahulu kan orang kan berpakaian lenan. Gimana sih? Tapi yang pasti kemudian cerita-cerita ini dikelilingi oleh cerita yang simpang siur. Matius 27 nomor 58, Yudas melemparkan uang itu lalu gantung diri. Imam-imam kemudian memungut uang tersebut, lalu imam-imam membeli tanah. 1. Kisah Para Rasul 1 18-19, Yudas membeli tanah, bukan imam, lalu bunuh diri. Mana yang betul? Bang Juma, Bang Juma, Iya. dengar Iya. ya. Ini Iya, ada dalil Matius 27 ayat 31. Sesudah mengolok-olok dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pakaian-pakaiannya. Bayangkan Bang Juma, masih sempat dibuka pakaian seluruhnya, kan ditinggalkan untuk pembalut yang di bawah, kan gitu, kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Ada dalilnya. Terus kemudian lagi nih, Matius 27 ayat 32. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Ayat 35-nya, sesudah menyalibkan Yesus, mereka membagi-bagikan pakaiannya dengan membuang undi. Nah, itu dia. Terus 38, bersama dengan dia disalibkan. Nah, itu bersama dengan dia ini Yesus yang disalibkan. 2 orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Ayat 40, mereka berkata, hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunkan kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu jika engkau anak Allah. Turunlah dari salib itu. Kan gitu seru-seruan orang pada saat itu, mengejek-ngejek Yesus.
Ada dalilnya Bang Juma. Bukan kayak Bang Juma. Yesus diserupakan. Mana dalilnya? Sama siapa diserupakan? Mana ayatnya? Nggak ada, Bang Juma bilang. Berarti yang mana kita penipu ini? Bang Juma atau kami Kristen? Ini dalilnya ada. Ayat 42 Bang Juma. Orang lain diselamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat diselamatkan. Raja Israel, baiklah turun dari salib itu, dan kami akan percaya kepadanya. Kan gitu orang bersorak-sorak Bang Juma. Disaksikan orang menonton Yesus itu tersalib. Banyak yang nonton loh Bang Juma. Gimana sih? Bertobat Bang Juma. Aduh, Yesus mau datang. Kalau Yesus baru mau datang, berarti yang datang kepada Paulus bukan Yesus. Jadi gini, izinkan saya sejenak ya sebelum saya pamit ibadah. Yudas berkhianat. Matius 26 nomor 24, anak manusia memang akan pergi sesuai dengan apa yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang oleh anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Ini menandakan bahwa ucapan Yesus ini tidak ada indikasi nubuat tentang pembunuhan terhadap dirinya. Karena di situ Yesus mengatakan adalah lebih baik bagi orang yang mengkhianati dia itu tidak dilahirkan. Artinya itu murni pengkhianatan dan tidak ada nubuat dari Tuhan tentang itu. Dan Yesus mengatakan anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Ada tertulis tentang dia. Di mana? Di kitab para nabi. Bagaimana dia diloloskan. Dan yang menggantikannya adalah pengkhianat. Lukas 22 nomor 22. Sebab anak manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan. Kalau anak manusia ini, Yesus ini ditetapkan pergi dalam keadaan dibunuh, maka kenapa Yudas itu dikatakan oleh Yesus adalah lebih baik kalau dia itu tidak dilahirkan? Berarti Tuhan mentakdirkan Yudas sebagai pengkhianat. Ini ketidakadilan ini. Tetapi kalau Yudas benar-benar murni karena iblis, itu baru adil. Sebab anak manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya ia diserahkan. Wah, jahat sekali kalau Tuhan sudah menubuatkan Yudas celaka. Yesus pun berkata misalnya di dalam Markus 14 nomor 21, terkutuklah, celakalah dia yang mengkhianati aku. Loh, bukankah penyaliban itu adalah rencanamu? Kenapa kamu mengutuk Yudas? Bukannya Yudas itu pahlawan? Berkat dia rencanamu terkabulkan. Tapi yang betul adalah Matius 4 nomor 6. Lalu berkatalah kemudian iblis kepada Yesus, jikalau engkau adalah anak Allah, anak Tuhan, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Tuhan akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Ini nubuat untuk Yesus. Di dalam Mazmur 91 nomor 11-12 benar-benar tertulis tentang Yesus. Apa itu? Malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Berarti Yesus tidak diizinkan kemudian dibunuh. Tuhan akan datang membantu dia. Nah, di dalam Yohanes 3 nomor 16, karena begitu besar kasih akan dunia ini, akan Tuhan terhadap dunia ini, sehingga Tuhan menganugerahkan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sedangkan kalau Anda melihat di dalam Ibrani 5 nomor 7, Yesus berdoa agar selamat dan dia dikabulkan atas kesolehannya. Sedangkan Yudas di dalam Yohanes 6 nomor 70, namun seorang di antaramu adalah iblis. Dia adalah orang yang dikutuk. Galatia 3 nomor 13, iblis inilah yang dikutuk. Ulangan 27 nomor 25, si pemakan suap inilah yang dikutuk. Jadi kenapa kemudian Yudas ini yang harus dikutuk? Karena Yudas sering mencuri uang kas. Baca di dalam Yohanes 12 nomor 6, di mana Yudas seringkali kemudian mencuri uang kas sehingga ia dikutuk. Keluaran 23 nomor 78 jelas jangan menerima suap. Karena orang yang menerima suap ini kemudian yang akan dikutuki oleh Tuhan. Ya, sedangkan di dalam Matius 26 nomor 15
yang menerima suap adalah Yudas. Yohanes 19:31, mayat diturunkan sebelum Sabat. Berarti mayat ini adalah mayat yang melakukan dosa. Dikarenakan Ulangan 21 nomor 22 23, apabila orang engkau hukum karena engkau hukum mati karena dosanya sepadan dengan hukuman mati, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman di atas salib. Karena jangan sampai dia menyentuh tanah, yang mana tanah itu adalah tanah yang diwariskan oleh nenek moyangmu, oleh Tuhanmu kepada nenek moyangmu. Nah, lalu Markus mengatakan di dalam Markus 14:21, terkutuklah dan celakalah dia yang mengkhianati aku. Jadi yang celaka itu yang mengkhianat, bukan Yesus yang celaka. Yang mengkhianati Yesuslah yang celaka. Dan satu-satunya kandidat yang berkhianat kepada Yesus hanya Yudas. Dia adalah iblis. Maka yang dibunuh, yang disalibkan adalah orang pengkhianat, sebagaimana yang sudah tertulis Amsal 21:18, pengkhianat dijadikan sebagai tebusan bagi orang benar. Amsal 17:23, orang fasik menerima suap. Amsal 21 nomor 18, orang fasik dijadikan sebagai tebusan. Nah, yang menerima suap adalah Yudas. Berarti yang fasik adalah Yudas. Matius 27 nomor 58, Yudas melemparkan uang itu kemudian lalu bunuh diri, bertentangan dengan Kisah Para Rasul 1:18 nomor 19. Artinya bahwa apapun alasan yang dibangun saudara-saudara Kristen hari ini, yang jelas Yesus bukan pengkhianat, Yesus bukan pemakan suap, Yesus bukan orang yang kemudian menginginkan ketenaran duniawi. Yesus adalah orang benar, Yesus adalah orang yang jujur. Maka yang disalibkan bukanlah Yesus, karena iblis tidak kemudian berkuasa sedikit pun terhadap Yesus. Sekira begitu sebagai penutup dari saya untuk saudara-saudara, silakan diambil alih forum kita ini agar supaya banyak yang mendengarkan dan menerima kemudian edukasi yang kita sampaikan. Demikian. 2 menit lagi, jangan dulu keluar. Oke. Gurunda, izin informasi Gurunda, informasi sebentar. Bu Darni sudah pernah mengakui Tuhannya 3, Gurunda. 3 Tuhan. Lanjut. Yang dipaksakannya aku dipaksa. Oke. Nah, tadi kan aku udah banyak loh Bang Juma membawakan dalil bahwasanya Yesus disalib. Banyak kali ayatnya, di Matius juga banyak disalib. Di dalam inilah Injil tadi, Matius, Lukas. Nah, ini lagi juga prajurit-prajurit mengolok-olok dia. Mereka mengucurkan anggur asam kepadanya. Ada TKP-nya. Jelas-jelas kejadian itu, peristiwa itu ada. Ini Bang Juma dari tadi hanya mengklaim aja diserupakan sama dengan surat An-Nisa ayat 157 kan berbunyi. Dan kami hukum juga karena ucapan mereka sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa. Mana namanya yang diserupakan ini? Ini dari tadi ku tunggu-tunggu nggak ada loh. Hanya klaim aja si Judas. Sementara Judas dah duluan mati. Yesus baru ke depannya. Jam apa baru Yesus disalib? Judas dah duluan gantung diri. Nah, tetapi dari tadi Bang Juma aku tunggu-tunggu siapa, di mana ayatnya ya? Kalau ada memang aku keluar dari kekristenan. Kalau ada ayatnya yang menggantikan Yesus itu adalah si Judas, dalilnya berarti nokoh kan selama ini, menokoh selama ini para bapak-bapak gereja yang mencatatkan ini, para rasul itu yang mencatatkan. Kalau ada dalilnya bahwasanya diserupakan, ini namanya nokoh. Tidak bisa diikutin ini. Kutinggalkan. Ini nggak ada, dari tadi aku sudah kusebutkan ayat penyalipan. Sedangkan sejarawan ada 6 di luar dari kekristenan mengakui Yesus itu disalib. Ya tuh, ayo Bang Handi, kalau memang Bang Juma sudah pergi. Di dalam Matius 26 nomor 29. Tetapi aku berkata kepadamu, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu di dalam kerajaan Bapa. Itu kata Yesus. Yohanes 19 nomor 30, setelah dia minum anggur asam,
maka dia menyerahkan nyawanya, maka matilah dia. Itu siapa itu, Bu? Tadi dia berkata, aku tidak akan minum anggur lagi sebelum nanti di kerajaan surga. Tapi kok ada yang minum anggur di atas salib? Oh, itu lagi kan? Salah lagi Bang Juma. Itu maksudnya itu minum anggur itu tentang apa itu nanti perjamuan. Terus yang minum anggur asam ini kan memang yang disuguhkan kepada Yesus karena dia haus katanya. Lalu dia diberikan minum anggur asam itu. Bang Juma mencocok-cocokkan. Loh, dia kan berkata, aku tidak akan minum anggur lagi selain nanti di kerajaan Bapak. Iya, nanti di kerajaan surga itu baru dia minum anggur. Kita bersama dia di sana makan dan baru minum anggur. Gitu. Lalu yang minum anggur di salib, di tiang salib itu siapa? Ya Yesus. Disuguhkan dia minum anggur asam. Ya udahlah Bu Darni, silakan dengan iman ibu. Tapi satu kan hal, Yesus disalib kan? Yesus disalib. Tapi satu hal, ketika Bu Darni mencari nama yang diserupakan, itu boleh terjadi kalau Al-Quran itu dituliskan bersamaan dengan bersamaan waktunya penulis-penulis Bible Anda. Sayangnya Al-Quran bukan seperti itu. Al-Quran hanya menganulir, menggeser pernyataan-pernyataan orang-orang bahwa yang disalib itu adalah Yesus. Nabi yang datang kepada Bani Israel lahir tanpa ayah mengajarkan Injil kepada mereka. Itu yang ditolak oleh Al-Quran. Al-Quran kalau karangan Nabi Muhammad bisa saja dia menuliskan adalah Yudas, bisa. Tetapi karena bukan itu tujuan Al-Quran, Al-Quran datang untuk memuliakan Nabi Isa alaihissalam sebagaimana yang tertulis di dalam Yohanes 16 nomor 13 nomor 14, apabila roh kebenaran itu datang maka dia akan memuliakan aku. Maka dengan mengatakan bukan dia yang disalib, berarti bukan dia yang ditampar, bukan dia yang diludahin, bukan dia yang ditonjok, bukan dia yang kemudian ditelanjangin, bukan dia yang digantung, bukan dia yang dibunuh, bukan dia yang ditombak. Dengan kata lain, Nabi Isa alaihissalam tetap mulia, bukan dikutuk. Itu Al-Quran itu datang bukan untuk mengatakan bahwa yang disalib itu bukan Nabi Isa, tapi yang disalib itu adalah Yudas, bukan. Tetapi kalau Anda ingin tahu persis siapa yang disalib menggantikan Nabi Isa, namanya Yesus. Mari kita buktikan. Menurut umat Islam, Nabi Isa tidak disalibkan naik ke langit. Menurut Kristen, yang disalib bernama Yesus. Berarti yang menggantikan Nabi Isa kami adalah Yesus Anda. Cuman yang jadi permasalahan sekarang ini adalah Paulus. Di dalam Kisah Para Rasul 25 nomor 19, di situ justru membenarkan kemudian apa yang ditorehkan Al-Quran. Coba Anda lihat di Kisah Para Rasul 25 nomor 19 itu. Apa yang tertuang di sana? Tetapi mereka berselisih paham tentang seseorang yang bernama Yesus yang sudah mati, sedangkan Paulus katakan dengan pasti bahwa ia hidup. Ada yang mengatakan mati, ada yang mengatakan hidup, dan mereka berselisih paham tentang orang yang bernama Yesus. Al-Quran mana? Dari mana Nabi Muhammad tahu kalau mereka berselisih paham? Nabi Muhammad tidak pernah membaca Bible. Nabi Muhammad tidak mengerti kitab Yunani, Ibrani, Aramaik. Tapi Nabi Muhammad menorehkan mereka berselisih paham tentang Nabi Isa alaihissalam. Kisah Para Rasul 25 nomor 19. Di situ mereka berselisih paham tentang seseorang yang bernama Yesus yang sudah mati. Namun Paulus berkata, Yesus itu masih hidup. Bertentangan. Bang Juma, makanya di dalam Galatia itu kan dikatakan hanya ada satu Injil. Injil itu menerangkan, mengabarkan tentang penyaliban. Dengar Bang Juma, nama-nama orang yang percaya Yesus disalib di luar dari kekristenan. 1. Flavius Josephus, sejarawan Yahudi, 37 sebelum Masehi sampai 100 Masehi. Bayangkan itu, kita baru semalam lahir Bang Juma. Ini udah percaya deh ini Yesus disalib. Tacitus
56 sebelum Masehi sampai 120 Masehi, sejarawan Romawi. Yang ketiga, Plinius yang muda, 62 sebelum Masehi ya, sebelum Masehi, 62 Masehi sampai dengan 11 Masehi, gubernur Romawi di Asia Kecil. 4. Literatur Rabines Yahudi, sejumlah karya tulis Rabines Yahudi, khususnya Talmud Babilonia, terdapat referensi tentang Yesus. Lucian Satiris, 125 sebelum Masehi sampai 180 Masehi, seorang penulis pagan dari Samosata. Celtus filsuf, abad kedua, seorang filsuf Yunani. Itu yang percaya ya, ada penyalipan. Masa kita baru kemarin sore lahir, berani-berani kita bilang Yesus itu tak disalib? Ya terserahlah. Udahlah, aku cukup lah. Karena data-data ini lagi ada ini ha. Flavius Josephus adalah seorang sejarawan Yahudi abad 1. Itu menulis tahun berapa? Beliau menulis tahun 90-an. Iya, dibanding kita Bang Juma baru lahir 50 tahun kemarin. Saya lebih percaya wahyu dari langit daripada miliaran orang bersaksi-saksi. Kebenaran itu tidak butuh saksi. Kalau yang dikatakan kebenaran tidak butuh saksi. Benar ya benar. Contoh, kenapa kita percaya kepada Nabi Musa? Ketika Nabi Musa berkata, Allah menciptakan, pada mulanya Allah berfirman, jadilah terang. Kenapa kita percaya itu? Adakah kita melihat? Adakah saksi melihat Tuhan menciptakan hari pertama, hari kedua? Tak ada. Kenapa kita percaya? Karena kita yakin itu wahyu dari langit. Makanya kita percaya. Jadi kita tidak butuh saksi akan kebenaran. Justru kebohongan yang diusung agar dianggap benar, itulah yang kemudian mempersiapkan saksi-saksi supaya bisa menyesatkan orang. Maka kesaksian-kesaksian palsu harus banyak. Kalau kebenaran tidak perlu saksi. Contoh nih, misalnya ada pembunuhan terjadi, dilakukan oleh Pak Bom misalnya, membunuh seorang anak SD. Tak ada yang melihat pembunuhan itu dilakukan oleh Pak Bom, tapi anak itu mati, dibuangnya kemudian di laut. Pertanyaannya, apakah pembunuhan itu tidak terjadi dikarenakan tak ada saksinya? Tetap saja terjadi. Karena itu kebenaran, maka tidak butuh saksi. Begitu sebaliknya, anak itu tidak dibunuhnya, tapi dipeliharanya oleh Pak Bom. 1000 orang bersaksi Bom membunuh anak itu, tapi tidak dibunuh, maka kesaksian itu siapapun yang bersaksi itu adalah bullshit. Jadi kebenaran itu tidak butuh saksi. Coba, apa kata Yesus? Engkau menghakimi seseorang, tetapi aku tidak menghakimi. Namun apabila aku menghakimi, maka kesaksianku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri, melainkan aku bersama dengan Bapa. Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan, 2 saksi adalah sah, dan akulah yang bersaksi tentang diriku, dan juga Bapa bersaksi tentang aku. Berarti aku dan Bapa adalah 2 saksi. Aku dan Bapa adalah 2. Yohanes 8 itu jelas itu. Nomor 15, 16, 17, 18. Jadi kebenaran itu tidak butuh saksi, Bu Darni. Flavius pula yang Anda bawa. Yosefus itu tadinya adalah anak daripada seorang kaisar. Kaisar dari Roma. Jadi kalau dia berpihak kepada agama kakeknya, mamanya, neneknya, anak bapak angkatnya, wajar. Toh dia adalah pengkhianat yang tadinya adalah tentara Yerusalem, tentara daripada orang yang menyerang kekaisaran Roma. Dia ditangkap. Habis itu dia diangkat menjadi keluarga dari kaisar, lalu kemudian dia menulis cerita yang berpihak kepada kekaisaran. Itu fakta. Jadi 1000 Flavius Josephus, 1000 dia tidak ada artinya dibandingkan wahyu dari yang maha melihat. Saya kira begitu dari saya. Salam alaikum, akhi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa edukasi buat teman-teman yang ada di bawah. Silakan, silakan. Yesus itu sejarawan yang tidak sejaman hidupnya dengan Yesus, ya. Betul. Dan dia dikatakan merupakan seorang yang dianggap pengkhianat, ya. Josephus Flavius itu, ketika orang-orang sedang berjuang untuk melawan
Greek Roman Empire, dan dia akhirnya membelot gitu. Jadi ada beberapa para ulama yang menyatakan bahwa dia adalah pengkhianat dan dia tidak sejaman dengan Yesus, jauh ya. Terus menarik juga tadi ada Yesus di dalam Talmud. Wah. Kalau Anda meyakini di dalam Talmud, waduh pasti kecewa. Karena sebenarnya yang membela Maria itu Islam ya. Kalau dalam Yahudi Maria itu berzina dianggapnya ya. Karena ada dia kan bisa dibuka di Talmud Sanhedrin ya. Nanti di situ dikatakan bahwa dia anak Yosef ben Pandera ya, seorang tentara Roma gitu. Dia dianggap anaknya Yosef ben Pandera, Yosef tapi ben Pandera. Nah jadi tapi dia juga anaknya Papos. Nah ada anak Papos. Kenapa? Terindikasi bahwa Maria ini berzina, nah menghasilkan anak hasil zina. Yang justru yang membela Yesus dengan Maria adalah Islam. Kalau dalam kamu ngambil dari Talmud tentang Yesus, wah kecewa karena dia katakan dia seorang mamzer gitu. Lanjut. Ini tadi Billy, Flavius Josephus itu adalah seorang sejarawan Yahudi abad 1, menulis aku nggak tahu bahasa Inggris ya, The Antiquities of the Jesus, ditulis sekitar tahun 93 Masehi, menyebutkan mengenai Yesus sebanyak 2 kali dalam Antiquities 2. Ya nggak sejaman dengan Yesus lah. Menulis Kan, tentara Jakobus, the brother of Jesus, the so-called Christ. Iya. Sebelumnya Josephus sudah berbicara mengenai Yesus dan bisa anggap sebagai bukti historis ya, yang tadi Anda paling mengatakan tahun eksplisit, berapa? 90 baik berapa dalam tadi? hal menyebutkan nama Yesus maupun dalam hal menyebutkan jenis hukumnya. Penyalipan, Josephus menulis Yesus disalib dan mati atau oleh Pontius Pilatus. Itu sejarawan ini. Iya, Anda barusan mengatakan tahun berapa tadi dia? 9 mana ini? Ya. Tahun berapa? Abad pertama, sejarawan Yahudi abad tadi pertama. tahun berapa? Tahun berapa tadi? Tahun 93. Nah, tahun 93. Berarti kan sejaman dengan Yesus. Yesus kan mati tahun berapa? Umur 30-an. Ya, enggak sejaman, tapi kan Nggak sejaman. dia sejarawan juga mencatatkan gitu loh. Iya, enggak kan penyelidikan. Jauh setelah peristiwa Yesus. Jadi dia enggak sejaman. Dibanding kita siapa kita? Baru lahir 50 tahun, aku paling tua di sini. Kalian baru anak kemarin sore. Mana lebih percaya? Ini sejarawan Flavius ini atau 3 juta mothers. Walaupun Anda tuh lebih tua, tapi Anda nggak bisa membedakan mana Tuhan mana manusia. Itu masalahnya. Beda dong. Tuhan itu bisa menghidupkan. Tuhan itu bisa menghidupkan orang mati kelak di akhir zaman. Kalau dia manusia nggak bisa menghidupkan orang mati kelak di akhir zaman. Kalau Yesus bisa. Yohanes 6:40. Anda boleh tua umur, pengalaman boleh, tapi membedakan sedangkan Tuhan umat Muslim menunggu. Tunggu Bang Billy. Umat Muslim menunggu kedatangan Yesus Isa Al-Masih. Kami juga umat Kristen menunggu kedatangan Isa Al-Masih Yesus. Yahudi menunggu siapa? Kalian siapa kalian tunggu? Bang Billy? Ya, kenapa? Siapa kalian tunggu, Bang Billy? Kami menunggu Mesias kami yang bernama siapa Daud. Mesiasmu itu namanya? Daud. Kalau kami ada Yesus. Teman-teman Islam Isa Al-Masih, Jesus juga itu. Di dalam tanah mana ada nggak dalam perjanjian baru namanya Yesus? Ya sekarang Gini, kenapa bang, kami umat Islam sama Kristen sama-sama menunggu Yesus? Aku tengahin. Umat Islam menunggu Nabi Isa yang notabene manusia yang datang. Kalau Bang Billy nunggu manusia apa nunggu Tuhan, Bang? Datang. Mesias menurut Yesaya 11. Manusia apa Tuhan itu? Menurut Yesaya 11, yang kesukanya ialah takut akan Tuhan. Jadi Mesias itu bukan Tuhan, tapi manusia. Manusia. Saya sama Islam sama Yahudi sama-sama menunggu manusia. Budarnya menunggu manusia apa menunggu Tuhan? Iya, kalau Bang Yahudi nggak tahu dia siapa namanya. Mesiasnya nggak tahu dia, hanya Mesias. Nggak tahu namanya. Udah dijawab Daud gitu loh tadi, udah dijawab Daud. Nah, nanti kedatangan Mesias itu nanti, di antara yang ketiga ini Yahudi, Islam, Kristen
nantilah hakim yang adil yang menentukan. Nah itu, nggak ada penyesalan di situ. Sudah tertutup pintu kasihan kalau sudah Yesus datang. Penyesalannya itu dari hukum pertama. Lo ihele khailoi makarimal pana, jangan ada Tuhan lain, nggak boleh. Nggak ada Tuhan lain kami tetap Elohim itu loh. Elohim itu masih kami Tuhan kan. Yesus ini Katanya siapa? Tuhannya Yesus ini tiga. firman Elohim yang Kemarin turun ke bilang bumi menjadi manusia. kemarin bilang ke aku katanya Tuhannya tiga. Sekarang nggak ada Tuhan Iya. lain, gimana Satunya Tuhan sih? itulah Yesus. Roh Kudus itu kan Roh Kudus itu. Roh Kudus. Tunggu, Penguasa saya tanya. Nah, jangan yang diulang-ulang. kemarin, Nggak yang bisa, kemarin, nggak bisa. Sekali yang ini ku kemarin, jawab benar. Ayo, yang ayo. kemarin mengatakan Tuhannya tiga siapa? Karena kau pilah-pilahkan loh, Bang Bang Nah, Ardiansa. Kau kalau pilah-pilah. emang nggak setuju, kenapa nggak protes? Oh, nggak salah itu, kenapa nggak protes? Bukan Kok pada malah, saat- oh iya benar, kenapa membenarkan? Ayo. Pada saat itu kan pikiranku itu kau aduk-aduk gitu loh. Kau Ya udah, goreng-goreng. sekarang saya tanya nih. Oke. Apakah satu-satunya Tuhan adalah Yesus? Atau ada Tuhan yang lain? Nah, jawab. Satu-satunya, Yesus. Oke, berarti Allah Bapa bukan Tuhan, betul? Allah Bapa itu sama dengan Yesus. Allah Bapa itu Berarti ada Tuhan keilahiannya. lain. Oh, dengar. Berarti ada Tuhan lain. Bukan Tuhan lain itu, dirinya Yesus. Firman Loh, Elohimnya berarti Yesus. berarti Yesus adalah Bapa. Yesus adalah Bapa. Kalau turun ke bumi ayo. tidak Bapa dia, turun ke bumi firman-Nya. Itu dia. Berarti kesimpulannya ada Tuhan yang turun ke bumi, ada Tuhan yang di langit, betul? Begini, bukan. Yang turun ke bumi, dirinya Bapa yaitu firman-Nya. Firman Bapa, firman Elohim yang menjadi manusia, itulah yang turun ke bumi. Kan Ya, Allah kami itu Esa. firman yang menjadi sabar. Firman yang menjadi manusia, betul? Betul. Nah, firman ini Tuhan atau bukan Tuhan? Firman itu, sang firman itu, Allah itu. Saya ulang lagi. Firman itu Tuhan atau bukan Tuhan? Tuhan itu kan penguasa, firman itu kan Saya ulang lagi nih. Firman itu dia Tuhan atau dia bukan Tuhan? Ya, Tuhan. Nah, Tuhan. Berarti kesimpulannya Tuhan yang menjadi manusia, betul? Firman itu menjadi manusia. Lah ya, firman kan Tuhan. Firman kan Tuhan. Ya, firman itu Tuhan adalah Elohim. Iya, Bunda Di. Iya, berarti Tuhan menjadi manusia, betul? Firman Elohim menjadi manusia. Muter. Enggak. Sabar. Nih saya tulis nih. Ulang lagi. Nah, coba besarkan saya. Saya tulis nih. Bentar nih, saya tulis dulu bentar. Nih, aku ambil bukunya dulu ya. Bentar ya. Izin ya, teman-teman. Bang Zuma izin ya. Gurunda izin ya. Monitor kah? Bang Fandi. Bang Zuma udah beribadah ya. Lanjut Bang Ardi. Oh, Bang Zuma lagi ibadah ya? Oh gitu. Oke, besarkan saya host. Cep, bantu di cancel dulu teman-teman muslim yang minta permintaan ini, sudah ada hampir 100. Kristen lah, Kristen susah naik. Nih. Islam udah cukup Oke, ya. menghandle. Iya ya, sabar. Ini firman, saya tulis nih. Firman menjadi manusia. Kasih tahu saya Bu Darni, firman ini Tuhan atau bukan Tuhan? Iya, Tuhan. Saya kasih tanda ke bawah Tuhan. Ini jawaban Bu Darni ya. 3 lah katanya. Sabar dulu. Tuhan. Menjadi ini tetap menjadi. Turun ke bawah. Saya tanya Bu Darni, manusia ini bahasa mana? Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, atau bahasa Irlandia? Indonesia. Oke, bahasa Indonesia. Sesuai dengan bahasa Indonesia, saya tanya sesuai dengan bahasa Indonesia, saya nggak tanya keyakinan Bu Darni ya. Sesuai dengan bahasa Indonesia yang Bu Darni sampaikan ke saya, apa definisi manusia? Ya ada tubuh. Buka dulu dong, buka KBB dulu dong. Oke, apa definisi ya. manusia? Nah, coba. Ayo. Ya.
Iya. Apa? Oke. Makhluk yang hidup. Makhluk yang berakal budi. Betul. Ya udah, makhluk yang hidup dan betul. berakal budi. Itu. Apa definisi makhluk? Coba cek di KBBI. Apa definisi makhluk? Ayo, cek. Aduh. Punya tubuh, punya tangan, punya ini, itulah. Ya, enggak, jangan gitu dong. Jangan gitu dong. Dicek dulu dong KBBI. Apa definisi makhluk apa? Makhluk apa? Tunggu ya. Apa? Apa definisi makhluk? Sesuatu yang diciptakan. Diciptakan oleh Tuhan. Yang diciptakan oleh Tuhan itu apakah dia Tuhan atau dia bukan Tuhan? Yang diciptakan ya manusia dong. Dan saya tanya dan lagi, seisinya. yang diciptakan oleh Tuhan itu apakah Tuhan atau bukan Tuhan? Tidak. Loh, saya nggak tanya itu, saya ulang lagi. Yang diciptakan oleh Tuhan, apakah Tuhan atau bukan Tuhan? Bukan Tuhan. Berarti manusia bukan Tuhan, betul? Yes. Yes. Saya turun ke bawah, bukan Tuhan. Ini bahasa Yesus ya. Bahasa Yesus, nih tulis Yesus, nih Yesus. Berarti kesimpulannya, kalau ada firman menjadi manusia, dengan kata lain, Tuhan menjadi bukan Tuhan, betul? Tuhan menjadi bukan Tuhan. Bukan Tuhan. Manusia bukan Tuhan. Definisi itu. Ayo. Kalau definisi itu yang kau lari. bawa. Aku harus menyangkal dong. Loh, yang tadi sepakat manusia bukan Tuhan siapa? Enggak, sabar. Yang tadi sabar Bu Darni, gantian lah. Yang tadi sepakat manusia bukan Tuhan siapa? Iya, Bu Darni atau saya? Saya. Oke. Yang tadi mengatakan firman adalah Tuhan siapa? Bu Darni. Yang tadi mengatakan firman menjadi manusia siapa? Saya. Oh ya sudah, berarti semuanya jawaban Bu Darni atau jawaban saya? Jawaban saya. Oke, Anda menjawab firman menjadi manusia, firman adalah Tuhan, tetap menjadi manusia adalah bukan Tuhan. Kesimpulannya, ketika Anda mengatakan firman menjadi manusia, dengan kata lain Anda mengatakan Tuhan menjadi bukan Tuhan, betul? Tuhan menjadi bukan Tuhan. Manusia kan bukan Tuhan. Manusia kan bukan Tuhan. Iya. Ayo. Ya sudah. Iya. Berarti Tuhan menjadi manusia yang notabene manusia adalah bukan Tuhan, betul? Oke. Nah, Kalau ya sudah. menurut ini berarti kesimpulannya Yesus adalah Tuhan yang menjadi bukan Tuhan. Sepakat? Yesus adalah Tuhan yang menjadi bukan Tuhan. Iya, itu untuk perkataan manusia. Betul nggak? Betul nggak? Yesus adalah Tuhan menjadi bukan Tuhan, betul? Iya. Oke, saya tulis sih jawaban Bu Darni, saya tulis nih. Iya. Jawaban. Masih aku bisa bela diri ya? Bela diri. Sabar dulu Bu Darni. Sabar dulu Bu Darni. Saya nulis dulu sesuatu jawaban Bu Darni gitu loh. Bu Darni nih, jawaban Bu Darni. Tuhan menjadi bukan Tuhan. Pertanyaan saya, ketika bukan Tuhan, sebutannya Tuhan atau bukan Tuhan? Ya, bukan Tuhan lah. Kalau ya sudah, bukan Tuhan. Berarti Yesus bukan Tuhan. Nah, selesai. Itu kan pernyataanmu. Itu kan kali-kali membagimu. Loh, Anda sendiri yang menjawab barusan. Nggak ada seperti itu. Tuhan. Menganalisis Yesus bukan seperti itu. Loh, saya tanya sekarang. Saya tanya. Sebelum Ardi, jawab dulu aku. Sebelum ini kan tuh. Gimana lah Bu Darni ini? Aduh, Bu Darni. Bu Darni yang jawab sendiri. Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Saya tanya, firman Tuhan bukan? Tuhan. Manusia Tuhan bukan? Bukan. Ya sudah, berarti kesimpulannya Tuhan menjadi bukan Tuhan, betul? Cek. Betul. Mati tadi sonkatku. Iya, bukan Tuhan. Iya, betul nggak? Tuhan menjadi bukan Tuhan ini betul nggak? Tuhan menjadi bukan Tuhan menurut dari catatanmu, yes. Menurut jawaban Bu Darni, ini loh. Saya tulis jawaban Bu Darni ini loh. Iya, sesuai dengan yang kau perintahkan, yang kau arahkan gitu. Loh, saya nggak memerintahkan. Saya nggak memerintahkan. Tapi kalau Yesus saya tidak memerintahkan. Tapi kalau untuk Yesus sebenarnya bukan seperti dengerin Bu Darni. Bu Darni, dengerin. Saya tidak memerintahkan Bu Darni. Saya hanya bertanya kepada Bu Darni, ya kan? Kemudian jawaban Bu Darni saya catat. Coba saya tanya Bang Billy. Bang Billy, saya tanya Bang Bill.
Apakah saya memaksakan Bu Darni untuk harus begini jawabannya? Begitukah? Enggak. Tadi kan ditanya Bu Darni yang jawab gitu. Nah, Bu Darni yang jawab. Bu Darni yang jawab. Aku dulu Gitu loh. bertanya. Aku dulu bertanya. Ya dijawab dulu dong ini. Biasa. Dijawab dulu dong. Oh, apa? Dijawab dulu dong. Kan Iya, belum kan sudah. dijawab ini. Udah ku jawab. Berarti kan? kesimpulan kalau sudah dijawab, ini jawaban siapa tadi? Tuhan menjadi bukan Tuhan. Jawaban siapa ini? Iya, kalau sesuai dengan arahanmu itu seperti itu, tapi kalau Bukan untuk arahan Yesus saya. beda. Bukan Yesus arahan beda. saya. Ini bukan arahan saya. Loh, Ini kan Bu untuk Darni yang tulisanmu. mengatakan Ini kan untuk Sabar. pernyataan Oke, tulisanmu. saya ulang. Yesus kan beda. Saya ulang. Yang mengatakan firman menjadi manusia ini arahan siapa? Itu terdapat di dalam Yohanes 1 ayat 14. Bukan arahan saya ya kan? Bukan arahan saya, betul? Bukan arahan saya. Saya tulis nih, bukan arahan Ardi. Saya tulis ya. Bukan arahan Ardi. Betul? Betul ya? Nah, saya tanya lagi. Firman ini menurut keyakinannya Bu Darni, bukan menurut arahan Ardi. Firman ini tergolong Tuhan atau tergolong bukan Tuhan? Tuhan, tergolong Tuhan dong. Tuhan. Nah, Tuhan. Oke. Manusia ini tadi Bu Darni mengatakan ini bahasa apa? Bu Darni mengatakan apa tadi? Bahasa mana? Bahasa Indonesia. Bu Darni menjawab bahasa Indonesia berdasarkan arahan saya atau berdasarkan jawaban Bu Darni sendiri? Iya, jawabanku. Berarti bukan arahan Ardi lagi, betul? Ya. Betul? Betul. Nah, menurut bahasa Indonesia, apa definisi manusia? Itu tadi. Ciptaan Tuhan. Makhluk ciptaan Makhluk Tuhan, ciptaan betul? Tuhan. Ya. Nah, makhluk ciptaan Tuhan, apakah Tuhan atau bukan Tuhan? Ya tidak, menurut itu. Bukan Tuhan, betul? Iya. Nah, yang menjawab bukan Tuhan ini berdasarkan arahan Ardi atau berdasarkan jawaban Bu Darni? Berdasarkan jawabanku. Oke, Sesuai clear dengan- ya, clear ya. Jadi ini sesuai dengan semua soalmu gitu. Sesuai dengan soalmu. Iya, memang saya bertanya, memang yang bertanya saya, tapi yang menjawabkan Bu Darni gimana sih? Iya. Ya, oke. Berarti bukan arahan Ardi. Sepakat? Sepakat. Berdasarkan yang bukan arahan Ardi ini, alias berdasarkan jawaban Bu Darni, Tuhan menjadi bukan Tuhan. Betul? Betul? Oh, kayaknya itu gak benar lah. Ayo, mau kemana? Mau kemana? Ayo. Kalau untuk Yesus itu salah. Salah seperti itu. Nggak jujur. Bukan nggak jujur. Bu Darni kalau diskusi itu Nggak enak benar tuh. jujur Bu Darni. Pertanyaannya Jangan gitu Bu agak Darni. salah itu. Diskusi itu. Loh, kalau pertanyaan saya salah, saya tanya sekarang. Saya tanya balik. Kalau memang pertanyaan salah, berarti firman ini Tuhan atau bukan Tuhan? Ya firmannya Tuhan dong. Nah, yang berapa menjawab kali Tuhan siapa? Bu Darni, oke. Bu Darni ya kan? Aku. Oke. Manusia ini bahasa mana? Bu Darni menjawab tadi apa? Bahasa Indonesia, betul? Tapi kan bukan seperti itu nyatanya Yesus. Loh, gimana sih? Yesus bukan seperti yang menjawab kan Bu Darni sendiri. Yang dipernyatakan ini. Loh, yang menjawab Bu Darni sendiri loh. Ini untuk Gimana? manusia biasa. Ini untuk manusia biasa ini. Loh, oke, saya ikutin. Berarti manusia ini Tuhan atau bukan Tuhan? Kalau manusia yang datang ke bumi ini adalah Tuhan, itulah Yesus. Oke, berarti manusia Yesus Tuhan, betul? Ya. Karena gelarnya Saya Tuhan. tulis nih, manusia Yesus Tuhan. Saya tulis ya. Gelarnya. Manusia Bukan Yesus. gitu. Gelarnya Yesus Loh. Tuhan gitu. Oh, gitu. Manusia Yesus Tuhan bukan? Gelarnya Tuhan. Loh lah iya, yang saya tanyakan gelarnya manusia ini Tuhan bukan? Tuhan, gelarnya Yesus Lah itu iya, Tuhan. berarti manusia ini Tuhan, betul? Yes, iya. Berarti Gelarnya. Tuhan menjadi Tuhan, betul? Bukan, Tuhan itu datang ke bumi sebagai manusia. Yang gelar Lah iya, Tuhan itu datang ke bumi Tuhan sebagai menjadi manusia. Gitu. Tuhan menjadi manusia, kesimpulannya Tuhan menjadi Tuhan karena manusia ini Tuhan, betul? Iya, gelarnya manusia Lah ya itu sudah. untuk Yesus Lah ya sudah. itu Tuhan. Ya berarti kesimpulannya Tuhan menjadi Tuhan, sepakat? Kok Tuhan menjadi Tuhan? Tuhan datang ke bumi untuk menjadi manusia. Gitu. Nah, yang manusia benar. ini Tuhan atau bukan Tuhan? Saya tanya, manusia ini Gelarnya Tuhan atau bukan Tuhan? Gelarnya Tuhan. Ya sudah, berarti kesimpulannya Tuhan menjadi Tuhan. Enggak begitu.
Nggak begitu juga. Ada. Jadi kesimpulannya Tuhan menjadi bukan Tuhan. Yang mana? Di dunia ini Bu Darni, sabar. Saya terangkan ya. Di dunia ini hanya ada dua. Satu Tuhan. Selain Tuhan, pasti bukan Tuhan. Sepakat atau tidak dengan saya? Selain Tuhan, pasti bukan Tuhan. Sepakat nggak? Sepakat. Oke, saya tulis nih, bukan Tuhan. Bukan Tuhan. Ini saya kasih nomor 1, ini saya kasih nomor 2. Pertanyaan saya, manusia Yesus ini tergolong yang nomor 1 atau nomor 2? Nomor 1, dia tetap Tuhan. Nomor 1. Ini Tuhan, saya tulis di sini Tuhan. Betul? Saya tulis ya, Tuhan ya. Berarti kesimpulannya, Firman menjadi manusia sama dengan Tuhan menjadi Tuhan. Betul? Bukan gitu juga. Loh. Tuhan. Gimana itu Bu Darni ini? Tetap mempertahankan apaku. Itu namanya doktrin Bu Darni, itu doktrin ya Allah. Kalau Bu Darni mau waras, Bu Darni dengerin, Bu Darni sedang menolak pemikiran Bu Darni sendiri. Artinya doktrin yang diterima oleh Bu Darni sebenarnya ditolak sama akalnya Bu Darni. Kami umat Islam hanya membantu untuk menyulut, mengarah kepada otak waras, gitu loh. Otak akal sehat. Sekarang begini. Misal begini. Ardiansah adalah seorang direktur. Direktur. Ini Ardi ya. Ardi. Direktur. Ini jabatan bukan? Jabatan bukan? Jabatan bukan, Bu Darni? Bu. Wih, kemana dia? Shh. Bu Darni. Kalau gelar misalnya S2 atau profesor itu manusia apa Tuhan ya? Ya makanya itu. S1, S2, S3 ya semuanya manusia lah. Masa Tuhan bergelar S1 gimana sih? Gimana Bang Billy? Coba Bu Darni, ini direktur. Ada manusia bergelar Tuhan ya, ada gitu. Iya makanya itu Bang Bill, repot juga gitu loh. Kalau memang mau jujur diskusinya, ya ayo gitu loh. Tapi Bu Darni nggak jujur. Ketika saya katakan, ketika dia mengatakan sendiri manusia Yesus Tuhan, oh manusia Yesus beda. Oh berarti Tuhan, iya Tuhan. Oke, saya tulis Tuhan. Begini Ardiansah. Aku dulu. Kami kan nggak bisa mengikuti arus pernyataan kalian. Karena ini pertanyaan itu. Bukan pernyataan. Yesus kami itu bukan begitu. Gak bisa kau buat hitungannya seperti itu. Kok hitungan gitu? Loh ini konsep logika ini. Bukan. Loh, ini konsep logika loh. Dengar, tunggu dulu. Dengar ya. Sabar. Saya tanya sekarang. Tunggu. Enggak bisa. Ku ajari kau dulu. Pada mulanya adalah firman. Nah, sebelum Yesus menjadi manusia, Ardi, apa dia? Kan firman dia. Bersama-sama. Ya saya tulis firman. Saya tulis firman. Nggak bisa seperti itu. Loh kok nggak bisa? Loh ini firman bukan? Iya, jangan kau bawa seperti itu karena kalian kan untuk berusaha jangan menuhankan Yesus. Loh saya nggak ngurus, Ibu Darni mau menuhankan sendal jepit bukan urusan saya. Iya, apalagi menuhankan Yesus bukan urusan saya. Yang saya tanya, ini tulisannya firman bukan? Iya, firman. Ini tulisannya menjadi manusia bukan? Iya, menjadi. Sebelum menjadi manusia Yesus ini, apa dia? Apa dia Yesus sebelum menjadi? Ya udah. Tuhan. Ya udah Tuhan. Nah, saya tulis nih Tuhan, saya tulis firman Tuhan, betul? Iya. Menjadi tetap menjadi. Turun manusia ke bumi, ini gak hilang Tuhannya itu. Turun ke bumi gak hilang. Ya sudah. Berarti kesimpulannya Tuhan menjadi Tuhan. Kan itu kan. Itu. Ayo, mau jawab bukan Tuhan salah. Mau jawab Tuhan juga salah. Nggak bisa. Karena yang mana berarti? Oke, saya tanya. Manusia Yesus Tuhan atau bukan? Saya tanya. Dia tetap Tuhan. Ya saya tulis manusia Yesus Tuhan. Saya tulis nih manusia Yesus. Namanya gelarnya. Ya sabar. Manusia Yesus Tuhan. Mah. Saya tulis ya, manusia Yesus Tuhan. Saya tulis nih. Saya tulis manusia Yesus Tuhan, betul? Yes. Bergelar Tuhan, betul? Iya, gelarnya Tuhan. Saya tulis nih, manusia Yesus
bergelar Tuhan. Saya tulis ya. Saya tulis nih. Saya tambahin gini, bergelar. Bergelar Tuhan. Gelarnya Tuhan. Jadi individu Tuhan adalah Yesus, adalah manusia Yesus, betul? Iya. Nah, yang digantung di tiang kayu salib manusia Yesus, betul? Ya, manusianya. Nah, berarti Tuhan mati. Gelarnya Tuhan itu nggak akan bisa mati gelarnya. Selama-lamanya nggak mati. Sosok Gelarnya Tuhan. bukan gelar. Yang saya tanya sosoknya, sosok manusia, sosok Tuhan ini mati. Tubuhnya yang mati, tubuh. Iya, Tubuh sosok manusia itu Tuhan yang mati. Iya, sosoknya kan manusia Yesus sosoknya. Ini Gelarnya sosok nggak nih ya. bisa mati. Ini Mana sosok, bisa mati dengerin gelar? ya. Ini sosok, ya, ini sosok. Apa Ini gelar Tuhan Jokowi? ini gelar. Apa gelar Pak Jokowi? Sabar. Presiden Oke. kan? Saya Apa tulis masih saya presiden tulis ya. itu? Saya Kan oke, enggak? saya tulis Pak di sini. Jokowinya yang mati, Saya tulis kan? ya. Saya tulis manusia Yesus. Ini sosoknya, betul? Sosok Iya. nih, saya tulis nih, Tubuhnya. sosok. Tubuhnya Iya tubuh sosok nih. kan? Lah ya sosok kan? Manusia Yesus, ini Tuhan. Tuhan ini gelar, betul? Gelarnya Tuhan. Tuhan ini gelar. Sabar. Saya tulis nih gelar. Gelar. Oke. Nah, sekarang kita Jokowi nih. Sekarang kita ke Jokowi, ya. Oke, Jokowi, manusia Jokowi gitu ya. Sekarang Prabowo, bukan Jokowi dong. Ya, betul ya, Prabowo ya. Manusia Prabowo. Presiden, saya tulis. Iya betul kan, presiden kan? Gelar Bapak itu presiden. Iya, nih saya tulis nih, sosoknya adalah manusia Prabowo, betul? Yes, tubuh jasmaninya Lego. Sosok. Ini adalah gelar, betul? Gelar. Betul. Iya. Nah, gelar. Gelar ini punya sosok, betul? Betul. Yang mati sosok dari yang punya gelar, betul? Yang mati sosok yang punya gelar, iya, betul. Iya, ya sosok kan yang mati kan? Yes. Sosok yang punya gelar, jangan dipisah, betul? Oke. Tuhan gelar. Sekarang saya tanya, yang mati di tiang kayu salib adalah sosok manusia Yesus yang bergelar Tuhan, betul? Iya, yang bergelar Tuhan. Berarti sosok Tuhan mati, betul? Ini sosok presiden, sosok yang saya tanya, sosok bukan gelar, bukan gelar presiden. Yang saya tanya, yang saya tanya, dengerin dulu. Gelar kan tidak mati. Saya tulis ya, gelar tidak mati, saya tulis tidak mati. Oke. Yang mati adalah sosok presiden. Sosok presiden mati, betul? Ini mati. Betul? Sosok presiden mati, betul? Yes, iya. Sosok presiden. Oke. Berarti gelar ini saya tulis lagi di Yesus, gelar ini tidak mati. Saya tulis tidak mati. Tidak mati, betul? Betul. Gelar tidak mati. Yang mati adalah sosok Tuhan, betul? Iya. Sosoknya, berarti sosok Tuhan mati, itu. betul? Sosoknya, Sosok budinya Tuhan itu yang mati. Iya, betul. Iya. Coba lihat ke bawah. Ke bawah. Sosok presiden, sabar. Sosok presiden mati, betul? Iya, sosoknya. Ya. Sosoknya, betul. Sosok Tuhan, di Yesus kan manusia Yesus yang Tuhan. Sosok Tuhan mati, betul? Iya, sosoknya, iya. Apa yang salah? Mana apa yang heran sosok situ? Tuhan mati. Betul, sosok berarti ini, sosoknya ini yang mati. Sosok badani itu, sosok manusia ini itu. bergelar apa? Sosok bergelar tuh? Gelar Tuhan itu nggak mati-mati tuh gelar. Selama-lamanya gelarnya Tuhan. Loh, sabar dulu, kan mati. Udah benar kan? Ya kan mati kan? Iya, sosok Tuhan mati. Sosoknya yang mati. Sosok Tuhan mati. Pertanyaan saya, ketika sosok Tuhan mati, siapa yang jadi Tuhan? Tetap kembali kan bangkit dia. Tuhan itu bangkit. Sebelum bangkit kan hari ketiga, hari ketiga. Mati hari pertama, betul? Dia pun sebenarnya nggak mati. Sabar dulu. Jalan-jalannya dia ke alam maut. Sabar Bu Dani, sabar. Pada hari pertama dan hari kedua, ini sosok Tuhan mati, betul? Pada hari pertama, saya tulis ya, pada hari. Pertanyaan saya, pada hari pertama dan kedua ketika sosok Tuhan mati, yang saya tanyakan hari pertama dan kedua ya, saya nggak tanya hari ketiga.
ketiga saya coret. Saya nggak tanya hari ketiga. Saya tanya hari pertama dan hari kedua. Ketika sosok Tuhan mati, siapakah yang jadi sosok Tuhan? Tetap Tuhan kan nggak mati. Ya, tidak kan mati. Sosoknya yang mati. Lah iya, sosoknya mati. Tubuh dagingnya yang mati, Tuhan itu. Lah ya sosok sosok ini bukan tubuh daging, bukan sosok ini individu tidak pribadi. begitu. Sosok ini pribadi Bu Darni. Nih saya buka KBBI ya. Saya buka ya, sosok ya, saya buka nih. Sosok, saya buka ya. Oh iya ya. Iya ya, nih. Saya buka ya sosok ya. Nih saya buka KBBI ya. Sosok itu adalah pribadi. Ya, kan? Pribadi. Iya, sabar dulu. Saya buka dulu Bu Darni. Sabar. Benar itu. Ya. Sabar dulu. Saya tunjukkan dulu. Pribadi jasmani lah. Sosok. Pribadi Ya, jasmani. Jangan gitu. Ini pribadi tulisannya. Iya, Jangan jasmani dirubah-rubah. kita pribadi kan? Pribadi. Ya Jasmani itu Oke kan. ya? Pribadi itu Sosok. apa? Oke. Jasmani tubuh. Enggak. Loh, ini loh. Jadi, sosok apa- ini apa loh. Pribadi. Iya. Mana ada? Ini pribadi. Pribadi ini tubuh. Terdiri dari Loh, lah ya, tubuh. loh. Loh, ya memang kan manusia Yesus kan pribadi, betul kan? Iya. Kan ada tiga pribadi, nggih. Satu hakikat, kan gitu. Betul nggak? Betul nggak? Iya. Hati-hati ya. Tiga pribadi, satu hakikat. Pribadi pertama adalah Bapa. Pribadi kedua adalah Yesus. Pribadi ketiga adalah Roh Kudus, betul? Betul? Iya. Yang mati pribadi siapa? Yang mati itu pribadi yang ada di dalam tubuh. Enggak, pertanyaan saya pribadi siapa namanya? Pribadi Yesus. ini punya nama enggak? Yesus. Yesus. Berarti Yesus mati. Iya. Sabar. Pertanyaan saya, ketika sosok Tuhan ini mati, pribadi Yesus ini mati, pertanyaan saya, ketika pribadi Yesus mati, siapakah yang jadi Tuhan? Mana bisa Tuhannya mati? Bapaknya. Pribadi. Mati. Kan ini pribadi. Saya tulis pribadi. sosok. Pertanyaan Pribadi saya, itu sosok saya nggak tanya tubuhnya. Tuhan gelar. Dengerin Bu Dani. Pertanyaan saya bukan Tuhan gelar, bukan. Tapi pribadi Tuhan, bukan gelar Tuhan. Ini tulisannya pribadi, bukan gelar. Iya, Ini tulisannya itu kan pribadi. sosok. Pribadi kan Ya, sosok. saya tidak tanya gelar. Pertanyaan saya, ketika pribadi Tuhan Yesus mati, yang saya katakan pribadi ya, saya nggak tanya gelar Tuhan ya. Saya Iya. tanya, ketika pribadi Tuhan mati, iya. siapakah yang jadi Tuhan? Ya, kan ilahi Ayo. itu masih hidup. Ada kan? Ya kan Ilahi mati. itu masih ada. Kan mati. Ilahi mana hidup? Mati. Loh, gimana sih kan mati? Ilahi nggak mati. Yang mati kan sosoknya aja di bumi. Loh, ini kan Tuhan tapi sosok ini kan Tuhan. Iya. Ilahi Oh, itu berarti- kembali. berarti- Rohnya itu kembali kepada siapa? Pemiliknya. Itulah ilahi. Saya nggak tanya ilahi, saya nggak Ya, tanya roh. begitu. Ini di sini tulisannya bukan Jawabannya roh. begitu. Ini bukan roh tulisannya. Ini coba dibaca tulisannya Iya, apa tapi ini? Roh jawabannya bukan? seperti yang aku Ya tapi bilang saya nggak tadi. tanya roh. Saya nggak tanya roh. Makanya. Oke, Makanya jadi saya salah. tulis lagi. Saya tulis. Habis buku. Saya tulis. Yesus, ya kan? Aduh. Yesus ini terdiri dari apa dan apa? Terdiri dari tubuh. Ada tubuh. Terdiri dari ada roh dan ada jiwa. Roh dan Jiwa. loh, daging. Iya. Gimana sih? Daging. Kalau enggak kan nggak bisa hidup dia di bumi. Daging. Terdiri Yang dari manusia itulah dia. yang manusia yang roh atau yang daging? Ya daging dong. Daging. Ini manusia, betul? Manusia. Daging Yesus tadi Tuhan, betul nggak? Ya. Daging Gelarnya. Yesus bergelar Tuhan kan? Betul? Yes, daging itu. Oke. Daging Tuhan. Rohnya Yesus bergelar apa? Ya, Tuhan atau bukan Tuhan? Tuhan. Oke. Ini kelihatan nggak roh ini? Nggak kelihatan. Tidak kelihatan. Itu yang menghidupkan. Ya, sabar Bu Dani. Selama di bumi. Sabar. Tidak kelihatan. Kalau daging ini kelihatan nggak? Kelihatan. Jadi ada berapa Tuhan ini? Oh, nggak begitu. Itu Loh, satu ini paket. loh. Itu kan di Gimana dalam sih? Yesus.
Mana Lah bisa iya, dibilang di dalam itu dua Yesus- Tuhan? Di dalam Yesus ada berapa Tuhan? Itu satu tubuh. Satu Tuhan itu yang tidak kelihatan atau yang Nggak kelihatan? bisa. Enggak. Enggak, saya Bisa tanya, gitu, saya tanya. nggak bisa. Sabar Bu Darni, sabar. Ini yang kan kau pisah-pisahkan. Sabar, Tapi ini sabar di Bu dalam Darni. satu Yesus ini. Sabar. Iya, memang satu Yesus. Saya tidak mengatakan dua Yesus. Di dalam satu Yesus, di dalam Terdiri satu dari Yesus itu. terdiri dari roh yang notabene Tuhan dan terdiri Ya, dari dan daging yang notabene Tuhan. Betul? Yes. Ya, betul. Pertanyaan saya, satu Tuhan itu apakah yang tidak kelihatan atau yang kelihatan? Yang mana yang satu? Satu tubuh itu terdapat di dalam kedua ini. Kedua apa? Kedua-duanya Roh Tuhan dan atau kedua-duanya daging. bukan Tuhan? Roh dan daging. Saya tanya, kedua-duanya Tuhan atau kedua-duanya bukan Tuhan? Enggak begitu. Satu Ya. pun enggak ada jawabannya seperti itu. Enggak bisa, kan enggak semua bisa diikuti. Bu Darni kan? yang mengatakan, sabar Bu Darni. Bu Darni mengatakan tadi, rohnya Yesus Tuhan tidak kelihatan, dagingnya Yesus Tuhan tapi kelihatan, betul? Iya. Pertanyaan saya simpel, cukup dijawab A sama B ya. Yang satu Tuhan itu apakah yang A tidak kelihatan atau yang B yang kelihatan? Yang mana yang satu? Yang satu itu adalah C. Apa C? Harus ada C. Oke, C kedua-duanya. Roh dan daging Ayo. itulah Tuhan. Oh, Satu kedua-duanya. dia. Roh dan Yes. daging. Iya. Kedua-duanya. Karena itu di dalam Yesus. Oke, gitu. berarti kedua-duanya Tuhan, betul? Iya, keduanya di Oke, dalam saya Yesus. tulis nih. Saya Nggak tulis gitu, keduanya. bukan Saya tulis. Tuhan, bukan. Nggak seperti itu. Keduanya, sabar dulu, saya tulis dulu. Nggak bisa gitu. Keduanya Tuhan. Bu Darni tadi mengatakan C keduanya, betul? Nggak begitu. Jawabannya bukan begitu. Loh, Jawabannya gimana? daging dan roh satu di dalam Yesus. Daging dan roh ini Satu di dalam unsur Yesus. yang sama atau unsur yang berbeda? Satu dia, satu Saya nggak di dalam tanya itu, Yesus. saya ulangi lagi. Unsur roh dengan unsur daging sama atau beda? Thank you. Ini roh itu tak kelihatan, daging itulah tubuhnya. Saya ulangi lagi pertanyaan saya. Unsur roh dengan unsur daging, ini unsur yang sama atau unsur yang berbeda? Berbeda. Unsur yang berbeda. Pertanyaan saya, yang Tuhan itu apakah yang unsur tidak kelihatan atau unsur yang kelihatan? Kalau tidak disatukan itu tidak hidup. Berarti kesimpulannya dua-duanya. Makanya harus disatukan satu Nah, ya, Tuhan. betul nggak? Satu Betul nggak Tuhan dua-duanya? itu. Saya kasih pilihan. Yang satu Tuhan, saya kasih pilihan. Mulai panas yang satu otakku. Tuhan, Udah panas yang otak, satu udahlah. sabar benar nih. Yang satu Tuhan, apakah Memang disatukan. Harus disatukan sabar. itu. Apakah A yang tidak kelihatan atau B yang kelihatan atau C dua-duanya? Yang mana yang Tuhan? Disatukan. Itu. Keduanya disatukan. Oke, pertanyaan berarti C ya, dua-duanya ya. Keduanya Pertanyaan jadi satu. saya, ini udah dijawab ya teman-teman ya. Pertanyaan saya, apakah kedua-duanya Tuhan atau kedua-duanya bukan Tuhan? Bukan begitu jawabannya. Keduanya menjadi satu. Itu jawabannya. Iya, pertanyaan saya. Ini pertanyaan Jawabannya saya. nggak ada. Pilihannya nggak ada. Loh, di dunia ini, sabar Bu Dani. Sabar Bu Dani. Iya, sabar Bu Dani. Di dunia ini hanya ada satu Tuhan. Dua, selain Tuhan pasti bukan Tuhan, betul? Betul. Nah, bukan Tuhan. Saya tulis nih, bukan Tuhan. Pertanyaan saya, dua-duanya ini masuk yang nomor satu atau yang nomor dua? Dua-duanya, maksudnya dua-duanya Tuhan. Ya, bukan dua-duanya Tuhan. jawaban Bu Darni. Dua-duanya ini, apakah dua-duanya yang dimaksud itu termasuk yang nomor satu atau termasuk yang nomor dua? Termasuk nomor satu. Oke, berarti dua-duanya termasuk yang nomor satu, betul? Bukan gitu jawabannya. Keduanya dijadikan satu. Tuhan. Dua-duanya termasuk yang nomor satu, nomor dua. Di sini nggak ada jawabannya. Ini loh, aku nambahin. Keduanya. Emang ada begini, selain Tuhan? jawabannya begini. Coba kasih tahu saya, Bu Darni. Jawabannya Tunggu. begini. Bu Darni, Keduanya, tunggu Bu Darni. Tunggu Bu Darni. Roh dan daging Bu Darni. menjadi satu. Sabar. Gitu ya. Sabar Bu Darni. Yes. Pertanyaan saya, adakah selain Tuhan dan bukan Tuhan, adakah yang ketiga apa?
Enggak ada. Selain Tuhan dan bukan Tuhan ada? Apa lagi? Ada? Enggak, cuman Hah? itu. Nggak ada Itu kan? aja. Cuman Pasangannya. selain Tuhan pasti bukan Tuhan, betul? Betul. Nah, pertanyaan saya, dua-duanya yang Bu Darni maksud, apakah dua-duanya yang satu ini, yang nomor satu yang Tuhan, atau dua-duanya yang nomor dua yang bukan Tuhan? Yang mana yang dua-duanya ini? Yang dua-duanya ini nggak ada termasuk seperti itu jawabanku. Berarti dua-duanya bukan Tuhan, dua-duanya juga bukan Tuhan gitu? Bukan seperti itu. Di antara daging dan roh, daging dan roh menjadi satu Tuhan. Nah itu dia jawabannya. Saya nggak tanya itu, saya nggak tanya itu, Bu jawabannya. Darni. Saya nggak tanya itu, tapi dunia alien itu jawabannya. sabar. Daging Gini dan aja deh, roh, gini, dibuat simpel. menjadi satu. Nah, Gini, dibuat simpel deh. Dua-duanya ini tergolong yang nomor satu atau dua gitu aja. Saya nggak nyebut Tuhan atau bukan Tuhan deh. Dua-duanya ini tergolong yang satu, yang nomor satu, atau tergolong yang nomor dua? Tergolong yang nomor satu. Nomor satu ini bacanya apa? Tuhan. Berarti dua-duanya Tuhan gitu? Bukan gitu jawabannya. Keduanya menjadi satu. Gitu dia. Karena kan beda. Udah nih nggak mau jujur. Kalau udah nih jujur, dua-duanya. Enggak mau jujur masalahnya. Harus ada pernyataan. Nggak ada. Udah selesai. Lanjut. Yang menciptakan daging Yesus siapa, Jarmi? Yang menciptakan daging Yesus, Yesus bukan diciptakan. Yesus itu firman Elohim menjadi daging, gitu. Iya, terus yang membuat dagingnya siapa? Kayak kita kan ada yang membuat dagingnya. Kalau kita Gitu memang karena persetubuhan antara ayah dan ibu, terjadilah pembuahan, ya kan? Jadilah kita Yesus? manusia. Tapi kalau Yesus Yesus keluar- tidak seperti itu. Yesus itu Elohim itu firmannya datang menjadi manusia. Datang Yesus ke sama perut Maria. Yesus sama kita kan sama aja, kelahirannya dari lubang kemaluan. Ya walaupun Bener nggak? dari lubang kemaluan, tapi itu hanya dipakai saja. Hanya dipakai karena manusia. Yang pakai siapa? Kurang ajar banget tuh. Pakai nggak Ya bayar. memang begitu, karena kan kedatangannya kan harus datang ke bumi ini. Jadi dia datang juga harus seperti manusia. Jadi yang pakai melalui lubangnya siapa perawan tadi? Maria. Yang pakai siapa? Masuknya memakai Maria ini dipakai Tuhan alat untuk melahirkan sang juru selamat itu, gitu. Yang menghamili Maria siapa? Nggak ada dia dihamili, nggak ada. Dia itu kelahirannya Yesus itu dari Roh Kudus. Matius 1 Berarti ayat roh, 18. berarti yang menghamili roh. Bukan menghamili. Terus? Datang roh itu ke perut Maria agar menjadi manusia. Yesus sama kita semua sama lahir dari lubang kemaluan, betul? Iya, karena kan kita kan didatanginya jadi manusia. Nggak ada bedanya. Kecuali misalnya Yesus itu lahirnya di Sesar, mungkin Beda itu beda. dong. Enggak lah, beda lah. Kan Yesus kan nggak bersetubuh Maria sama Yusuf, nggak bersetubuh. Beda lah. Iya, tapi kan tetap keluar dari lubang kemaluan. Ya memang harus begitu. Nah, kan datang ke dunia ini. Tapi dia bisa ada Yesus Berarti sama. Daging itu yang menciptakan siapa? Daging yang apa? Iya, yang membentuk Yesus apa? Ambilin. Tadi pembicaraan Biansa kan dengan daging dengan Tuhan. Yang menciptakan Yesus, Bu Yesus itu siapa? Dia nggak diciptakan loh. Kudus yang langsung datang Maria. Iya. Di apa? Di dunia. Daging itu materi yang sama kita, Yesus sama kita. Tapi kan melalui itu dia datang, melalui itu. Iya, tapi yang membentuk Yesus di kandungan siapa? Ya, yang membentuk itu keilahian itulah yang membentuk sang ilahi itu. Nah, berarti sama dengan kita, Yesus dibentuk di dalam kandungan, betul? Iya, dibentuk di dalam. Iya. Yang bentuk siapa? Dirinya sendiri, keilahiannya yang membuat itu ada. Iya dong. Kan Yesus ini kan firman Elohim, wujud Elohim di bumi. Yesus sesuai dengan Ibrani 1 ayat 3. Nggak boleh. Dalam Torah dikatakan Loisel dikasih Tuhan itu bukan manusia sehingga ia bisa berdusta, bukan anak manusia sehingga ia. Iya, Elohim bukan manusia, Billy, tapi Betul, Elohim itu firman-Nya menjadi manusia, bukan Elohim yang turun ke bumi, bukan. Oke.
firmannya menjadi manusia. Firman siapa? Firman Elohim. Elohim. Nah, kenapa kau menyembah firmannya bukan Tuhannya? Bukan Elohim Sama, firman dan Elohim kan sama. Itu kan perkataan Elohim. di mana? Di mana? Tidak ada Elohim, apa ada firman? Pilih. Kalau tidak ada Elohim, apakah ada firman? Kalau tidak ada Elohim, kalau tidak Apakah ada firman? Elohim itu Elohim itu ada sebelum kata ada itu ada. Gitu. Jadi sebelum ada kata ada itu Tuhan itu sudah ada. Ya udah, firman itu kan bersama-sama Elohim. Sejalan dia sepaket. Gini, tapi dipisahkan itu firman dengan Elohim, nggak bisa. Itu kan perkataan Elohim. Firman itu apa? Perkataan Elohim. Perkataan, oke. Perkataan dibentuk dari apa? Yang keluar dari ucapan Elohim. No. Ini misalnya Darmi. Ini kan perkataan saya nih, Darmi. Iya. Dar sama mi, suku katanya Darmi. Dua kata Darmi. Darmi itu dibentuk dari apa? Dari huruf bukan? Dari huruf. Huruf. Jadi perkataan itu atau firman itu adalah perkataan yang merupakan suku kata yang merupakan dari hasil dari huruf-huruf yang digabung. Ya. Jadi ketika Tuhan berbicara firman itu untuk manusia bisa pahami. Tapi kalau ketika dia berbicara dengan malaikat atau dengan binatang tidak dengan bahasa seperti bahasa yang kita manusia. Itu sebabnya Tuhan menciptakan huruf baru bisa dia menciptakan firman-Nya gitu. Jadi firman itu bukanlah Tuhan. Firman itu adalah huruf yang diciptakan oleh Tuhan untuk berkomunikasi dengan manusia. Itu yang very simple. Kalau nggak ada huruf, nggak bisa kalau menjadi bentuk suku kata, nggak bisa. Darmi nggak bisa. Gitu. Iya. Dan firman itu telah menjadi manusia yang hidup. Itulah Yesus. Iya, yang menciptakan firman siapa? Firman itu mana diciptakan? Itu kan diri Elohim, sifat Elohim, kepunyaan Elohim itu. Mana bisa diciptakan saya menciptakan firman nih. Nih, saya menciptakan firman. Gorengan, tuh, tulis saya gorengan dengan huruf kan? Loh, saya bisa menciptakan firman. Gorengan, ada tulisannya gorengan. Saya menciptakan itu. Nah, yang menciptakan firman ketika berbicara kepada manusia, berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Itu yang berbicara Tuhan atau firman? Ya kepada Musa ya Tuhan lah. Tuhan. Berarti Tuhan mengeluarkan firman, betul? Betul. Kenapa tidak menyembah Tuhannya ketimbang firmannya? Sama. Firman dan Elohim itu kan satu paket dalam itu. Taurat, mana bisa dipisahkan Taurat, itu? ya. Maka berani Yesus berkata, tunggu, Billy. Di dalam Taurat Makanya dibilang, Billy, coba tunjukkan kepada saya dalam Taurat bahwa firman itu menjadi manusia. Nggak ada itu. Konsep itu nggak ada. Di dalam Torah, firman itu belum menjadi manusia. Di dalam Kejadian 1 ayat 1 dan 3, di sana masih ada firman, belum menjadi manusia. Setelah di perjanjian barunya, baru firman itu menjadi manusia. Digenapilah di perjanjian baru. Firman itu menjadi manusia, Billy. B-I-L-I. Billy itu firman. Kan firman itu adalah perkataan. Perkataan adalah suku kata adalah huruf. Tuhan berfirman, jadilah Billy. Nama saya Billy. Dengan tubuh saya nih, muka saya namanya Billy nih. Ya, itu adalah hasil dari apa? Dari firman, perkataan. Jadi tulisannya Billy. Nah, apakah saya menyembah nama saya? Enggak, yang saya sembah yang menciptakan saya gitu. Nah, di dalam Taurat tidak pernah ada konsep firman menjadi manusia, nggak ada itu. Silakan tunjukin di dalam Taurat di mana ada konsep firman menjadi manusia, nggak ada. Iya, di dalam Torah firman itu belum menjadi manusia kan, Billy? Di sana belum menjadi. Yesus sudah ada di dalam Torah, tapi belum menjadi manusia. Yesus itu di dalam Torah firman, belum menjadi manusia dia. Firman telah menjadi manusia waktu Adam. Tuhan berfirman untuk menciptakan Adam. Namanya Adam itu. Di dalam Torah itu ilahi. Oh, Adam itu adalah ciptaan Tuhan yang dikeluarkan dari firman-Nya. Tuhan menciptakan Adam dan berfirman, jadilah namanya Adam. Itu firman Tuhan menjadi manusia. Kenapa jauh ke Yesus? Gimana sih? Iya, maksudku Billy, di dalam perjanjian lama, mulai dari Kejadian sampai Maleakhi, di sana kan belum ada nama Yesus, tapi di sana sudah ada dinubuatkan tentang kedatangan Yesus.
Nah, di sana masih firman. Di dalam perjanjian lama. Nggak ada Nah, dalam itu. perjanjian lama Yesus. Nah, itulah di dalam kekristenan. Makanya Iya, nanti sekarang hakim yang adil lah yang ya, menentukan yang mana tunjukin sebenarnya aja. Ini kebenaran. kan baru premis pendugaan kamu. Tunjukin aja nama Yesus di dalam Torah, ada nggak? Nggak ada nama Yesus. Nggak ada. Karena Tapi memang tidak dinubuatkan Yesus. ada. Dinubuatkan ada. Di mana? Di dalam Yesaya, Mazmur. Torah. Ini kita bicara Torah. Itu kan perjanjian lama itu, nabi-nabi itu. Yesaya itu kan nabi. Torah itu bukan Nevi'im. Beda. Yesaya apa? Yesaya apa? Nabi siapa Yesaya? Yesaya itu ketuvim, kitab para nabi. Kalau Torah Ya udah, itu memang kitab Musa. kenapa dia sudah menubuatkan kedatangan Yesus? Di mana? Di dalam Torah Yesaya dulu. 53 ayat 1 Torah dan dulu. seterusnya. Torat, dalam Torat. Sekarang Yesaya nabi yang aku bilang nabi. Enggak, di Torat dulu ada nggak di Torat? Di Taurat itu tentang kedatangannya tentang di dalam kejadian ya sebentar. Kejadian berapa? Sebentar ya, nubuatannya. Di dalam Ngarang bebas, ngarang bebas. Nah, nubuatan. Sebentar, ku ambil buku. Tapi udah nggak konsisten loh Bang Bil. Budarni tadi menjawab sendiri, ditolak sendiri. Ya kan? Enggak dong. Aku menjawab apa yang aku jawab yang benar. Karena kan banyak orang yang bertanya mau Tapi Budani jawab sendiri, nolak sendiri gitu loh. Budani menjawab tadi nomor 1. Ketika saya baca nomor 1 ternyata Tuhan. Budani nggak terima loh, kan aneh. Ini Billy, tunggu. Ini Ardiansa. Tadi kan ditanya Bang Billy, di mana ada nubuatan tentang Yesus? Yesaya 53 ayat 5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia dirumukan oleh karena kejahatan kita. Dia nggak ada. Apakah Yesaya pernah ditikam? Nggak ada kata tertikam. Apakah Yesaya pernah ditikam? No. Mecholel bukan tertikam. Kita lihat ya. Kamu jangan ngarang. Lu kerjain. Ya. Nggak ada kata tertikam. Apa? Nih. Tetapi dia tertikam oleh karena Nggak ada pemberontakan kata kita. tertikam. Sayangnya nggak ada. Nih ya. Bayangkan itu Yesaya menulis itu. Iya. Kita lihat nih. Nih saya ya. Yesaya 53. Kita lihat aja kata tertikam. Lagi ya, guys. Apa aku bateraiku udah mau habis? Jangan kemana-mana. Ini dia udah mau Ya. ada garis bawah kali. Ya, ayat 5 itu aku hafal nih. Fehu mecholel, ya. Dan dia menderita, bukan dibilang tertikam nih. Ayat 5. Tuh. He was pained, bukan step. Kalau tertikam itu step atau thirst. Ya, he was pained. Dia menderita. Ya, bukan menikam nih, mecholel. Dia tertikam. Nah, kalau nggak percaya lagi kita lihat. Tertikam dalam bahasa Ibrani-nya itu dakar. Di dalam kitab Zakaria. Zakaria 12 ayat 10 nih. Nih, dakaru. Bahasa Inggrisnya tertikam, stabbed. Jadi nggak ada itu dia tertikam oleh pemberontakan kita, nggak ada. Ya, itu maksud kalian supaya pas kepada Yesus. Nggak ada tuh. Ini lagi Billy. Ini dulu. Oh, belum. Ya, di mana ada kata menikah sini? Nggak ada. He was pained, dia menderita. Ya, dalam bentuk lampau ini ya. Ini bukan future tense, bukan nubuatan. He was pained. Jadi dia dibuat menderita oleh karena pemberontakan kita. Ya. Nah, jadi ini nggak ada kata dia tertikam. Tuh. Mecholel. Di mana kata menikamnya? Nggak ada dan lanjut. Mazmur 69 ayat 22. Bahkan mereka memberi aku makan racun, dan pada waktu aku haus mereka memberi aku minum anggur asam. Bayangkan ini kitab Mazmur. Sebelum kedatangan Yesus sudah dicatat. Sama juga dengan Mazmur 22 ayat 1 sampai 32 ayat 17. Sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku. Mereka menusuk tangan dan kakiku. Nubuatan itu kepada Yesus ini. Gimana Billy?
Kau sangka lagi kan? Kita lihat Mazmur 69 dulu, ayat 22. 22 ya. Nah. Nih. Mana? Tunggu bentar. Nih, Mazmur 22 yang kamu bilang ya. 69 dulu. Tadi dulu, 69. for dogs have surrounded nih, karena anjing-anjing telah mengelilingi aku, gerombolan penjahat telah mengepung aku. Mereka menusuk Seperti singa, Kari Sefahuni Yadai Feraga. itu dalam Seperti singa, kurung, mereka di Billy. tangan Dalam dekat kurung aku. berarti kalau dalam kurung pasti ini dirubah. Oh enggak. Nih, kita lihat ya, katanya Ari nih. Ari. Nih, yang di dalam kurung kan ini, yang kalau mau bilang dalam kurung, yang di dalam kurung itu. Kenapa ada dalam kurung? Yang nih, pray off ya. Ya ini, tapi yang kata Ari ini seperti singa. Ya, seperti singa tuh. Ari. Jadi tidak ada kata menikam di situ. Nanti kita lihat, kalau nggak percaya kita buktikan di dalam kitab yang lainnya bahwa kata kari itu diterjemahkan sebagai singa. Ada 150 kata kari diterjemahkan sebagai singa misalnya. Coba kau buka Yesaya 38 ayat 13 ya. Coba kau buka Yesaya 38 ayat 13 itu juga pakai kata yang sama nih, kari. Nih. Jadi nggak ada tusuk menusuk sini. Katakan seperti singa. Jadi musuh-musuhnya Raja Daud ini dilambangkan seperti singa, seperti anjing-anjing gitu. Jadi tidak ada menusuk tangan dan kaki. Ya. Yang mana lagi? Ya saya gagal tadi. Saya gagal ya. Nggak ada kata. Yesaya Mazmur 69 ayat 22. Entar dulu ya, saya gagal ya. Ya itu katamu di kitab kami itu sana nubuatannya. Kita mau kita takut. Kan sekarang kita tiga agama Islam, Yahudi dan Kristen. Nah kami ini dia ada ternyata ditulis di situ kan. Nanti kebenaran yang mana sebenarnya. Sekarang buka Mazmur 69 ayat 22. Gini, jangan kemana dulu. Aku dulu ini tidak ada kata menikam di sini. Itu kan di buku kalian, di buku kami begini. Loh, ini ya saya emang kitab orang Yahudi apa orang Kristen saya tanya? Ya kitab kalian, tapi bisa aja kalian merubahnya. Tunggu, bisa aja kalian merubahnya supaya kalian menolak ketuhanan Yesus. Karena kan kalian yang menyalibkan. Kan orang Jawa yang menyalibkan Yesus, tidak percaya Yesus adalah anak Allah. Makanya dia disalib. Kita buka dalam King James, terjemahan Kristen nih, King James ya. King James, kau buka Yesaya 53 ayat 10, kau buka. Jadi kau tahu bahwa kitabmu salah semua. Coba kau buka Yesaya 53 ayat 10. Kalau kau bilang ini kitab Yahudi ya kita lihat buka kitab kalian. Coba kau baca AI-nya. Yesaya 53 ayat 10. Ayat 9. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik. Orang-orang fasik dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Benar kan ini untuk Yesus ini? Perbuatan Yesus ini. Ada kata asir di situ yang dihilangkan. Kalau dalam King James itu adalah orang kaya, wealthy man. Ya, jadi he submitted himself to his grave like a wicked man. Jadi dia dikubur seperti penjahat dan orang kaya. Jadi ada kata asir atau orang kaya, wealthy dalam bahasa Inggrisnya. Kalau lihat di King James ini sama wealthy. Ya, King James kan Kristen. Nah, artinya apa? Artinya memang yang merubah kan kalian, bukan kami. Ini ada kata asir di sini. Ini asir nih. Nih. Mana ayat 10 tadi ya? Ayat 9. Jadi kata orang kayanya dihilangkan, diganti dengan penjahat-penjahat. Supaya apa? Supaya mirip nih kata asir. Asir, orang kaya. Ya, jadi ini wealthy nih. Kalau King James juga sama. Artinya apa? Kalian menghilangkan kata orang kaya ini digantikan dengan penjahat-penjahat supaya sama dengan penjahat-penjahat yang ada di Ya, bisa juga itu penjahat itu orang-orang kaya. Bisa
saja. Penjahat orang-orang kaya Kali maksudnya? bisa saja disamakan orang-orang kaya itu penjahat-penjahat bisa saja. Ya emangnya Yesus Sama pernah kan? dikubur? Ya emangnya Yesus pernah dikubur sama penjahat sama orang-orang kaya? Ya penjahat-penjahat kan termasuk orang-orang kaya. Iya. Itu ibaratnya. Sekarang Yesus pernah Perumpamaannya nggak? itu. Ya, Yesus dikubur bersama penjahat-penjahat nggak? Ya termasuk orang-orang jahat kan. Oh, Yesus tidak dikubur bersama penjahat-penjahat loh. Iya sendiri dia ditaruh di gua. Nah, itu jawab, kamu udah jawab sendiri. Ya, tapi kan di sekelilingnya kan ada kuburan-kuburan para penjahat kan. Di sekelilingnya itu kan memang manusia penjahat. Di mana ada di situ dikelilingi oleh Yang menyelidikkan dia itu kan orang-orang penjahat. Nggak ada. Nggak ada di Orang-orang Al-Quran. Yahudi termasuk Billy. Gini, Yesus itu dikubur di makam di tanah orang kaya bernama Yusuf Arimatea. Iya, Arimatea. Nah, tidak bersama penjahat-penjahat. Betul? Iya, sendiri dia di sana dikubur. Iya, Tapi berarti maksudnya di kamu sekitar udah itu kan menjawab, orang-orang berarti- jahat. Iya, Di berarti sekitar udah- kuburan itu kan orang jahat. Mana ada kuburan di sekitar situ? Nggak ada kuburan. di Maksudnya sekitar tanahnya. manusia yang di sekitar itu kan orang-orang jahat. Itu namanya teknik les itu, Armia. Itu teknik mekik Billy. Bukan, itu teknik les. Mana ada di dalam cerita Perjanjian Baru bahwa di sekeliling. Yang penting ini untuk Yesus kan, buat untuk nggak ada. Yesus Terserah. kan pertama Yesus tidak Iya dikubur Billy, bersama kan kalian penjahat-penjahat. kan No, no. menolak Yesus Tuhan karena No, kalian kan dia dikubur tidak bersama mau kalian menerima penjahat-penjahat. Yesus itu Mesias. Dengerin. Mereka Karena Yesus lahir dikubur dia di bersama kandang yang para domba. penjahat. Nah, Yesus tidak dikubur bersama penjahat loh. Ya ini kan antara kedua belah pihak kita ini. Kau Yahudi, kami ini kekristenan. Ya, tapi saya Data tetap kami Yahudi, seperti tetap ini. Kristen. Data kalian seperti itu kan bisa Ya. aja ini ada yang mau berabrik. Lah, sedangkan King James kitab Kristen juga mengatakan orang kaya tidak Buktinya kalian mau berabrik Yesus tidak Mesias. Sementara orang Islam mengimani Yesus adalah Mesias. Mana ada Islam percaya Mesias? Percaya. Ya, Mereka enggak. menunggu kedatangan Isa Al-Masih. Isa Al-Masih. Bukan Mereka Mesias. percaya Yesus kok. Dalam Islam tuh nggak ada konsep Mesias, adanya Al-Masih atau Imam Mahdi adanya. Nggak ada konsep Mesias mereka. Iya, yang penting mereka juga kan menunggu kedatangan Yesus, Isa Al-Masih. Untuk ngapain? Untuk ngapain mereka? Untuk Kalau dituhankan? mereka, nah ini sekarang mereka di teman Islam, Dulu, di mereka teman Islam menafi membunuh babi, mematahkan Enggak, salib, Enggak, berarti membatalkan jizah. Itu di mereka. Yesus versi Islam itu bukan Tuhan karena dia juga tidak menunggu Tuhan datang. Coba, tanya. Billy, bayangkan, Billy. Apakah kamu menunggu Yesus Tuhan yang akan datang? Enggak lah, gila apa? Ya kan kau Aku tunggu kan masih Isa waras. Al-Masih datang kan, Billy. Aku masih waras aku. Nggak gini loh, jangan lari kemana-mana. Saran saya jangan lari kemana-mana. Itu tadi tulisannya tertikam atau orang kaya. Apa tadi orang kaya ya, Bang Bil? Orang ya. Atau orang kaya itu. Gini. Yang punya kitab kan Bang Ya Billy. orang kitab ini kan tidak percaya Yesus, Ardiansa. Ini bukan soal percaya dan nggak percaya, tapi Bisa aja soal mereka percaya. rubah Dengerin dulu. Mereka Sabar, rubah sabar, itu kitab sabar. itu, Yesaya itu. Sabar Bu Dani, sabar. Gak mungkin nih Nabi Yesaya menipu. Sabar Bu Dani, sabar ya. Gantikan ngomongnya. Ini kajiannya ini bukan kajian teologi, tapi kajian filologi. Artinya yang tertulis di situ apa? Ya memang itu, gitu loh. Nggak bisa dikaji secara teologi gini misal. Kalau teologi itu soal keyakinan Yesus Tuhan atau bukan, itu beda konsep. Itu teologi. Ini yang dibahas kajian filologi. Soal apa? Soal bahasa, soal tekstual. Nah, itu nggak bisa dikaji secara teologi, berani gitu loh. Jadi sekarang kita tanya. Coba Dianta bukain dalam King James Yesaya 53 ayat 9. Itu ada. Aku lagi di luar nih Bang Bil. Lagi di luar nih, aku nggak bawa tab. Maksud saya gini loh. Jadi yang ada di original teks kitab Bang Bil itu apa? Original teksnya apa? Coba kita cek original teks. Nah tuh orang kaya original teksnya. Udah nih. Apa bacanya apa orang kaya itu Bang Bil? Dalam original teks apa bacanya? Kenapa gimana? Asir. Original Asir. Nah, tuh. Bu Darni bisa nggak menunjukkan yang bukan asir? Bisa nggak? Siapa nih? Bisa nggak Bu Darni? Tunjukkan yang bukan asir. Silakan Bu Darni. Aku yang ini yang sudah di kanon ini yang Bukan. Pertanyaan saya, yang original teks tunjukkan yang bukan asir tulisannya. Silakan. Itu kan tulisannya
Nasir. disimpan di labo apa di apa namanya di museum. Mana ada Darni? Aduh. Ini kan translate-nya. Ini yang disalurkan kepada Indonesia. Oke, kita lihat di King James. Kita lihat King James ya. Nah, sabar. Kita lihat King James ini. Yang paling anehnya di dalam kekristenan Yesus yang akan turun. Di dalam Islam Isa Al-Masih akan turun. Di dalam Yahudi nggak tahu siapa yang turun. Nah, nantilah siapa yang sebenarnya yang benar. Yang lebih aneh ya kan, kalau orang-orang Yahudi berasal dari Ishak, orang Islam ada dari keturunan